Mana buktinya? Ini ada kalau cuma ngaku doang, terus ya semua orang bisa ngaku. Bener nggak Pak Sonic? Coba Pak Sonic dibuka tuh. Orang ODGJ. Jelas ya teman-teman ya. Dokter. Anda kan pernah ditanya di MDM, orang-orang di sekitar Anda itu waras nggak sih? Anda bilang waras. Anda ini dokter apa? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku dokter. Kamu kok nyerang pribadi? Saya kamu bisa debat nggak sih? Tidak, saya kan nanya kan. Ngomong-ngomong ODGJ lah yang ini nyerang pribadi bisanya. Lah kalau bisa nyerang pribadi nggak usah latihan, nggak usah sekolah. Kalau bukan ODGJ apa namanya orang ngomong lain? Oh, nyerang pribadi. Lihatlah teman-teman. Enggak, saya ini nanti kalau bukan ODGJ apa namanya? Kalau bukan ODGJ apa namanya itu? Pawi. Saya bertanya kepada Anda, kalau bukan ODGJ apa namanya? Waduh. Saya bertanya dulu. Enggak, sebentar. Ini nanti berefek ke diskusi. Jadi baik. Iya, nyerang pribadi nih. Mulai nyerang pribadi nih. Ketakutan si Awi. Jawab nyerang pribadi. Pawi. Kalau bukan ODGJ apa namanya? Yo, ketakutan kan. Lu marah-marah kan. Takut bilang Anda aja ada marah-marah nyerang pribadi. Saya bertanya kepada Anda, kalau bukan ODGJ apa namanya? Tuh, nyerang pribadi orang kan. Orang bicara lain, ngomongnya lain. Berarti Anda benar-benar ODGJ karena Anda menganggap pribadi Anda ODGJ. Ada yang ngaku Tuhan tapi nggak ada buktinya. Bukti saja nggak ada. Mujizat lanjut acara ini. Ada orang mencipta. Tunggu dulu kita perjelas ini. Ada orang menyembah sesuatu yang tidak pernah mengaku dia apa-apa. Ini yang sehat yang mana ini? Aku tanya, kamu manusia bukan? Kamu manusia bukan? Kalau saya manusia. Kapan kamu ngaku kamu manusia? Saya tadi mengaku saya manusia. Oh, berarti sebelumnya bukan manusia kamu? Dari awal saya mengaku. Kamu dari lahir kamu ngaku manusia? Iyalah. Kamu dari lahir ngomong. Kalau kamu? Iya, berarti ini ketahuan bohong nih. Pasti. Saya dari dalam perut sudah ngomong. Oh, kamu udah bisa ngomong, kamu manusia. Bahasa Anda tidak. Berarti. Pasti. Berarti dia dari lahir udah bisa ngomong nih. Awi ini nggak normal nih Awi ini. Argumennya tuh. Aduh. Berarti. Orang ODGJ yang kayak gini. Oh, nyerang pribadi kan. Tuh. Ketakutan sama argumen. Berarti. Pasti. Anda bangun di sini. Argumen apa yang Anda bangun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fisabilillah di channel Triun Slayer Comment Center dan juga majelis Zoom MMCI. Berjumpa kembali dengan Kores Kristus atau Penatua Triun Slayer, terserah mau manggil yang mana aja. Di dialog kita kali ini Afwan nih. Hari ini kita cuma dapat satu, tapi insya Allah manfaatnya tidak akan jauh berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kita kan sudah menyaksikan ya kemarin bagaimana Kores Kristus menginjili Aderion soal zakat di keimanan Yahudi. Sampai hilang. Sampai moderatornya turun tangan, hilang juga moderatornya. Dua dibayar langsung kontan tunai. Asalnya kayak pakai Viagra, ujung-ujungnya kayak lemah jantung Aderion, menghilang bersama sinyal-sinyalnya. Cuma nggak apa-apalah, mungkin memang sinyalnya jelek. Tapi kita sekarang akan bukan dialog sih. Kita sekarang ada program Kekristenan Bertanya Muslim Menjawab di Zoom MMCI. Selamat menyimak, kita langsung saja. Tafadol Akhina Alwi, silahkan. Oke, sebelum kita mulai saya agak ketawa melihat di live chat ini ya. Beginilah bahasanya teman-teman Kristen ini ya. Takut apa ya? Yang saya maksud takut apa di sini? Yang perlu khawatir di antara kalian itu sebenarnya kalian orang-orang Kristen takut akan kebenaran. Saya bingung juga dengan takut apa. Ada lagi Pak Dokter yang narasinya seperti orang ODGJ, kita ngomong apa, dia ngomong lain. Nggak nyambung, selalu mau berusaha membangun framing dan lain-lain. Tapi ya pemirsa bisa melihat kok semua. Kita ngomong A, dia ngomong B, ngomong ini. Jadi nggak nyambung gitu ngomong sama Pak Dokter ini yang selalu mengaku murtadin. Ya cukup dia dan Tuhannya lah yang tahu. Kalau memang dia memang murtadin, kita mau uji tapi dia nggak berani. Dan sudah pernah sebenarnya ditanyakan di Zoom MDM itu mengenai itu. Dan terbukti bahwa dia bukanlah murtadin. Entah kenapa dia bangga dengan itu, terus dengan kebohongan yang dia bangun. Bentar Pak, ini kan sudah di live kan ya
baiknya udah usah, nggak usah memframing seperti itu ya. Itu kan nanti bisa dibuktikan ke acara lain atau sesi yang lain. Karena itu sudah pernah terbukti, Pak Dokter spesialis itu tahu kok, dia pernah di. Enggak. Bapak tidak lebih kenal daripada saya, lebih kenal Pak Dokter gitu, Pak. Meskipun begitu, ya, tapi saya tahu dia bukan murtadin. Silakan, oke, baik, kita mulai aja acaranya ya. Oke, kita mulai acaranya. Sebelum kita mulai acaranya, karena kemarin kita ada dialog yang sempat tertunda gara-gara, mohon maaf, sekali lagi saya harus sampaikan di sini sesuai di meeting kita bahwa saya akan sampaikan di pertemuan berikutnya, yaitu hari ini, mengenai narasi yang teman-teman kekristenan bangun tentang katanya banyak ustadz atau ulama di YouTube yang mengatakan tidak ada wanita muslim yang masuk surga. 3 hari 3 malam saya menunggu data dari mereka untuk membuktikan mana ada salah satu link YouTube saja yang kalau memang benar ada. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada, dan kami bertemu di technical meeting, mereka sebenarnya sudah minta maaf. Saya pikir itu di luar konteks saja ya Pak. Kita langsung ke acara saja, kita memulai acara. Ini saya sudah sampaikan di technical meeting bahwa bukan karena kemarin mau dibuktikan sebentar. Bukan sebentar Pak, saya klarifikasi. Saya sudah sampaikan sebentar. Di technical meeting bahwa ini akan Pak Wi, itu mau diklarifikasi kemarin. Sudah sampai. Saya akan teruskan Pak, tidak apa-apa kok, ini akan membuat kita saling pembelajaran dan di teman-teman. Nah, ini membangun framing Pak. Ini membangun framing. Iya, tapi bukan berarti tidak dibuktikan. Kalaupun sebentar ya Pak ya. Jadi kita yang berdebat Pak. Sebentar. Kalaupun Bapak menunggu, harus disampaikan. Kalaupun Bapak menunggu, tapi kan itu tidak menagih gitu loh. Kami pikir kemarin sudah clear. Nanti ya, kalau memang itu jangan dipikirin, dipastiin. Ya pasti akan dikirim. Apa yang jelasnya dikirim ya videonya. Oke, kita lanjutkan saja videonya. Kenyataannya seperti itu. Acaranya. Sebenarnya mereka sudah meminta maaf atas kita akan membuang waktu Pak Wi, maaf ya. Kita akan membuang waktu. Saya tidak akan pindah ke sesi berikutnya sebelum ini selesai Pak. Loh. Jadi mau nerusin masalah kemarin. Maksudnya mau nerusin. Biarkan saya klarifikasi masalah kemarin, paling 1 menit selesai kalau nggak dipotong. Paling 1 menit selesai. Lu mau bilang cemen atau apa, kita harus sampaikan kebenaran. Jangan sampai Anda terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ini kan saya sudah sampaikan di meeting kemarin, ini jadi pembelajaran agar teman-teman Kristen jangan lagi terbiasa seperti itu, membangun narasi-narasi itu pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan, bisa Pak. Saya pribadi bisa, saya menjamin bisa. Itu pasti ada videonya, tapi mungkin belum sempat mencarinya. Kalau kemarin Pak Awi ternyata sudah menunggu. Maaf, teman Anda Pak sudah minta maaf, menyatakan permintaan maaf atas kesalahan itu. Lu mau bangun lagi narasi di sini? Bukan. Ada. Ini teman Anda sudah minta maaf. Minta maafnya itu bukan tidak ada, tapi kebanyakan. Harusnya memang itu narasinya, harusnya bukannya tidak ada, tapi kebanyakan. Kalau ada, buktikan sekarang lah. Ya nanti kan kita mau lanjutin enggak acara ini? Kalau begitu, kalau tidak Anda tidak membuat saya menyelesaikan narasi saya yang 1 menit lagi, silakan buktikan dulu. Kalau memang Anda tidak berbohong, teman Anda tidak berbohong kemarin itu bahwa ada. Daripada saya bangun narasi bahwa kalian semua pembohong, panas berjiwa besar aja lah, minta maaf kalau memang itu tidak ada. Kemarin selesai tidak masalahnya. Ada. Coba. Sampai kiamat Anda cari Pak, tidak ada. Sampai kiamat Anda cari, nggak akan ada. Silakan aja cari sampai seperti kiamat. Ini ya Pak ya, saya tidak saya begitu cuma tahu, makanya harusnya Pak Hutap yang harusnya menyampaikan itu pasti ada atau tidak adanya. Tapi saran saya biar acara ini berjalan terus, karena ini sudah mulai di live kan, kita malah berdebat. Oke, saya hanya sampaikan bahwa apa yang disampaikan kemarin di pertemuan berikutnya itu tidak terbukti kebenarannya, dan mereka sudah minta maaf. Minta maaf, artinya kami anggap itu memang suatu guyonan atau apalah, salah ucap, atau lebih tidak enak kalau saya katakan omong kosong ya perkataan itu, karena kita minta bukti berkali-kali dan sudah melakukan minta maaf di technical meeting kemarin. Itu poin pertama. Poin kedua mengenai mengklaim tentang Uniripa juga ada membangun narasi yang tidak sesuai. Itu sudah kami cek juga, dan kami akan sudah konfirmasi ke Uniripa, dan narasi yang dia bangun itu ya sesuai ada di video yang kita putar bersama itu. Saya rasa tidak ada masalah. Kalau itu mau diperdebatkan masalah Zoroaster itu bisa kita perdebatkan di situ, karena tidak ada narasi yang dibangun Uniripa
yang tidak sesuai dengan data yang dia punya. Ya seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa, kita lanjut saja ke berikutnya, yaitu pada malam hari ini sesinya adalah Kristen bertanya, Muslim menjawab. Jadi silakan. Ini banyak sekali apa namanya ini di like komen ini, baca-baca menceritakan dan lain, tidak apa-apa. Saya cuma menyampaikan kebenaran ya teman-teman. Kalau kalian tidak panas kupingnya menerima kebenaran, ya itu derita Anda lah. Yang saya sampaikan ini kebenaran mengenai kebohongan yang dibangun narasinya kemarin itu. Ya, karena parameter kebenaran juga tidak bisa diukur oleh Pak Awi ya. Biarkan responden yang menilai ya, begitu ya Pak Awi ya. Iya, makanya biarkan. Silakan. Iya, makanya jadi jangan, kita tidak perlu itu. Kita sebagai moderator kita tidak perlu membangun framing. Saya pikir responden fakta yang saya sampaikan. Ada tadi saya bangun framing ini. Tidak itu. Framing yang mana yang saya bangun? Ya, tidak bisa menjawab itu kan belum. Begini Pak, supaya ini berjalan bagus sehingga jadi pembelajaran bagi ya, makanya silakan dilanjutkan. Supaya jangan lagi ada membangun narasi-narasi yang tidak bisa dibuktikan karena ribuan orang yang menonton di luar sana. Saya harap betul. Ada beberapa channel Kristen juga, ada beberapa channel belum channel dari Muslim kan Kristen. Saya harap ini di-live-kan di banyak channel Kristen, betul. Di luar sana banyak teman-teman dari Kekristenan mendengar jawaban-jawaban dari narasumber yang mungkin mereka juga mau bertanya. Cuma iya, jadi sebenarnya Pak, kalau Herben doang yang live, moderator ini cuma sekedar fasilitator. Kita tidak perlu membangun framing Pak, biarkan responden penonton yang menilai ya. Karena menurut saya orang Indonesia ini orangnya cerdas, tidak perlu lagi di framing, tidak perlu lagi dipengaruhi cara berpikirnya. Jadi menurut saya gini loh Pak Awi ya, menurut saya daripada Pak Awi membuang-buang waktu membangun framing, biarkan responden. Semakin Anda membantah saya terus, semakin lama kita ini. Ya, semakin Anda membantah saya terus, saya sudah mau mulai dari tadi Anda membantah. Silakan. Sekali lagi tidak usah takut lah kalau Anda tidak apa yang Anda sampaikan, tidak usah takut. Kami berjalan di jalan. Ya udah, kasihlah pipi kananmu kalau gitu. Kasihlah pipi kanan. Ini ambil. Ya udah, kalau misalnya kasih pipi kan dia berarti terima aja. Gowo. Kok kita buka. Ya, silakan Pak gitu Awi. Dong. Yuk lanjut. Mana ini? Oke. Jam berapa ini? Setengah 10 ya. Berarti kita akan selesai di jam 12.00 ya. 2 jam setengah lah kita ke depan ya. Oke, kita mulai acaranya. Silakan di-live-kan di mana nih, Bang Kaisar? Oke, baik. Selamat malam untuk semua penonton, baik yang di Zoom ataupun di YouTube. Kita bertemu lagi di acara rutin kita ya. Di acara hari ini dialog lintas agamanya dengan metode Kristen bertanya, Islam menjawab. Kalau dari channel-channel Kristen akan disiarkan di channelnya FIC Official Channel, Martir Channel, Kanuru, Teolog Konstektual, Urban Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Domba Kecil Channel, Citos Apologet Channel, dan Laskar Kristus Channel. Untuk di channel-channel Islam silakan Pak Awi. Oke, terima kasih Pak. Siapa ini? Laskar Kristus ya namanya ya. Begitupun di channel Muslim ya. Ini disiarkan secara live di banyak channel YouTube Muslim, yaitu Penegak Islam, Media Dakwah Muslim Channel, Kata Pengantar Channel, Laskar Jihad Islam, Ucok Tebas, Rifa Mau TV, Triun Slayer Comment Center, Ustadz Akal Sehat Channel, Rahasia Alif, dan seterusnya. Rifa Mau TV dan juga Zulkifli M. Abbas dan juga Penegak Islam. Oke. Selamat menyaksikan. Mari kita buka acara ini dengan ucapan. Sebentar Pak host, Pak moderator, Pak Awi. Hostnya hilang. Aduh. Minta tolong sama ini. Gimana? Slayer bisa diganti namanya. Hapus Kores. Kesepakatan kita kan. Iya. Sama yang di bawah, yang bawah.
Oke. Ya, agar acaranya berjalan baik ya. Nah, cukup puas? Bukan masalah puas, demi nyamannya ya, nyaman kita semua Pak. Bukan masalah puas atau tidak puas ya. Udah saya harap, cukup nyaman? Ya, saya harap Bapaknya, iya, bagus. puji Tuhan. Akhi Awit tolong dikasih co-host Uhti Sifana. Oke, kita lanjut aja ya acaranya karena waktu kita akan terus berjalan loh. Apa langsung bisa bertanya ini? Ya, silakan yang resen teratas itu yang dibukakan. Kita persilakan penanya pertama Pak Jaka ya. Pak Jaka, dipersilakan tolong dibuka. Tolong dibuka mute-nya. Oke, itu Uhti Sifana Akhi Awi penunggang kuda tolong diiniin, tolong di apa namanya? Nah, sip, cakep. Syukron. Sebentar. Ya, sudah. Siapa? Pak, sebentar, Pak. Kamu moderator atau narasumber? Tadi penunggang kudanya ini. Tolong, tunggu. Kenapa tadi siapa yang Laskar Kristus banyak bicara nih? Saya kebental tadi. Anda di sini bukan moderator. Jangan Anda yang ngatur ya. Oh, bukan ngatur. Saya lihat tadi ada soal ngatur di sini nih. Sudah diam. Sudah. Kenapa Anda yang ngatur Kores malah? Kok aneh Anda ini? Sangat senang tadi saya kebental ya. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki Anda banyak senang hati hari ini. Oke, mohon maaf ya semua yang ada di YouTube dan di live chat. Mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita akan melakukan dialog interaktif di mana saat ini adalah sesinya Kristen bertanya dan Muslim menjawab. Ya, untuk lain kali kalau ada situasi seperti itu, tadi seperti saya kepental, tolong co-host karena melihat tadi Kores, harusnya tadi langsung dibuka mic saya tanpa harus menunggu jadi co-host dulu sebelum membiarkan situasi berjalan tidak kondusif seperti itu. Oke, siapa moderator dari pihak Kristen ini? Bang Kaisar siapa? Si Laskar Kristus. Silakan Laskar Kristus, siapa yang akan? Oke. Penanya pertama itu tadi sudah saya sampaikan. Silakan Pak Jaka dibuka. Ya. Saya Pak. Oh ya. Salam semuanya. Assalamualaikum teman-teman yang saya kasih. Salam malam. Pak Jaka. Oh ya, silakan Pak Jaka. Saya apakah mohon maaf sebelumnya saya sampaikan dulu agar lebih tahu bahwa Anda boleh bertanya tentang apapun. Setelah bertanya Anda boleh nanti menanggapi, bahkan Anda boleh mengeluarkan pernyataan. Bahkan framing yang Anda bangun di luar sana pun boleh Anda sampaikan di sini. Nanti narasumber kami yang akan memberikan tanggapan atas apapun yang Anda sampaikan. Entah ada pernyataan Anda atau pendapat Anda tentang keislaman, kami berikan ruang seluas-luasnya, silakan disampaikan di sini. Bahkan pendapat pribadi Anda pun tidak apa-apa, kami akan siap untuk mendengarkan. Dan setelah itu berikanlah kesempatan kepada kami untuk meluruskan agar tidak semakin sesat dalam ketersesatan. Ya, silakan Pak Jaka. Siap, terima kasih. Ini saya boleh share screen ya Bang ya? Boleh. Oke, terima kasih. Oke, ini udah bisa kok Bang? Bisa ya? Thank you. Udah bisa. Thank you ya. Bisa. Nama Yesus Kristus, Tuhan aku berdoa berkati kawan-kawanku di sini semua. Tuhan buka pintu hati supaya ada pertobatan. Halo, apakah terbaca Bang? Belum, masih loading. Silakan. Ya. Oh, ini udah kelihatan. Lanjut. Oke, terima kasih Bang. Baik, tadi sebenarnya melanjuti dari diskusi saya di tempat Dini ya. Tadi kan, jadi beliau menarasikan bahwa Alkitab itu ada banyak terjadi perbedaan. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai klaim-klaim keterjagaan. Nah, namun secara hipotesis dan secara bukti, ternyata saya menemukan banyak perbedaan di dalam antar Quran sendiri. Baik, terima kasih Abang. Jadi saya buka ayatnya ya. Pertama dari GS 32 ayat 2. Turunnya Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Nah, kemudian kitab ini tidak ada keraguan. Sekali lagi tidak ada keraguan. Kemudian tidak mungkin dibuat oleh selain Allah.
Tapi ini benar tetap sembunyi, tidak ada keraguan. Sekali lagi tidak ada keraguan di dalamnya. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami benar-benar memeliharanya. Dan bacalah wahyu itu tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak dapat, di sini ada klaim tidak merubah kalimat, tidak dapat merubah ya. Kemudian tidak ada keraguan dari Tuhan, gitu kan. Kemudian ada ayat GS 4 ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Oke, pertama itu dulu. Jadi sekali lagi Al-Quran menyatakan dirinya bahwa dia berasal dari Tuhan dengan bukti bahwa tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan, dan tidak ada perubahan-perubahan di situ. Nah, oke, ini salah satu saya berikan contoh ya. Jadi teman-teman, ternyata ada Quran itu ada banyak versi. Di antaranya ini adalah Hafs dan Wars. Nah, ini adalah situs dari Muslim Prophet sendiri ya. Dari Muslim Prophet sendiri. Nah, kita melihat ada berbagai varian yang mereka dengan jujur mereka mengakui. Ya kan? Ada kayak misalnya antara you do dengan they do, kemudian di Quran 2:119 kamu tidak akan ditanyain, sementara di Wars dikatakan jangan bertanya, kemudian di and take believer, nah ini dikatakan and take they believer. Jadi ada kalimat langsung, tapi ada juga kalimat yang berubah menjadi kalimat maksudnya ke satu person diubah menjadi plural. Kemudian or do you say, kamu berkata, dan kemudian di sini ada perubahan or they say. Nah ini ternyata saya melihat ini sangat berbeda jauh dengan klaim bahwa Quran itu tidak berubah. Ternyata ini ada perubahan dan ini jelas. Nah ketika teman-teman mengatakan, oh itu sudah ada legalisasinya mengenai 7 qiraat. Nah ini dari situs Arab sendiri ya, qurancomplex.gov.sa. Ini bahkan di sini tercatat ada 10, the 10 modes. Sementara kalau dalam hadis ada 7 qiraat. Nah ini dari situs. Jadi ada pembacaan mengenai sesuai dengan Wars, pembacaan sesuai dengan Al-Duri, Al-Basi, Konbul, Subah, Al-Susi. Jadi ada sekitar itu. Nah kemudian saya akan tunjukkan lagi. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Dan selanjutnya ini kurang lebih ada sekitar 40 versi. Kita belum bicara masalah perbedaan dengan varian dari Ibnu Mas'ud dan dengan Abu Musa. Sementara sampai di sini dulu. Jadi menurut teman-teman bagaimana klaim keterjagaan, klaim tidak ada perubahan, dan klaim intinya tidak ada keraguan. Sementara kita melihat ternyata ada banyak versi dan masing-masing berbeda. Ini yang terakhir share screen saya sebelum saya bertanya selanjutnya. Sebentar. Nah, ini sebagai bukti ya. Jadi ini saya dapatkan dari Hatun Scrap, dari Sirah. Nah, ini adalah punyanya Hafs. Ini adalah versi Hafs. Dan ini adalah versi yang dari Abdullah dari dinasti itu kan, dia buat menjadi 7 versi. Nah, ini kesemuanya ini ada angka-angka ini, Bang. Nah, angka-angka ini apa? Ini angka ini kalau dijumlahkan, ini adalah perbedaan total varian antara varian 40 versi tadi, belum termasuk yang punyanya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, belum termasuk itu. Itu ada sekitar 60.000 varian dari kurang lebih 23 Quran. Nah, saya kontraskan ini dengan apa yang disampaikan oleh firman di dalam kitab Anda. Kalau memang ini dari Tuhan, katanya tidak ada. Terima kasih, Bang. Oke, terlalu panjang ya. Tadi kita tanggapi yang di awal-awal saja, karena apa yang disampaikan tadi di sesi awalnya bisa diseksir itu
Saya lihat cuma perbedaan terjemahan aja di situ. Saya lihat secara pribadi, saya melihat perbedaan terjemahan, belum tidak tulisan Arabnya semuanya saya lihat sama tadi itu. Cuma perbedaan terjemahan aja yang dia sampaikan tadi. Silakan Bang Alif diberikan penjelasan mengenai apa tadi yang disampaikan sama Pak Jaka ini mengenai perbedaan terjemahan yang coba tampilkan screen-nya tadi Pak Jaka. Kita lihat jangan dicabut yang di awal-awal itu yang ada hashtag they do, he do, itu coba ditampilkan itu. Silakan Pak Jaka, tolong ditampilkan yang screen yang pertama tadi. Ya, silakan ini Bang. Ya, itu. Silakan itu ditampilkan, jangan lepas dari layar itu ya. Biar itu dijelaskan dulu satu-satu. Silakan Bang Alif. Terima kasih. Baik, Bang. Ini saya apresiasi ya, Abang, artinya sudah bisa mengambil titik di mana letak ada beberapa perbedaan di Al-Quran. Iya, Al-Quran itu dikenal bukan qiraah sab'ah aja, Bang. Kalau qiraah sab'ah itu 7 bacaan, itu dalam segi dialek. Contoh ada wadduha, wadduhe. Nah, tapi ingat ada sab'atul ahruf namanya. Kalau sab'atul ahruf itu kalau diistilahkan itu rumahnya. Nah, sab'atul ahruf itu pokoknya rumahnya. Di dalam sab'atul ahruf itu ada qiraah sab'ah namanya. Ada 7 bacaan. Dari semua itu tidak keluar dari sab'atul ahruf itu. Saya ambil satu contoh aja ketika Anda menulis kalimat di sini. Nah, contoh tadi 2 contoh aja kasus versi Hafs dan versi Wars. Kalau versi Hafs itu biasa terkenal di daerah Masyrik, dialek menggunakan bahasa Arab versi Masyrik. Dan kalau versi Hafs, versi Wars daerah Maghrib ya, daerah arah ke Afrika kalau nggak salah di sana. Dan itu semua sudah terverifikasi kepada Rasulullah. Makanya ada hadisnya Al-Quran diturunkan dengan sab'atul ahruf. Ketika beberapa dialek itu, bahkan cara bacanya itu sudah disepakati. Kedua, tidak keluar dari konteks makna. Contoh ini yang Anda kasih contoh aja di sini. Kalau Anda merujuk kepada Al-Quran yang belum ada nikut, itu nggak ada masalah. Coba aja. Titik-titiknya hilangkan. Itu semua hurufnya, huruf vokalnya itu semua sama, Bang. Ya, kalau Anda keluarkan, maksudnya di situ, nah, karena perbedaan dialek ini yang disepakati Rasulullah, tidak ada masalah. Contoh ini ya, yang di sebelah kiri, maaf ini saya gedein dulu, Nabiyil Qotala. Nah, Nabiyil Qotala, di sini Nabiyil Kutila. Ya, kalimatnya, hurufnya sama semua. Nah, itu cara bacanya berbeda. Dan cara baca berbeda itu terverifikasi. Ingat peristiwa mushaf ini dibenarkan, diluruskan lagi, maksudnya disepakati lagi, itu kan di zaman Utsman. Agar tidak terjadi sampai melebar di luar dari kesepakatan yang sab'atul ahruf itu, maka dikuncilah di sana. Nah, yang masyhur dari sab'atul ahruf itu, ya, yang masyhur itu ada 10. Ada lagi 11, cuman itu ahad, ya, artinya tidak dipakai. Kalau di atas itu ada 12, 13, itu masih dipertanyakan keautentikannya, kan gitu. Nah, pada dasarnya ini tidak keluar dari segi makna, maksud apa dari ayat itu. Kalau saya sih itu aja. Dari sekian banyak tadi contoh, merujuk kepada versi Hafs dan versi Wars gitu. Kalau saya mau share screen sebenarnya ya, izin ya saya share screen. Silakan Bang Alif, silakan di screen. Tapi sayangnya memang murotalnya nggak bisa saya play. Di sini malah saya pegang, Bang, ini terus terang nih. Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, pertama qiraatul Hafs Anil Asim, qiraatul Qolun Anil Nafi, dan sampai terus seterusnya. Dan di situ ada beberapa keterangan. Ya, dari sekian banyak qiraat ini tidak ada yang salah dari makna yang terkandung di situ. Ingat, waktu itu Islam mulai berkembang sehingga apa? Al-Quran diturunkan dengan sab'atul ahruf namanya. Saya itu dulu, semoga abangnya sudah dipahami apa itu sab'atul ahruf, jadi biar enak kita pembahasannya. Kalau yang lain ada yang mau nambahkan mungkin, maaf. Ya, oke, bisa saya tambahkan? Silakan Gus Yusuf.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Awi. Salam. Ya, silakan. Jadi ini pertanyaannya bagus ya. Jadi ada dari satu hadis ini memang langsung dari Rasulullah. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Fal mira'u fil Quran kufur. Fal mira'u fil Quran kufur. Nah, ini fal mira'u fil Quran kufur. Salasa marrah. Fa ma arabtu minhu fa malubi. Wa ma jahiltu minhu farudduhu ila alimihi. Jadi gini, Al-Quran itu memang diturunkan dengan 7 bacaan. Dan mengolok-olok Quran itu kafir 3 kali. Dan mengolok-olok Quran itu kafir. Jadi kafirnya bukan hanya murokab, tapi murokab. Fama araftu minhu fa malubi. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, amalkan. Wama jahiltu minhu farudduhu ila alimi. Kalau nggak tahu, tanya sama yang aslinya, yang ahlinya. Nah, gitu ya. Nah, Islam itu ilmunya berdasarkan sanad. Nah, sanad Al-Quran ini boleh nggak saya share screen nih? Silakan. Boleh ya? Boleh. Share screen ya, ini ya. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini kita santai saja di sini, ya kan? Tadi mana? Nah, ini kita lihat sanadnya. Nah, ini kelihatan di sini Bang Awi? Jelas. Jelas ya? Kelihatan. Ya. Okay. Silsilah asanid Al-Qur'anul Karim. Rabbul Izzah Jalla Jalalahu wa taqaddas asma'uhu Jibril alaihissalam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu dari Allah ke Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa? Yang ahli ini yang langsung diajari oleh Rasulullah SAW. Ini kita bacanya dari kanan. Pertama Zaid bin Sabit. Nah, ini Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Nah, ini. Terus ada lagi, turun lagi ilmunya, yaitu Abdullah bin Habib, As-Salimi, Al-Hijri. Terus Zur bin Habish. Nah, ini. Terus sahibul qira'ahnya Asim bin Abi, An-Najud Al-Kufi. Nah, ini. Sahibul riwayah Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Nah, gitu. Ini kan ya. Nah, kalau tadi itu hanya sekedar dari aplikasi sama dari web-web. Nah, mari kita lihat sebetulnya. Nah, kita contohkan saja. Ini kita contohkan ya. Nih, nah, kelihatan di sini Bang Awi? Kelihatan. Nah, ini jelas. Ini nih. Al-Qur'an biriwayah Hafiz an Asim. Nah, ini menjadi standarnya. Jadi ada 7 yang menjadi standar yang dipakai biriwayah Hafiz an Asim. Wabil Hamis riwayatu Qolun. Nah, ini kita lihat di sini. Ini tegas di sini. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita lihat dari awal. Kalau yang riwayat Asim itu Malik Yaumiddin, memnya dipanjangin salib. Di sini kita lihat di sini Maliki, ini enggak panjang. Satu lagi di sini kita lihat di sininya. Innallazina kafaru sawaun alaihim. Anzartahum. Ya, ingat-ingat ini bacanya. Anzartahum. Nah, tapi di sini kita lihat di sini. Ini bacaannya kalau yang kolon tadi ya di sini. Hanya panjang anzartahum tasyil alhamzah saniyah wa idkhalu alif bainihima. Jadi dijelaskan di sini. Nah, ada lagi? Ada. Ini masih banyak ini di sini. Misal apa nih? Misal di sini wa ma yahdauna. Di sini yukhadiuna domul ya wa fathul kha ka alfu ba'daha wa kasrul dal. Jadi di sini bacanya gini, yahdauna, di sini dibaca yukhadiuna. Lah yang ngajari ini siapa? Ya Rasulullah sendiri. Dari sanad-sanad yang tadi sudah saya tampilkan. Jadi tidak menurut maunya ulama. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Lagi ini banyak di sini. Tidak semuanya ayat-ayat itu
bacaannya tuh beda total semua, enggak, hanya sebagian-sebagian saja. Misal yakzibuna, nah, ini dibacanya yukazibuna, nah, gitu. Terus ada lagi misal contoh, jadi apa tadi? Permisi Bang Awi, aku apakah boleh langsung menanggapi atau aku nunggu dulu Bang Yusuf ya? Sebentar, tunggu selesai dulu. Oke, siap. Ini ada berapa lagi gitu ya? Ya. Jadi Hamis Qiraah Imam Khalaf. Nah, ini. Ada lagi. Nah, ini kelihatan ini di sini. Belum muncul, Bos. Belum muncul. Nah, ya, di sini. Atau ya, mungkin ini yang terakhir penjelasannya dulu biar ini ya. ditanggapi. Nah, ini. Di sini oke. Nanti di sini wabil huda, di sini biru, wabil hudi, imala fathah adal wal alif. Nah, seperti itu. Dan masih ada lagi yang kalau sama saya screen masih ada lagi. Oke, segitu aja cukup dulu Gus biar silakan. Apa lagi? Silakan, apa tadi Pak Jaka diberikan tanggapannya atas penjelasan tadi bahwa ya silakan dulu. Saya rasa sudah jelas tadi apa. Terima kasih Bang. Saya share screen dulu ya Bang ya. Ya, silakan di share screen apa. Oke, ini adalah contoh, saya nggak akan nyalakan Bang. Ini sebenarnya jadi ada dua versi, ada tiga versi yang berbeda di sini. Jadi gini, ini adalah versi Hafs, dia mengatakan katalah. Kemudian versi Kalun dan Wars tidak sepakat dengan Wars, tapi mengatakan apa? Kutilah. Nah, katalah ini artinya adalah berperang. Sementara kutilah artinya adalah terbunuh. Nah, menurut Abang, yang diwahyukan Jibril yang mana? Silahkan Bang. Oke, sebentar 1 menit aja. Nih, saya tanya dulu. Kalau hanya tulisan seperti ini tanpa naskah asli dari qiraah sab'ah, ini nggak bisa diterima kalau debatnya ilmiah. Coba berikan yang ini tadi ya, yang Qalun, yang Wars, yang aslinya mana? Nah, coba ayo. Oke, saya bunyikan aja kalau gitu Bang. Nanti timbang. Sebentar. Saya bunyikan boleh tidak? Saya bunyikan. Maksudnya sebentar. Saya bunyikan suaranya boleh? Jadi ini bahwa ini bukan dari saya, bukan buatan kami. Oke. Tidak usah. Biar ditanggapi dulu sama. Gue udah dapat itu. Ini Bang aku Kores, jawab ya. Apa yang mau ditanggapi Bang Kores? Setelah ini Bang Yusuf ya. Ya, itu siapa? Brother Jaka, tolong dong dibuang ini tasjid sama titik-titiknya. Beda nggak tuh? Oh, nggak ada, nggak bisa dibuang. Bedanya ya? Nggak bisa dibuang. Jadi ya nggak dicoret aja, dihilangin gitu. Coba kita lihat apakah lafaznya berubah atau enggak. Oke, sebentar. Sulit ini. Bisa ya, susah ya. Sulit Bang Pres ya. Enggak, mestinya gini Bang izin. Yang atas tadi ketika kotala itu berperang. Kalau kutila mestinya diperangi, jangan dibunuh gitu. Karena kan redaksinya masih sama. Sebentar aku potong sedikit Pak moderator Pak Awi. Ini pakai satu penanya itu pakai time atau total ini 3 penanya atau berapa penanya nanti? Tidak ada pakai time, terserah. Nanti Pak Laskar sepuasnya penanya. Jadi penanya bijak aja gantian atau enggak dengan maksud saya gini loh, maksud saya biar semuanya kan terbagi gitu loh. Karena dari pihak kalian itu dikembaliin ke penanyanya itu. Tunggu, berapa penanya yang disiapkan dari pihak Kristen ini? Berapa penanya? Itu banyak Pak, banyak, mungkin 5 atau 7. Maksud saya seperti ini Pak. Bisa aja semua itu, kalau 7 bisa. Pak Awi, ini maksud saya jawabnya tidak perlu 2 atau sampai 5, 3 sampai 5 orang enggak. Ya, maksimal 3 orang karena kan begini Pak. Begini Pak, begini ya. Di dalam kami di Islam itu memang ada yang masing-masing itu keilmuannya beda-beda. Jadi enggak apa-apa, memang saling melengkapi, saling memberikan penguatan di sini karena betul. Ini harus clear karena seperti saya tidak banyak yang saya ketahui tentang keislaman, tapi kalau masalah dasar-dasarnya tahu aja. Cuma ada kayak Bang Kores, mengenai sejarahnya dia tahu, ada yang mengenai nahu sarafnya paham. Itu memang harus dilanjutkan penanya Pak.
Silakan penanya. Oke, dilanjutkan ke ini dulu. Harus dijelaskan ini satu-satu biar saya yang atur. Kalau Bang Kores kayaknya masalah data yang dia sangat kuat, sangat perlu menanggapi tadi data pertama yang ditampilkan oleh data pertama yang ditampilkan sama penanya ini kan yang apa itu propet apa itu kan saya kurang tahu juga dari mana sumbernya. Kita ke Bang Yusuf PI dulu. Bang Yusuf, silakan dulu Bang Yusuf. Oh enggak apa-apa. Nanti Bang Kores nanti loh. Ya, sebentar. Pengen jawab sekali. Ya, nanti setelah itu Bang Kores yang akan menguji data Anda. Oke. Terima kasih Kang Awi atas waktunya. Di dalam memahami teks Al-Quran itu, kita kan ada mempunyai kaidah ilmu seperti yang dijelaskan oleh Pak Yusuf El-Qudsi tadi, gitu ya Pak Jaka ya. Nah, terus di dalam perbedaan qiraat itu tidak mengubah maknanya. Mereka mempunyai akar kata yang sama. Contoh seperti yang Anda share screen ini, itu kosakatanya adalah qatala gitu. Nah, di dalam perubahan kata di dalam Al-Qur'an dia mempunyai arti pasif dan aktif. Dan satu akar kata itu bisa mempunyai banyak arti. Jadi tidak merubah makna. Contoh, saya share screen ya. Seperti ini, Bapak perlu perhatikan kata qatala itu akar katanya qatala. Ini bisa berubah-ubah, Pak. Bisa jadi qatalan. Bisa jadi gini, yaqtulu. Nah, tetapi apakah berbeda artinya? Nah, maka dari tadi kan saya bilang satu akar kata itu bisa mempunyai banyak arti dan dia mempunyai perubahan-perubahan atau pola-pola yang ada di dalam ilmu Al-Quran. Padahal katanya itu tetap qatala. Ini adalah akar katanya. Ini bisa diartikan bunuh, bisa diartikan perang, tergantung perubahan kosakatanya. Bisa perangilah, bisa saling membunuh. Nah, tapi tetap dengan kata qatala akar katanya. Jadi yang Bapak masalahkan itu hanya Bapak tidak mengerti di masalah perubahan kata. Nah, jadi seperti itu. Tadi Anda menampilkan juga kata ya jama'u. Ya jama'u. Asal katanya itu adalah jama'a itu, Pak. Jama'a. Nah, sekarang dia bisa berubah begini. Ya jama'u. Ya jama'una. Gitu. Ya jama'u di sini ain. Ain ya. Bentar ya. Nah, di sini ada ain. Ya jama'u. Nah, terus dia juga bisa berubah seperti ini. Yang merah nih. Saya tulis merah ya. Ta jama'una. Di sini ta. Nah, ta dengan ya ini hanya imbuhan gitu dari perubahan kosakata atau dari kata fa'ilnya, artinya dari kata pelakunya. Tetapi kosakatanya keduanya ini tetap memakai kata yang sama, yaitu jama'ah. Jadi kami nggak heran gitu dengan perubahan kata atau perbedaan dialek tersebut. Nah, jadi seperti itu Pak Jaka. Saya sedikit membacakan sebuah hadis tentang qiraah sab'ah ini ya Pak Jaka. Nah, sebenarnya hal ini sudah dikomplain dari Umar radhiyallahu an ya kepada Rasulullah terkait bacaan sholatnya Hisam gitu. Nah ini kan ada hadisnya. Ketika sholat Umar bin Khattab mendengar Hisam membaca surah Al-Furqan. Nah setelah sholat lalu Umar bin Khattab itu melaporkan kepada Rasulullah. Bunyi hadisnya gini, ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u suratal Furqan alayya ghairi ma aqra' taniha. Ya Rasulullah, saya mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepadaku. Lalu Rasulullah menjawab apa? Hakadza unzilat.
sama yang seperti diturunkan. Nah, lalu beliau bersabda lagi di dalam Quran, di dalam hadis Bukhari, itu bisa dibuka 4992 dan Muslim ya di nomor 1936. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Nah, lalu ada hadis tambahan, aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta taha ila sab'ati ahruf. Jibril membacakan kepadaku dengan 1 huruf, lalu aku mengulanginya. Aku terus minta agar ditambah. Nah, agar orang yang menyebutkan atau membaca Al-Qur'an ini mudah dengan dialek mereka masing-masing. Jadi perubahan kata itu tetap di satu akar kata tetapi tidak merubah maknanya. Seperti itu Pak Jaka penjelasannya. Terima kasih. Aku tambahin dulu sebelum ditanggapi ya. Aku tambahin dulu. Jadi ini penentu nih, ini penentunya, maksudnya ini kesimpulannya di sini. Pertama, legal standingnya ada. Jaka nggak boleh ganggu gugat. Legal standingnya ada, langsung termaktub dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kemudian nanti dari Nabi Muhammad itu berlanjut lagi. Ini ke Ibnu Abbas mengenai firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu menggerakkan lisanmu gitu. Dahulu Nabi SAW apabila Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu, maka wahyu itulah yang dibaca oleh kedua bibirnya sehingga membuat beliau merasa sulit, dan hal tersebut diketahui dari beliau. Maka Allah menurunkan, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi talaki. Nabi Muhammad dari Jibril kemudian Nabi Muhammad lalu ke Ibnu Abbas lalu ke sahabat yang lainnya. Talakinya ada gitu, nggak terputus. Nah, kemudian soal qiraah nggak bisa dipungkiri karena 7 huruf itu langsung terekam juga di dalam hadits. Ini haditsnya Ubay bin Ka'ab ya. Suatu ketika saya sedang berada di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan sholat, lalu yang membaca Al-Quran dengan qiraah yang saya ingkari. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini mengingkari qiraah dari seseorang. Usai menunaikan sholat, kami semua menemui Rasulullah SAW. Ujarku, sesungguhnya orang ini membaca dengan qiraah yang saya ingkari. Kemudian datanglah laki-laki lain, lalu ia membaca dengan qiraah yang lain lagi. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan keduanya untuk mengulangi bacaannya masing-masing. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan. Nah, ada buktinya langsung. Nabi nih, langsung dari Nabi. Itu pertama, legal standing. Terus yang kedua, dalam perbedaan qiraah itu ada ilmunya juga. Nah, ini yang kekristenan nggak tahu. Jadi ada 7 wadah perbedaannya. Pertama, ada perbedaan dalam bentuk isim, bentuk fiil, bentuk i'rab, terus bentuk takdim atau takhir, terus nakis atau ziyadah, dan penggantian, lalu yang terakhir adalah lahjah. Nah, ini semua menyangkut kalau di bahasa Indonesia jatuhnya imbuhan. Jadi nggak mungkin tuh misalnya ayatnya di yang satu khairul makirin, terus di ayat-ayat yang lain berubah menjadi berubah menjadi ghafurur rahim. Nah, itu nggak mungkin kejadian kayak gitu. Itu sama aja kalau di bahasa misalnya kasih sayang menjadi membalas tipu daya, kan ini jauh, itu perbedaannya gitu. Itu nggak terjadi, itu hanya terjadi di kitab-kitab terdahulu. Contoh di Matius 5 nomor 47, nah itu terjadi tuh perbedaan. 20 manuskrip pilih saudara, 20 manuskrip pilih Gentile, 20 manuskrip lagi pilih orang-orang Yahudi. Nah, itu kan perbedaannya parah itu. Beda kata. Kalau Islam nggak, imbuhannya aja yang berbeda. Kalau dilihat lagi seperti yang gua tunjuk, kalau tasjidnya dihilangin, titiknya dihilangin, lafaznya tetap sama. Begitu loh my bre. Dan kalian yang lucunya nemu ini tidak seperti sekular menemukan perbedaan ketika melihat Torah Samaritan dan Torah Yahudi atau Septuagint. Nah, kalau kalian nemu perbedaan ini tuh dapatnya dari toko buku Muslim. Terus kalian bilang, lihat ini berbeda Al-Qur'annya, lihat. Padahal kalian dapatnya dari toko buku Muslim, yang dimana Muslim udah tahu duluan lah bahwa memang qiraah itu ada 7 varian. Dan itu ada legal standingnya. Jadi jangan disamakan perbedaan kita dengan tekstual varian kalian yang namanya tekstus aparatus ataupun tikun soferim. Nah, jangan disamakan. Sekian dari Kores. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Kores. Silakan Bang Laskar Kristus, apakah tetap memberikan kesempatan kepada Pak Jaka untuk menanggapi atau pindah ke penanya yang lain? Silakan moderator Laskar Kristus yang menentukan.
Tolong dibukakan mic-nya Laskar Kristus, Bang Kaisar. Silakan Laskar Kristus, raisen terus. Atau langsung ke saya aja, Bang? Langsung saya belum selesai. Ya, oke. Saya cuma nambahin ya, tolonglah ya, saya yang membawa teman-teman ke sini Pak Awi ya, jangan di-mute lah saya ya. Tidak usah ditutup mute-nya Pak Laskar Kristus ya, dibuka aja terus. Oh, aturan Laskar Kristus aja yang co-host, Kaisar jangan gitu aja. Ya nggak apa-apa, dua-duanya co-host, di-co-hostkan aja keduanya. Nggak apa-apa, Kaisar itu perlu co-host karena dia pimpinannya. Silakan di-co-hostkan Laskar Kristus. Begitu demikian juga kepada semua narasumber muslim agar di-co-hostkan termasuk Uniripa, Sudaya, Gus Yusuf El Qudsi, tolong di-co-hostkan. Tolong di-co-hostkan Laskar Kristus. Iya, saya di mute terus loh. Utisi Pana. Oke lah, sambil berjalan ya, Pak Awi. Sambil berjalan, silakan. Apa Pak Jaka mau menanggapi lagi atau kita pertanyaan berikut? Saya lanjutkan ya. Baik. Terima kasih Bang Yusuf, Bang Awi dan Bang Kores. Terima kasih. Baik, saya akan kembali lagi. Tadi Abang menyebut bahwa kalau misalnya ada mungkin hanya sekedar imbuhan ya Bang ya, imbuhan yang saya catat ya, kemudian tidak ada perubahan arti. Nah, sebenarnya kemudian ada juga Bang Kores tadi mengatakan nggak kayak kitab kami, perbedaannya ya cuma mungkin di sekitar ini, nggak kayak kamu satu mungkin katanya berubah, kalau di kalian katanya berubah. Ya, katanya berubah, taruh terus ada satu kalimat gitu kan Bang. Oke, ya. Terima kasih Bang. Nanti akan saya bahas setelah pertanyaan. Jadi yang saya sampaikan tadi dari soresnya ya, kalau dalam bahasa Ibrani soresnya katala, tiba-tiba di sini menjadi kutila. Kalau bagi saya ini menabrak surat Al-Quran, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menambahinya. Ternyata terjadi penambahan. Mana kutu dapat dari ku sama katu, coba. Apa itu lihat bentuk hurufnya berubah nggak? Atau saya nyalakan aja gimana Bang? Sebentar Pak Kores, jangan taktis. Maksudnya biar dia dulu, nanti Pak Kores suruh. Oke. Bang, izin saya tanyakan, boleh saya nyalakan biar didengar suaranya langsung. Iya, gue ngerti. Lanjut aja. Oke, saya nyalakan ya. Jangan. Oke. Jangan nyalain. Saya matikan. Oke. Ya. Itu hujah saya yang pertama ya Bang ya. Kemudian hujah saya yang kedua, karena Abang tadi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Oke, siap. Jadi kalau misalnya ternyata ada perbedaan yang signifikan sampai ke kata, ya saya mohon maaf nih Bang. Oke, ini sudah ada. Oke, saya bukakan saat ini juga. Nah, ini gimana nih Bang? Abang tadi mengatakan bahwa Anda membandingkan kitab kami. Nah, ini ternyata Bang, ini dari sumber Islam sendiri ya Bang ya, Taufik At-Tanamal, ini bukunya adalah Sejarah Rekonstruksi Quran. Ternyata Quran pun ada tambahan 2 surat ekstra Bang, yaitu surat Al-Hal dan surat Al-Hab di dalamnya. Nah, ini dikonfirmasi oleh Mushaf Kubai dan Mushafnya Abu Musa serta Mushafnya Ibnu Abbas. Nah, Anda tadi mengatakan perbedaannya cuma di kata-kata. Ini 2 surat ekstra Bang. Maaf kalau saya melakukan penekanan, saya tidak bermaksud memframing, tapi ini sumber Anda sendiri. Lanjut aja. Ada 2 surat ekstra. Artinya klaim Anda bahwa kitab kami yang ada perubahan sampai ke kata, itu ternyata di tempat Anda sendiri terjadi. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa menambahi. Turunnya tidak ada keraguan di dalam. Monggo Bang. Sebentar saya tanggapi ya. Untuk jawaban itu sebenarnya gampang. Jadi gini, satu, Taufik Adnan Amal ini saya ada bukunya sebetulnya. Jadi bukunya disebut dengan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini saya kasih tahu nih. Ini bukunya nih. Kelihatan ini ya. Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini Taufik Adnan Amal. Ini seorang tokoh liberal. Jadi Jil itu
Jamaah Islam Liberal Indonesia. Ini asal usul Quran dan itu sudah kami pelajari dan banyak cacat, namanya tuh cacat referensi namanya. Nah, terus kita mencari mushaf, misal mushafnya Ibnu Abbas, mushafnya ini. Nah, dia menunjukkan nggak mushafnya Ibnu Abbas. Jadi kalau dalam ilmiah itu, studi ilmiah itu mushaf, misal kayak gini nih. Saya kasih tahu nih, tadi seperti, nah ini nih, saya lihatkan. Ini namanya mushaf. Kayak gini ya, ini mushaf. Nah, ini kita lihat di sini wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu. Nah, ini qatala, kelihatan ya. Nah, di sini dibaca yang satunya lagi kutila. Nah, gini. Jadi kalau menegaskan dalam satu referensi dalam kancah ilmu pengetahuan, referensinya itu harus jelas. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini dirubah ulama? Tidak. Ini semuanya itu dari sanad, dari langsung ke Rasulullah sendiri. Jadi Nabi qatala ma'ahu. Jadi bahasa Arab itu dalam status dari perubahan katanya, namanya dalam ilmu sharaf ya, qatala, qaf ta lam. Di sini kutila juga qaf ta lam, kan gitu. Di sini ada lagi qatala, kalau diterjemahkan begini. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu. Berapa banyak dari nabi-nabi itu yang berperang. Jadi ini maksudnya berapa banyak orang-orang yang bersama Nabi itu berperang. Nah, gitu kan ya. Berperang itu maksudnya itu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diperangi, dia itu melakukan aksi, kan gitu. Terus di sini kutila itu artinya berapa banyak Nabi dan para pengikutnya diperangi. Nah, seperti itu. Jadi memerangi. Jadi berapa banyak orang itu memerangi Rasulullah. Nah, di sini kutila berapa banyak nabi dan berapa banyak dari para nabi-nabi dan umatnya itu diperangi. Ribiyuna kasiru wa mawahanu lima asobong bisa bidillah wa mabauhu wa mastakan. Jadi gitu. Jadi ini hanya pembacaan. Nah, ini bukan tiba-tiba seperti tadi Mas Jaka mengatakan, oh ini tiba-tiba kok berubah gini, bukan tiba-tiba. Memang dari sanadnya yang tadi sudah saya kasihkan, silsilah sanadnya dari qiraah sab'ah itu dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ada yang mengucapkannya qatala, jadi mengartikulasikan qatala, terus ada kutila. Nah, itu semuanya diterima. Jadi nggak ada ini tiba-tiba berubah gitu atau diubah gitu, tidak. Jadi seperti itu jawabannya. Gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih Gus Yusuf. Sebentar dulu Bang Jaka, karena Pak Yusuf mau perlu jelaskan lagi masalah kata tadi. Silakan Bang Yusuf. Kayaknya dia belum ngerti masalah kata tadi itu. Nanti habis akhir Yusuf aku kayak yang soal mushaf itu. Enggak, saya rasa sudah ngerti. Gimana Pak Jaka? Ngerti enggak? Atau mau direspon atau? Enggak apa-apa, karena tadi ada masalah kata, jelaskan lagi karena dia masih silakan. Nah, itu nanti penjelasan Pak Yusuf Al-Qudsi itu tadi nanti berubah lagi kotalan, sebuah peperangan. Nah, beda lagi kan artinya. Tapi dengan kata yang sama, gitu maksud beliau Pak Jaka. Nah, Anda tadi nggak paham dengan kata kotala ini, kotala dengan kutila. Padahal ini huruf yang sama semuanya. Nah, contoh gini Pak ya. Satu contoh hal kecil saya contohkan. Saya tuliskan kata ba. Artinya menulis. Lalu saya ubah jadi kutiba. Artinya ketetapan. Lalu saya kasih lagi kutubun. Buku-buku. Tapi dengan kosakata atau akar kata yang sama gitu. Ka, kaf, ta, ba katanya. Tapi artinya berbeda-beda gitu. Nah, tetapi maknanya sama. Nah, itulah arti dari ya sesuai yang dijelaskan oleh Pak Yusuf Al-Qudsi tadi, itu adalah di ilmu sorof gitu Pak Jaka, dari perubahan kata. Jadi kosakata akar yang sama tetapi tidak merubah makna. Nah, hanya seperti itu sih. Jadi jangan heran kalau ada kata kotala lalu kutila, diperangi atau memerangi, atau sebuah peperangan kotalan. Jadi jangan heran ada perubahan-perubahan kayak gitu. Bukan teksnya yang berubah gitu. Oke, sekian dari saya. Oke,
Katanya tadi Bang Kores mau menguatkan, tapi silakan. Iya, jadi perlu dipahami dulu gitu. Mushaf Utsmani itu pure dia Al-Qur'an isinya. Tapi kalau misalnya mushaf kayak Ibnu Mas'ud atau mushaf Ibnu Abbas, dia berisi catatan-catatan kecil di dalamnya. Nah, yang ditakutkan nantinya itu menjadi surat-surat berikutnya di Al-Qur'an gitu. Padahal ini terputus sanadnya karena hanya penjelasan dari sahabat-sahabat itu sendiri. Artinya mushaf dari itu tidak jadi dimasukkan ke dalam Al-Qur'an ya, begitu Pak? Ya bukan, karena kayak apa ya? Kayak buku rangkuman gitu loh. Artinya jadi ayat ini nanti di bawahnya itu ditulis tafsirnya lagi kayak gitu. Artinya Oke. Surat yang dimaksud. Ya, mungkin Pak Jaka bisa merespon, jangan artinya terus Pak. Ya. Pak Awi. Bukan Kita moderator. Tidak boleh artinya tidak ada penambahan yang dimaksud. Artinya itu artinya memframing. Coba silakan Pak. Yang mana maksudnya framing? Tunggu dulu. Kalau pengertiannya. Kalau penambahan seperti ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih. Saya kasih Jangan takut. No. Kebenaran. Kami dijelasin oleh Al-Azmi ya. Iya, cukup jelas dari Kores cukup. Iya, tidak takut, saya cuma menjelaskan. Moderator kan tugas menjelaskan narasi-narasumber dan penanya. Betul. Tidak usah takut. Sudah, saya rasa Pak Jaka sudah ini. Silakan Pak Jaka, gimana? Ya, saya sudah menangkap poin dari Mas Yusuf, Mas Kores, sama Pak Yusuf ya. Saya cuma mau bilang seperti ini, Bang. Kita nih ngelihat nih, Kotala sama Kutila, soresnya memang sama, saya akui. Tetapi saya umpamakan seperti ini. Saya ada jambu, ada pepaya, ada nanas. Sebelah kiri ada itu, sebelah kanan ada rujak. Itu sudah ada perbedaan, Bang. Jadi yang sebelah kiri ada jambu, ada pepaya, ada kedondong. Itu mereka masih berbeda. Tetapi begitu masuk ke rujak, itu sudah meaningnya udah berbeda, Bang. Ada tambahan, entah itu kasroh, fathah, yang menyebabkan terjadi perubahan makna. Lah ini yang saya pertanyakan, saya kontraskan. Balik kepada ayat-ayat yang sudah ditegaskan bahwa tidak ada perubahan di sana. Oke ya. Kemudian saya ingin satu share, ini kayaknya mau diteruskan sama Duran. Saya boleh share satu lagi, Bang. Silakan. Karena kembali kita ingatkan bahwa dialog ini akan berjalan sekitar 2,5 jam ke depan, ya paling mentok 3 jam. Jadi diatur-atur. Minta tolong dihabisin lah. Ya diatur waktunya biar tidak terlalu pada dasarnya sampai 4 jam kan. Oh siap bang. Saya cuma sebentar kok bang. Pada dasarnya Ubay bin Mas'ud adalah orang yang kepadanya Nabi memberikan hak. Maksudnya kalau kamu belajar, beliau menyebut, Nabi menyebut ada 4 orang. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Bahkan Ibnu Mas'ud ini ketika Zaid bin Sabit masih muda, beliau sudah mendapatkan 70 surat. Ingat ya, 70 surat. Nah, apa yang menurut Taufik Adnan katakan yang mana Taufik Adnan Amal itu mendapat komentar atau pengantar dari bapaknya Najwa Shihab, Ustadz siapa itu? Quraisy Shihab. Nah, ini di akhir 344 setelah kata Nasirin disisipkan ungkapan bakala isnya Hadsum Mutawaran. Kemudian pada akhir 53-58 setelah kata kasyafun ditambahkan wahia ala sama narun hamiyatun. Kemudian di ujung 87 ayat 16 setelah kata dunia terdapat sifat akhirat. Ini kata siapa ini? Enggak benar Aki Awi benar kok. Jangan dipotong lah. Yang gua maksud itu ini. Yang gua maksud itu sebentar Pak biar dia selesaikan dulu dong. Teruskan. Aman Aki Awi. Ini yang jadi gua maksud. seperti ini Bang. Saya tahu bahwa nanti Bang Kores akan memberikan narasi bahwa itu catatan-catatan pribadi. Makanya saya berikan penguatan bahwa Mas'ud, Ubay itu adalah orang yang kepadanya Nabi sebutkan 4 orang, kepada 4 orang ini kamu belajar. Iya. Nah, iya, boleh saya sampaikan dulu Bang? Iya. Mohon maaf. Iya. Biar dulu Pak. Kita dengarkan dulu. Iya, nanti Jaka ini jangan di-close ya. Nanti dia bilang silakan, kan itu kan pihak dari Islam kan bisa merespons. Sudah kita dengarkan aja Bang Jaka dulu, makanya jangan dipotong. Termasuk si Laskar Kristus ini terus banyak bicara terus. Enggak, bukan. Kores. Oke. Bicara terus. Ada juga tambahan sisipan lain dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Sisipan ayat dalam surat 37 sudah disisipkan sebuah ayat wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ingin kembali kepadanya. Sementara siapakah Ibnu Wad adalah orang yang kepadanya
sang baginda mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud adalah qori terbesar. Kemudian ini juga ada beberapa tambahan setelah ayat 60 ditambahkan ayat berikut ini. Sebenarnya ini banyak. Ini nggak cuma satu ini. Ini ada banyak dari dalam berbagai halaman. Saya juga sebenarnya bisa kirimkan linknya. Nah, artinya klaim-klaim dari Bang Kores, Anda menuduh kitab kami seperti ini. Oh, artinya maaf, ya. Jangan pakai kata artinya, jangan pakai kata artinya. Sebentar dong, Pak. Oh iya, siap Bang. Kenapa jadi intinya, Anda melarang saya bilang kata artinya? Tadi Anda mengkomplain saya. Makanya jangan sembarang ngomong, karena setiap kata-kata Anda di sini saya simak. Loh, itu ada tulisannya, ada artinya loh. Itu jangan tulisannya. pakai kata artinya. Tadi bukan begitu loh. Dia menyimpulkan. Silakan, kita yang berdoa. Itu kan ada tulisan artinya. Ya, baca sudah, ya. Silakan Pak Jaka. Ya, oke ya. Jadi bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu meninggal 3 hari setelah dipukul oleh Utsman karena beliau menolak menyerahkan mushafnya. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan tidak, beliau mendapatkan jabatan gubernur kalau tidak salah. Jadi saya tunjukkan, saya adil ya, saya tunjukkan 2 riwayat. Tapi yang sangat memungkinkan bagi saya, tapi oke lah, aku cuma explore aja, aku nggak perlu tunjukkan gimana. Tetapi di sini bahkan dari Ubay bin Mas'ud ada 2 tambahan. Ingat loh bang, nggak cuman Ubay bin Mas'ud, tapi tadi saya sampaikan ada Ibnu Musa, ada satu lagi. Jadi ada 3 orang yang salah satunya Nabi memberikan kepercayaan Ubay bin Ka'ab adalah seorang Sayyidul Qurra. Jadi dia ada tambahan 2 ayat surat loh bang, surat bukan kata-kata. Terima kasih bang. Saya tambahin ya. Pak, itu jangan di close. Sebentar. Sebentar ya. Ini dari Taufik Adnan Amal ya. Sebentar Pak. Minta tolong ya, jawabnya satu aja karena masih banyak penanya ini. Jangan ya, Anda yang mengatur penjawab, jangan Anda yang mengatur penjawab Pak. Ya. Saya yang menentukan berapa yang menjawab di sini. Takutnya waktu kita Pak Awi. Makanya ini jangan sudah negatif thinking terus dong. Bang Awi, jangan takut, Kristus bersama kalian. Anda atur penanya. Iya. Anda atur penanya. Kristus bersama kami. Responden yang menilai. Ya, jangan Anda yang mengatur penanya, penjawab. Ini gimana sih ini? Kok ini teman-teman Kristen ini biar di sini juga mau dia terus yang mengatur loh. Kalian paham saya. Sih? Anda ngatur penanya, saya ngatur yang menjawab. Kenapa Anda ini maksud saya biar waktu betul? Pak. Makanya aturlah penanya kalian. Gitu loh. Makanya aturlah penanya kalian. Gini, Bang Jaka, kemarin kami bertandang ke Jung Kristen, itu kami 1 pertanyaan, boleh kok sampai 5 yang jawab, nggak ada masalah. Enggak masalahnya ini kenapa kalian ini yang mau mengatur di sini gitu loh, Laskar Kristus. Apa kapasitasmu mengatur di sini? Bukan kapasitas Pak. Makanya kan tidak usah mengatur-ngatur kayak tadi, bukan urusan Anda itu. Aduh, ini kalian ini offside caranya begitu bro. Di tempat kalian aja Anda tidak bisa. Apakah tidak selesai dengan dijawab 1 orang kan gitu maksud saya. Sekali lagi saya minta kepada Anda, jangan Anda yang mengatur di sini. Paham tidak kata-kata itu? Kalau di tempat Anda aja Anda tidak bisa ngatur diri sendiri, di sini mau ngatur-ngatur. Anda cukup ngatur penanya Anda. Oh berarti jangan tidak efisien 1 orang menjawab gitu ya. Aduh, ini orang tidak paham bahasanya ini. Bang Kaisar ganti narasumber moderatornya itu. Kok mau offside begitu? Kalian yang mau ngatur di sini gimana sih? Di tempat Anda aja kalian tidak bisa teratur di sini mau ngatur-ngatur. Silakan kalian. Kalian tuh ada juru selamat loh, jangan takut. Ada juru selamat. Ya makanya tidak ada yang takut. Maksud saya demi waktu, Pak. Makanya aturlah di penanya Anda, bro. Oke, silakan dijawab. Nah, ya udah Jaka itu tolong dikeluarin lagi tadi. Gua dikit aja ini. Sebentar ya. Ini saya kasih tahu dari manakah si Taufik Adnan Amal ini bereferensi. Ini referensinya semuanya itu berdasarkan dari orientalis. Jadi kita lihat nih. Nih, susunan kronologis surah periode Mekah awal versi Well, Noldex, Sweli, Blaser. Nah ini orientalis semua. Yang semuanya itu yang tidak punya sanad ilmu semuanya memang hanya untuk mirok. Mirok itu hanya ingin mengolok-olok Al-Quran dan dengan naskah-naskah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak diberikan mana naskah Ibnu Mas'ud, tidak ada. Akhirnya ceritanya dibuat seolah-olah Ibnu Mas'ud dipukul sama Sayyidina Utsman. Ini ceritanya Syiah itu dalam buku Tahriful Quran yang dikarang oleh pendeta Syiah yang namanya At-Tusi itu namanya. Jadi
dia ini adalah gembongnya yang memfitnah Quran itu, bahwa Quran itu tidak diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sepenuhnya, hanya sepertiganya saja. Yang 2/3-nya di mana? Disimpan di gua entah mana itu, di lubang mana saya nggak tahu kan gitu. Nah, itu, Ustaz Yusuf nanya dikit, ini di buku yang sama berarti? Sama bukunya, ini bukunya. Ini Taufik Adnan Amal. Saya punya semua bukunya. Gitu ya. Oke, lanjut, Kures. Makanya saya tadi saya tanyakan dari mana sumber itu. Aku mengasihimu, Jaka. Coba dikeluarin lagi, Jaka, yang tadi lu kasih lihat. Itu tadi makanya saya nanyakan dari mana sumbernya dia dapatkan, karena kan perlu kita itu, Bang Kores. Ya itu yang Muslim Prophet itu Sahih, itu punya Muslim. Tidak, yang tadi. Mana Jaka dikeluarin? Makanya saya tanyakan. Pak Jaka mau di. Nah, itu scroll ke atas yang tadi. Scroll ke atas. Ini maksud gua catatan penulis tuh di sini nih. Terus Muslim Prophet itu dari situs Muslim sendiri ya, Bang? Yang ini bukan Muslim Prophet, yang ini maksudnya. Terus mana tadi tuh yang kalau kasih lihat tuh? Udah Pol nih, Bang. Mana sih yang tadi lu kasih lihat? Jangan dihilangin dong. Udah Pol. Ini berarti nggak punya bukunya. Nah, ini. Nih. Yang mana, Bang? Silakan. Nah, ini. Kan dari sininya juga udah dijelasin tuh. Ini yang maksud gua tuh, sisipan atau tambahan kelompok kata dalam Mushaf Ibn Mas'ud terkadang ditempatkan di penghujung ayat. Gitu loh. Jadi yang ditambah oleh Ibnu Mas'ud itu bukan ayat, yang ditambahkan itu bukan ayat dari Al-Qur'annya. Itu hanya sisipan atau tambahan kelompok kata yang menurut Ibnu Mas'ud sendiri. Ini apa ya? Ahli qiraah Arab Al-Azmi namanya, itu juga menyatakan hal yang sama di sini tuh. Walaupun Taufik Adnan Amal ini ternyata ngambil sumber dari Orientalis 3 lagi ngambilnya ya. Itu maksud gua, Pak Bre. Oke, Bre. Jadi kalau misalnya memang itu hanya sekedar sisipan atau tambahan, Bang. Enggak begini. Mungkin. Oke, silakan dia. Ya, kalau buat lu nggak mungkin nggak apa-apa. Belum selesai. Kalau memang dia tanggapi terus nggak apa-apa. Kita akan terfokus di satu penanya ini saja dulu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Awi. Jadi gini, tidak mungkin terjadi perbedaan bacaan antara punya pasukan Irak dan pasukan dari negeri Sam. Jadi ketika terjadi ekspansi ke Azerbaijan, Hisham mendatangi Abu Bakar, kalau tidak salah, antara Abu Bakar atau salah satu sahabat Nabi. Wahai sahabat, terjadi perbedaan bacaan antara pengikut dari bacaan qiraat Ubay bin Ka'ab dengan pengikut bacaan dari Ibnu Mas'ud. Nah, di situ udah terjadi perbedaan, Bang. Dan itu munculnya dari hal-hal yang seperti ini. Dan setelah saya kembalikan lagi, ini menabrak ayat yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menambahnya. Tidak seorang pun yang bisa menambah-nambahinya. Oh, ternyata ditambahi, Bang. Gitu, Bang. Oke. Nah ini jadi ya tadi kan lu bilang sendiri, Bang. Itu terjadi perbedaan qiraah, bukan perbedaan sisipan atau tambahan kelompok kata, bukan itu, Bre. Loh, kalau qiraah ya udah ada hadits. Iya, tolong jangan gini. Jangan taktis. Jadi jangan dibelok-belokin ke ya ini karena dari golongan Ibnu Mas'ud saya percaya, menggunakan sisipan dan tambahan orang bisa melihat gitu. Kalau udah perbedaan qiraah ya qiraah aja yang beda gitu. Bukan sisipan atau tambahan kelompok katanya yang beda. Oke, kita mungkin bisa lanjutkan ke ini ya, Pak penunggang kuda Pak Awi, ke penanya selanjutnya ya. Pak Jaka. Oke. Sudah save ya. Masih ada sih sebenarnya. Ya udahlah. Bisa dilanjutkan. Kita dialog lah, kita boleh dong. Kalau tambahan tuh seperti ini tambahan. Ini saya kasih tahu. Enggak, kita ke penanya selanjutnya. Sabar dulu. Biar sekali ini lagi Bang Gus Yusuf, tolong ditampilkan lagi kitab yang tadi itu. Ini perlu dikelirkan ini. Bagus pertanyaannya Pak Jaka ini. Saya harus akui. Kalau tambahan itu seperti ini. Contoh. Ini tambahan. Ini ada di dalam Biblos tapi bahasa Arab. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard wa kanatil ardu khawiyatan kholiyatan. Nah, ini kelihatan ya ini ya. Ini saya kasih contoh saja ini. Ya, oke. Ini terjemahan tahun berapa? Nanti dulu. Oke. Terus ditambah lagi di sini. Ada lagi. Ternyata di sini tambah di sini. Fil bad'i khalaqallahu samawati. Kok saya belum muncul ya, Bang? Ini
Bila ini terus ada tambahan bila ma'alima wa khoribatan wa ala wajhil gomri dulmatun wa kuwatullahi fa'alatu taruhu wa taji'u. Ini tambahan. Ini tambahan ini. Nah, tambahan lagi, ada lagi. Satunya lagi. Contoh. Ini biar apa? Nah, gini. Ini namanya Injil Sarif. Nah, gitu kan. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini ada lagi di sini ada satuan namanya sentimeter, 70 sentimeter. Terus ada kilogram. Loh, ini apa-apaan? Ini dari zaman dulu tuh apa? Ada satuan internasional udah ada. Sentimeter, terus ini ada kitab kilometer. Apa ini, Stad? Oh, mau saya kasih tahu? Nah, ini, Pak. Ini saya kasih tahu nih. Ini buku apa ini? Nah, ini judulnya Al-Injil Sarif. Injil Dunia. Nah, okay. Itu namanya tambahan. Itu terjemahan atau apa ya, Bang? Oke, silakan ya. Mungkin saya ini loh, ini bentar. Ini aku jawab. Waktunya sudah aku jawab banyak terakhir ya. Aku jawab terakhir. Satu penanya sabar dulu Pak Kores berapa orang. Iya. Sabar dulu. Itu tenang dong. Betul Pak Awi. Ya, ini loh, ini contoh. Pak Kores. Iya. Iya, ini sudah jelas. Belum kita berlanjut ke selanjutnya. Responden yang menilai. Gua ini dulu. Kita lihat dulu ya. Saya ngatur. Bang Kores tolong 1 menit aja karena ya 1 menit kok 1 menit ini 1 menit. Nah, perbedaannya yang gua maksud Brother Jaka yang kayak gini-gini loh. Ini contoh nih tekstual varian yang ada 450.000. Perbedaan tuh yang kayak gini. Nih asalnya Matius 5:47 ini Blastus manuskrip pakai Pilos atau yang artinya yang dicintai. Terus ada Blastus manuskrip pakai Adelpos yang artinya saudara. Ada juga yang pakai panjang banget nih. Ini apa nih? Aon Naphtalasus Taparastas Fasas. Nah, itu artinya those who greet you. Nah, perbedaan tuh yang kayak gini, my bre. Jadi katanya udah nggak nyambung jauh. Kalau di Al-Qur'an itu imbuhanto, makanya gue bilang. Oke. Oke, Bang Kores, silakan Pak Laskar Kristus. Siapa yang berikutnya? Ya kita ini ya. Yang terakhir, boleh nggak? Saya terakhir saja. Udahlah, next aja lah. Silakan. Kasihan yang lain nggak kebagian. Terakhir, saya beda screen. 1 jam sudah Pak Jaka ini. Kalau selama Pak Jaka nanti saya beda screen. Cuma 1 lembar aja terakhir. Ya. Oke, kita respon lagi ya 1 jam sudah. Kita tolong jangan direspon ya. Dia cuma membuktikan aja. Tidak apa-apa ya Pak Wi. Pasti direspon. Tidak mungkin kami nggak respon. Direspon pastilah. Kita kan menjawab di sini. Kalau tidak sesuai fakta direspon, Bang. Ya, pasti kita respon. Gini, Bang. Silakan Pak Jaka. Jadi ini adalah beberapa buku. Oke, udah kedengar suara saya? Iya, silakan. Udah kelihatan. Silakan. Nah, oke. Ya, saya naik turun. Jadi gini, Bang. Sebenarnya kalau narasi yang disambung oleh Quran sendiri bahwa tidak ada perbedaan di dalamnya, tidak ada. Nah, ini sebenarnya dibantah oleh sumber Islam sendiri, Bang. Jadi ini adalah beberapa buku yang membahas tentang perbedaan dan itu bersumber dari sumber Islam. Ada punya bukunya Mas Jaka. Itu ada Abu Daud Al-Sistani. Ada bukunya? Saya ada beberapa, Bang. Saya ada beberapa. Gini. Kekristenan ini suka bawa sumber apa ya? Sumber sekunder atau biarkan dia selesai. Iya. Tolong jangan taktis. Ya, kita dengar dulu sampai dia selesai baru kita kasih tanggapan. Silakan Pak Jaka. Bang, saya ada beberapa bukunya, tapi saya mungkin nggak persiapkan saat ini. Next time ya kita diskusi lagi. Saya akan bawakan lebih detail lagi. Oke, silakan. Ya, nanti Mas Jaka khusus dengan saya saja. Iya. Aku dong terakhir. Oke, buka session. Oke, jadi cukup ya Pak Awi ya. Terima kasih Bang. Jadi sekali lagi Pak Kristus, tolong jangan Anda mengatur penjawab ya Pak Kristus, tolong jangan Anda mengatur penjawab. Selama masih ditanggapi dari pihak penanya akan tetap direspon oleh penjawab. Sepertinya silakan Unirita, Anda dia dulu. Apa yang mau disampaikan Unirita? Terakhir aja ini saya yang tadi itu udah jelas ya Kores sama Bang Gus Yusuf. Yang ini terakhir si Jaka bilang tadi katanya Al-Quran tidak ada perbedaan. Jangan begitu, jangan menyumpal Al-Quran ke mulut kami yang salah yang kalian bawa gitu loh. Bukan begitu narasi di Al-Quran, tidak ada ikhtilaf, pertentangan. Jadi jangan bilang semua perbedaan itu bertentangan ya.
Di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan. Contoh, katanya Tuhan yang menghasut Daud, ternyata iblis itu kan bertentangan tuh. Bukan begitu di dalam Al-Quran, nggak ada hal seperti itu. Tetapi kalau perbedaan kiroat itu ada dan itu divalidasi atau dibenarkan oleh Rasulullah. Apakah pertentangan? Monggo dibuktikan. Mana pertentangan? Oh, misal di satu ayam kemudian jadi bebek, atau yang tadinya Tuhan menghasut kemudian jadi iblis. Itu baru bertentangan. Jangan sama-samakan dong. Jaka, 482, Mbak. Makasih. 482. Oke. 2. Oke, kita 482. Laskar Kristus, tunggu, ini Pak Laskar Kristus offside terus ini. Enggak, dia kan terima kasih sudah 82, Bang. Jadi narasi dari kita minta kepada narasumber muslim itu membahas tadi apa yang terakhir. Pak Jaka, tampilkan screen Anda. Ini perlu dikelirkan ini. Saya rasa sudah cukup. Ya, kita itu harus kami kelirkan. Harus kami kelirkan. Ada screen tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tampilkan screen-nya kita bahas. Sudah berapa narasumber yang menjawab Pak Awi? Ya, jadi sumber dari Taufik Atmal itu ini nih. Pak Laskar Kristus, tolong jangan Anda sekali lagi saya bilang jangan Anda. Saya tidak mengatur, maksud saya tidak mengatur, maksud saya efisiensi waktu, Pak. Makanya kontrol penanya Anda. Selama ada tanggapan dari penanya, tidak mungkin kami diamkan. Itu yang perlu Anda catat. Ya, kalau ditanggapi 5 orang, Pak. Silakan Pak Jaka tampilkan screen-nya. Ini perlu dikelirkan ini. Jangan sampai kita di luar sana dianggap tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Jaka tadi mengenai ada perbedaan itu. Tampilkan Pak Jaka screen-nya. Iya. Silakan Pak Jaka yang tadi itu, biar kami tanggapi. Tidak boleh dibiarkan begitu saja terputus di situ. Pak Jaka sepertinya sudah cukup. Jangan Anda yang mengatur. Ya, lanjut aja nggak apa-apa Bang Wawi. Ya udah kita tinggal jawab aja kalau saya gitu. baru bisa unmute ini. Tadi nggak bisa unmute soalnya. Oke, siap Bang. Ya gini. Enggak, saya ngeberesin pernyataan dia tadi itu. Dia bilang di sini ya, Mbak Rifa. Biar ini Mbak Rifa, Anda sudah melihat ini, bahwa ini dari kitab Anda sendiri. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Gitu loh Mbak Rifa. Iya, tidak ada pertentangan. Bukan Anda bilang apa tadi, tidak ada perbedaan kata Anda. Anda tidak bisa bedakan perbedaan dengan pertentangan. Loh, Anda tadi mengatakan pertentangan. Saya juga kosakatanya sama pertentangan, Mbak. Yang sekarang saya perbaiki, jadi perbedaan. Sorry. Yang saya perbaiki adalah ketika Anda berkata, saya masih dengar loh ya, telinga saya masih sehat. Anda bilang begini, katanya Al-Quran kalian sendiri bilang di Al-Quran nggak ada perbedaan. Nah, itu yang saya perbaiki. Di dalam Al-Quran itu katanya tidak ada ikhtilaf pertentangan. Tidak semua perbedaan itu pasti bertentangan. Perbedaan cara baca bukan berarti bertentangan. Itu maksud saya. Anda yang salah membawa tadi. Kalau begini pertentangan ya memang begitu. Ikhtilaf di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada ikhtilaf pertentangan, bukan masalah perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan itu qiraat itu berbeda, tetapi bukan berarti bertentangan gitu. Maksud saya bedakan bahasa Indonesia aja udah susah membedakan pertentangan dan perbedaan, gimana sih? Bukti-bukti yang saya berikan sudah jelas ya Mbak ya. Ternyata memang ada pertentangan di dalamnya. Ini panjang kalau diulas balik lagi karena kembali ke sesi awal. Sesi yang terakhir tadi gimana Bang Yusuf tolong ditanggapi yang terakhir karena ada sesi-nya yang mengklaim bahwa Al-Quran ada perbedaan dari 3 berapa tadi itu 7 itu. Yang ini atau bukan ya Bang? Yang terakhir, itu. Ini ada screen yang menyatakan 7 buku, apa tadi? 7 books in early Muslim about this perspective of the Quranic manuscript. Perbedaan manuskrip, ada 7 manuskrip yang berbeda. Saya harap dari narasumber Muslim bisa menjelaskan tentang ini. Silakan Bang Alif atau Bang Yusuf Kursi. Begini. Di situ ada namanya Al-Bisai, Al-Kholaf, Faro, Daud Al-Jizistani, terus Amir Yahsubi, Al-Isbahadi. Pertanyaannya, manuskripnya mana? Bapak tidak boleh nanya, Pak. Kami yang nanya, Pak. Nah, justru ini itu hanya klaim. Ya, nah, jadi gini, ini berarti Abi Yakub Nadib ini klaim. Ini sama seperti ini, saya kasih screen-nya dari Taufik Adnan Anmal. Dari mana dia punya referensi. Coba aja ditutup. Silakan ditimpa aja. Lihat ini. Taufik Adnan Amal itu mempunyai catatan-catatan seperti ini. Semuanya tidak ada yang merujuk dari naskah-naskah yang valid dan absah dari dunia keilmuan Islam. Ada misal gini, lihat Richard Bell. Wah, ini para orientalis nih, Harris Brickland. Lihat Kister. Ada Birkland, ada Sistore, ada ini.
Jadi semuanya rata-rata itu para orang zindik, para kafir-kafir itu merujuknya kepada para orientalis yang sifatnya itu memang membenci Islam dan ingin mendiskreditkan dan ingin memframing Islam dan Qur'annya itu dalam tujuan sasaran untuk memisahkan umat Islam dan Qur'an. Oke, terima kasih. Artinya kasih. apa yang di-share tadi oleh Bang Jaka itu mengenai manuskrip, tapi ternyata manuskripnya tidak ada. Silakan dari penanya berikutnya ya, begitu ya. Silakan. Siapa? Oke, selanjutnya dari Pak Tuang Bir ya. Bukan sih. Halo. Bang Duran dulu kayaknya. Bang Duran sudah open mic itu. Fok Duran, silakan Fok Duran. Silakan Bang Duran. Ya, terima kasih ya. Malam ini teman-teman muslim sudah menyatakan memang ada perbedaan, bukan pertentangan, kata Rifa. Lalu bagaimana dengan qiraat-qiraat yang telah dibakar oleh Utsman? Bukankah Utsman cuma menyisakan satu? Jadi saya bingung nih. Hadis menyatakan Utsman membakar semua, hanya menyisakan satu qiraat. Tetapi malam ini teman-teman muslim justru menyatakan dengan jelas ada perbedaan-perbedaan. Monggo, itu dulu deh. Oke, terima kasih Bang Duran. Ya, oke. Tolong sebelum ini kan ya, silakan Uniripa. Bagus pertanyaannya Bang Duran ini. Silakan. Ya, karena menyatakan sudah dibakar, cuma ada satu qiraat. Silakan. Ya, ini yang kita umat Islam harus ajarkan berkali-kali kepada teman-teman kita Kristen yang nggak paham apa-apa ya. Yang pertama, dia menyamakan qiraat dengan razam atau cara penulisan ya, mushaf yang ditulis yang ada di dalamnya sisi catatan kaki, keterangan-keterangan, mereka menyamakan dengan qiraat. Sementara qiraat adalah cara membaca Al-Qur'an yang murni Al-Qur'an. Lalu dia bilang kan udah dibakar. Nah, mana pertentangannya di mana gitu loh. Tunjukkan pertentangannya. Poinnya itu yang perlu kalian tunjukin, di mana ada pertentangan antara ayat Al-Baqarah dengan ayat Al-Maidah. Ada yang bertentangan tentang, contoh di ayat Al-Baqarah tertulis bahwa iblis yang menghasut Daud untuk menghitung Bani Israel. Misal di Al-Maidah tertulis bahwa Tuhan yang menghasut Daud untuk menghitung Bani Israel. Itu pertentangan namanya. Tunjukkan hal seperti itu. Itu maksud di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau Sayyidina Utsman membakar mushaf, faktanya qiraat itu ada sampai saat ini karena Ibnu Mas'ud tidak memberikan mushafnya untuk dibakar dan itu beredar di Kufah. Bahkan Imam qiraat ya, ingat ya Duren ingat ya, Al-Quran itu bukan cuma manuskrip nemu di tong sampah sudah jadi kitab suci, bukan, tapi berdasarkan hafalan lafasan. Ketika mushaf sahabat-sahabat dibakar yang harus mengikuti Sayyidina Utsman dalam cara penulisan ya dan menjadi mushaf. Emang lu pikir hafalan sahabat-sahabat itu bakalan kebakar juga di otak-otak mereka? Enggak. Mereka akan menurunkan hafalan mereka, itu yang disebut dengan qiraat yang bersanad. Artinya sanadnya jelas tuh, misal dapat dari siapa, naiknya kepada siapa, akhirnya sampai kepada Rasulullah. Itu yang disebut dengan sanad. Qiraat yang punya sanad sahih yang diterima, diantaranya qiraatus sab'ah. Jelas orang-orangnya tuh ada, bukan kitab suci yang nggak jelas siapa penulisnya. Beda Duran. Ya, makasih. Lanjut yang lain. Saya sederhanakan pertanyaannya Pak Duran dulu, karena apakah benar cuma ada satu qiraat setelah Utsman, ya kan, itu dulu kita perjelas dulu, apakah cuma ada satu atau memang masih ada qiraat yang lain. Silakan narasumber muslim lagi. Bagus sekali jawaban dari Uniripa, silakan di sebentar Pak Awi, aku cuma menanggapi gini loh. Uniripa, tolong nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, panggil nama yang benar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru kita harus menampung jawaban mereka semua gitu, nggak apa-apa. Jangan merubah nama. Saya jadi Duren itu kan. Ya, betul. Nggak apa-apa. Tolong disebut dengan nama yang. Ada lagi nggak selain Ripa yang mau menjawab? Silakan, ada narasumber. Halo. Ya, silakan. Ya, gini. Jadi dalam periwayatannya Al-Quran itu dulu pernah ditulis pertama kali itu ketika masih wahyu itu turun. Itu ditulis itu bukan di dalam satu bendelan buku, bukan, ada di tulang-tulang, di dalam kulit binatang dan lain sebagainya. Itu kondisinya itu masih wahyu itu masih turun. Nah, itu
dikumpulkan di rumahnya di Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Akan begitu. Nah, anjuran untuk menuliskan Al-Qur'an ini adalah permintaan dari satu kaum itu ingin belajar Al-Qur'an. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabatnya silakan itu ditulis kan gitu, dituliskan. Tetapi ada satu hal yang perlu ditekankan di sini oleh Rasulullah SAW kepada para penulisnya. Tulislah Al-Quran, jangan dicampurkan dengan ucapan-ucapanku. Jadi asal usulnya itu ya dilarang. Ya Rasul, saya mau menuliskan Al-Quran, nanti dulu, karena nanti ikhtilat itu bercampur dengan apa yang menjadi ucapannya Rasulullah. Ini Quran, ini ucapannya Rasulullah, ini nggak boleh dicampur-campur. Nah akhirnya beberapa waktu kemudian diperbolehkan. Nah setelah itu terjadilah beberapa hal, Al-Quran itu selesai, maka Sayyidina Umar itu mempunyai inisiasi untuk dituliskan secara komprehensif, secara komplit. Nah, dibicarakanlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq asal usulnya keberatan. Lah untuk apa dituliskan? Wong dihafal saja kok bisa? Kan bisa dihafal. Kenapa harus dituliskan? Nah, kan begitu. Nah, kalau memang mau dituliskan, ya ditulis saja. Terus dijawab sama Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab dengan berbagai argumen. Oke, diterima. Dipilihlah beberapa panitia-panitia yang dulu pernah menjadi penulis di zamannya Rasulullah, dipanggil lagi untuk menuliskannya. Kan begitu. Yang sudah ditulis ini, yang sisa-sisa yang kemarin itu dikumpulkan, dibakar saja. Dibakar untuk apa? Tidak terjadi ikhtilat. Karena apa? Jadi nanti menjadi fitnah di umat Islam. Artinya apa? Loh, ini hanya segini loh, kok ini ke segini? Nah, gitu. Karena penulisannya itu beda, yang terakhir ini intens berdasarkan hafalan, yang itu tidak masih wahyu itu turun, belum komplit, karena pada waktu kondisi umat Islam itu masih mengurusi yang lain, termasuk berperang kepada orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Dan banyak juga beberapa hufat hafal Quran, penghafal Quran itu yang syahid di medan perang. Nah, gitu. Jadi salah satu argumentasi Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, ini banyak para hufat Quran ini yang terjun ke medan perang dan banyak yang gugur. Nah, ini perlu dituliskan nanti untuk umat-umat di belakang hari. Nah, seperti itu ceritanya, Mas Duran. Ya Pak, terima kasih. Yang saya pertanyakan yang dibakar oleh Utsman, Pak, bukan pada saat Abu Bakar dan Umar. Pada saat Abu Bakar dan Umar tidak ada mushaf yang dibakar, Pak. Oh, tapi pada saat pada saat Utsman kan ada mushaf yang dibakar. Nah, jadi begini Mas Duran. Jadi di dalam periode Sayyidina Utsman bin Affan itu semuanya merujuk kepada apa yang sudah disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi satu saja, satu menjadi standarisasinya. Kan begitu. Coba kita bandingkan, misal semua Al-Quran itu dengan 7 bacaan itu ditulis semua satu persatu, itu betapa luar biasanya Al-Quran itu nanti akan banyak sekali dari versi bacaannya. Ingat, versi bacaannya, tapi bacaannya bukan semuanya. Tapi itu hanya beberapa ayat saja bacaannya yang agak berbeda. Nah, makanya disepakatilah ijma para sahabat itu semuanya setuju dengan apa yang menjadi inisiasi Utsman bin Affan. Jadi ditulis dalam satu standar. Seperti itu. Nah, yang lain bagaimana? Itu di dalam hafalan. Makanya kalau orang mau belajar qiraah sab'ah, maka harus hafal Quran dulu. Jadi kalau berdasarkan ini, sanadnya ini, bacaannya seperti ini. Maka makanya dasar dari ilmu Islam, semua disiplin ilmu Islam, termasuk dalam hal ini ada Al-Quran, itu berdasarkan sanad. Makanya mencetak Al-Quran pun berdasarkan sanad. Jadi pada saat Sayyidina Utsman itu bukan maunya Utsman, semuanya kesepakatan dari semua para sahabat. Gitu. Oke, silakan Bang Duran ditanggapi. Oke. Ini yang baik ya. Silakan. Jadi yang dibakar itu sebenarnya saya bingung juga, Pak. Qiraat itu apa sih? Bacaan itu bacaan. Ya, inilah yang saya perlu tadi, makanya saya perlu tegaskan di awal pertanyaan ini. Silakan Bang. Simpelnya gini aja. Kalau qiraat itu yang dibakar itu kan mushafnya, Pak.
mushafnya, berarti lembaran. Iya, tulisan. Tapi kalau bacaan nggak bisa dibakar gitu loh. Kalau bacaan tetap semua ada. Nah, karena Al-Quran ini mulai dirapihkan, disusun, dan mulai menyebar ke seluruh, maka setelah dirapihkan, draft-draft itu udah, daripada nanti terjadi perselisihan karena masih menulis di daun. Itu bunyi bubuknya Laskar Kristus, mohon maaf itu kedengeran itu. Bunyi penarion itu Laskar Kristus. Iya, ya, latar belakangnya bisa di backgroundnya mungkin bisa ditertibkan dulu. Ya silakan Bang Alif, teruskan. Iya, itu aja sih mushaf. Katakanlah itu kan dulu masih bercecer tuh, tertulisnya sahabat menulis ada yang di kulit, ada yang di tulang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu dibakar udah gitu loh. Dibikin, dibukukan satu, semua sepakat. Bahkan Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu mengajak Zaid bin Sabit yang waktu itu juga yang selalu menemani Rasulullah ketika menulis Al-Qur'an. Dan itu semua sepakat, tidak ada perselisihan. Memang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya sama Ustadz Yusuf. Kayak gitu, Pak. Berarti kalau distandarisasikan berarti kan seharusnya cuma ada satu dong mushafnya Utsman. Benar gak? Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Iya. Gitu. Jadi Rosam Utsmani gitu kan. Rosam. Kalau Utsman sudah menstandarisasikan hanya satu, lalu kenapa ada words dan hafs dan kolun, Pak? Nah, jadi begini, ini kiroah. Jadi kiroah bagus pertanyaannya, Bang. Duran ini kita selesaikan. Ya, harus diselesaikan. Bagus. Jadi gini, bacaan Al-Qur'an itu ada 7 bacaan yang absah, sah itu ya. Dan itu berdasarkan semuanya itu dari Rasulullah SAW. Nah, ketika di zaman Utsman itu yang di dalam dituliskan dalam penulisan Al-Qur'an itu kan sebetulnya kan untuk dakwah ke daerah-daerah yang tidak mengandalkan hafalan, tidak seperti bangsa Arab. Bangsa Arab tuh ngandelin hafalan doang. Gitu. Makanya males nulis dan baca, gitu kan. Tapi hafalan doang. Nah, bagaimana kalau ke bangsa yang lain yang tidak begitu doyan menghafal tapi doyan menulis dan membaca? Nah, ini dipikirkan ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Nah, untuk bacaan-bacaan ini semuanya itu berdasarkan standar. Nah, periwayatan-periwayatannya itu ada di sini. Misal kita lihat di dalam sanadnya, semuanya itu ada sanadnya, Mas Duran. Sanadnya jelas semua. Tadi mana nih tadi sanadnya nih? Saya kasih. Nah, ini sanadnya kelihatan ya, Mas Duran ya? Ya. Nah, ini sanadnya. Nah, ini nih. Sebentar, Mas Duran. Nah, ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Santai aja ya, Pak. Kita dialog santai kok, bukan debat adu urat ya kan? Nah, enggak. Kalau sama saya itu harus santai. Dengan saya itu harus santai. Bagus pertanyaan Bang Duran ini. Saya pun jadi belajar dari pertanyaan dia ini. Nah, jadi dilihat di sini ada sebelumnya tuh di sini nih, ada qiraah Irak rahimahullah, qiraah Masrur rahimahullah, qiraah Syam, qiraah di sini Libya, Tunis, qiraah Turkiya. Di sini ada di sini. Anis Asy-Syihabi radhiyallahu an, At-Tabi rahimahullah, Al-Imam Warawi rahimahullah. Gitu. Nah, kalau yang di sini ini adalah riwayat misal begini. Ini saya kasihkan dalam riwayat ini. Contoh satu saja. Ini begini, Mas. Gimana ini? Kelihatan enggak ini? Sebentar. Nah, ini kita kasih contoh saja. Kayak begini ya. Ini riwayat Hafiz bin Asim. Nah, kalau yang sekarang ini menggunakan riwayat ini yang menjadi standarnya. Nah, Hafiz bin Asim ini semuanya itu berguru pada satu sumber. Nah, gitu kan ya. Iya. Nah, jadi dari Utsman ke Rasulullah SAW, gitu. Babul Hamid, Abi Ja'far. Ini, jadi jelas ini bacaannya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini kita lihat ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ini nih. Allazina yu'minuna. Tentu nanti bacanya yu'minuna. Itu ada yang baca seperti itu. Nah, itu dalam bacaan. Seperti ini. Ini
yu'minuna, di sini yu'minuna. Nah, gitu. Jadi ini itu tidak dituliskan naskahnya walaupun di sini ada mushafnya nih. Nah, di sini. Nah, ini kan mushafnya ini. Mushaf yang 7 bacaan itu ada di pinggir di sini. Kalau yang sekarang ini modern ini dicetak. Tapi yang ada di dalam kurung ini, dalam tanda kurung ini, nah ini nih, misal ya. Nah, ini yang standar. Nah, ini. Nah, yang kurung-kurung di yang di luar kurung ini yang bacanya dari kolon, dari wares, dari ini. Nah, seperti itu, Mas. Ini yang coret-coret siapa ini? Siapa ya nyoret-nyoret ini ya? Bukan saya loh ya. Ini Awi Masa tulisannya nih maksudnya apa ini? Apa itu? Mengganggu saja. Cobalah yang tertib. Siapa yang coret-coret ini? Ini Awi Masa katanya. Ini gimana ini ceritanya? Dimatikan dulu share screen-nya Pak Yusuf. Ini kamuflase ini mau mengabulkan penjelasan. Ya, santai aja teman-teman Kristen. Anda yang jelas bukan saya ya, bukan saya yang tadi nyoret-nyoret. Iya, jelas bukan. Itu dari teman-teman Kristen itu enggak apa-apa. Semua juga di YouTube melihat beginilah kelakuannya mereka ya, enggak apa-apa. Pak Yusuf. Ya, gimana Mas Duran? Ya kebetulan saya ketemu hadis, Pak. Ternyata Al-Baqarah 238 tidak sesuai dengan mushafnya Aisyah, Pak. Nah, mushafnya Aisyah udah ketemu. Di dalam hadis ini dikatakan, Pak, Aisyah mendiktekan, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar, Pak. Nah, ini hadis ya. Ini hadis ya, bukan ayat Quran ya. Bukan. Oke. Jadi kalau hadis ya hadis, kalau Quran ya Quran. Jadi ini ada asbabul wurudnya. Jadi gini, kalau dalam Quran kan ada asbabun nuzul. Kalau di sini asbabul wurud. Asbabul wurud itu ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya ke Bani Yahudi sana, kan ketika mau memerangi orang Yahudi di sana. Nah, jangan kalian jangan kalian membawa mushaf ke musuh. Bukan karena itu. Nanti akan diambil. Kalian salatlah asar sampai ke sana. Ketika sampai ke sana salatlah asar. Suatu ketika Rasulullah sahabat itu di tengah perjalanan itu sudah lewat asar. Nah, berbedalah pendapat. Rasulullah mengatakan kita nanti salat asarnya di sana. Yang lain mengatakan, oh tidak bisa. Ini kalau kita sampai ke sana asarnya ketinggalan. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk wusto ini artinya wusto ini apa? Ini tengah hari. Tengah hari itu apa? Apakah sholat duha, apakah sholat duhur, apakah sholat asar? Nah, di sini ini ditekankan adalah sholat asar. Sholat asar. Ini banyak yang ketinggalan nih sholat asar ini. Maka suruh menjaga. Jadi ini tidak ada kaitannya untuk naskah yang ada di dalam mushaf Quran Al-Baqarah, tapi ini penekanannya pada konten sholat asar. Nah, ulama ada yang mengatakan sholat wusto itu ya sholat asar, ada yang mengatakan sholat wusto ya sendiri, sholat asar ya sendiri. Nah, begitu. Nah, gitu. Gini Pak ya. Jadi seperti itu, Mas. Ya. Saya bacain ya Pak Yusuf ya. Ya, boleh. Abu Yunus bekas budak Aisyah, ia berkata, Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf untuknya. Ia berkata, bila kau sudah sampai ayat ini, beritahukan kepadaku. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta. Itu yang ada di dalam Quran sekarang. Al-Baqarah 238. Ya. Tetapi ketika sudah sampai pada perkataan itu, Aisyah mendikte si Abu Yunus. Peliharalah semua sholatmu, sholat wusta, dan sholat asar. Terus Aisyah berkata, aku telah mendengarnya dari Rasul. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Hafsah. Itu termaktub di Muwatta Malik. Hadisnya saya juga ada. Nanti saya kasih lihat. Abu Isa berkata, hadis ini Hasan Sahih, Pak. Oke. Jadi penekanan di dalam hadis itu bukan isi konten dalam Qur'annya, Mas tadi Mas siapa ini namanya? Duran, Pak, panggil Duran aja. Mas Duran. Tapi penekanannya itu pada isi dalam konten itu sendiri, konten dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 283. Jadi bukan menambahkan ini disimpulkan terus ini dalam mushaf Al-Qur'an harusnya ada ini perkataan dari Sayyidina Aisyah, bukan seperti itu.
Mas Duran. Jadi ini penekanannya pada konten ayat itu. Jaga sholat asar, jagalah sholat asar. Nah, memang di kemudian hari itu banyak yang tertinggal dalam sholat asar, kan begitu. Nah, makanya dalam hadis ini kalau kita merujuk pada naskah asli hadis ini, maka coba kita lihat ini hadisnya di mana, Mas? Sunan Jami Tarmizi nomor 2908. Ini siapa ini? Kitab tafsir Al-Qur'an, Pak. Ini yang coba itu hentikan dulu, Bang Duran, itu share screen-nya. Coret. Nggak tahu itu siapa itu. Tolong dong, jadi saya jadi terganggu ya dengan coret-coretan itu tadi ya. Coba bisa share screen tanpa coret-coret itu bisa Kak? Tidak usah semua bisa mencoret-coret gitu loh share screen. Bukannya yang kalau coret-coret itu yang bisa tuh ini Bang, yang share screen. Tolong dikondisikan. Ada dulu sidangkan dulu share screen-nya. Coba kalau ada share screen saya jadi terganggu terus terang saja. Ya, saya paham Fakduran enggak mungkin coret-coret. Itu coba kalau yang share screen tidak perlu bisa coret-coret dari Kristen sendiri. Enggak mungkin. Enggak boleh kita. Ya, Fakduran enggak mungkin coret-coret, Pak. Oke, yang jelasnya coba tampilkan share screen, sekiranya yang bisa mencoret itu cuma yang share screen gitu loh. Tidak usah semua yang bisa. Ya, maksudnya menjelaskan, jangan ya betul. Silakan, silakan Pak Duran. Jadi gini ya. Saya coba ulangin lagi deh ya. Kok nggak bisa ya? Bentar. Screen-nya itu yang sekiranya cuma yang share screen yang bisa. Jadi gini Pak ya, Pak Yusuf ya. Itu kenapa ya share screen bisa begitu kan ya? Begini Pak Yusuf. Ya, silakan. Jadi oke. Aisyah itu kan dia punya mushaf, Pak. Benar gak? Mushaf apa? Ya. Mushaf Aisyah. Terus. Oke. Ada lanjutnya saja. Oke. Nah, ketika Abu Yunus ini akan menulis di dalam mushafnya ayat-ayat Al-Qur'an, lalu pada Al-Baqarah 238 Aisyah mengatakan, peliharalah semua sholatmu, sholat wusta dan sholat asar. Ya. Tetapi di dalam Quran sekarang tidak ada kata dan sholat asarnya, Pak. Ya. Aisyah, ini siapa sih yang nyoret-nyoret nih? Siapa yang nyoret-nyoret ini? Makanya itu dari tadi siapa ini? Tidak boleh gitulah. Aduh, astaga. Jadi kita saling fitnah. Coba Bang Kaisar ini gimana Bang Kaisar? Ini siapa yang coret-coret? Nggak tahu ini siapa yang tertib dong, Tolong. Jangan gitulah. Kita gitu. Matikan aja share screen kalau gitu, matikan share screen ini. Gimana kok semua orang bisa udah yang share screen dikongsin aja, yang mau share screen dikongsin. Apa? Astaga. Ini kan yang nanya dari teman Kristen. Gimana kalian mau ngerti gitu? Apa yang dia tanyakan tapi dicoret seperti jadi itu. Ribet kan ceritanya, jadi panjang, buang waktu. Ini tolonglah ya teman-teman ya, kalaupun itu yang Kristen tolonglah ya. Lanjut Bang Laskar Kristus lalu aja seperti maaf ya jadinya gua kunci itu si share screen-nya. Iya, tolong host jangan jauh dari perangkat karena yang mau share screen harus di-co-hostkan dulu. Ya, lo buka gua Slayer. Buka gua aja Slayer. Apa tuh? Lu buka gua jadi co-host aja, jadi gua bisa share screen. Ya, betul. Tolong hostnya pindahkan ke. Gak bisa, bukan gua hostnya. Makanya dari tadi saya bilang pindahkan ke Bang Kores saja hostnya, karena host kita ini sering jauh dari perangkat. Ini kan jadi terhambat kita jadinya. Minta tolong dijapri dulu. Cek. Ya, oke. Coba share dulu, share screen dulu. Nanti saya coba share. Burunda? Enggak, saya bahasin. Bentar. Oh, Akhil bahasin. Cakep, alhamdulillah. Coba di-share dulu, nanti saya matiin yang coret-coretnya. Settingnya. Coba Bang Duran silakan share screen. Atau saya share yang lain dah ya, yang Hafsah. Jadi ada dua dalil kan, lebih enak kan. Tadi kan Aisyah, sekarang Hafsah ya. Oke, silakan. Bentar ya.
Nggak mau ya? Udah kelihatan belum sih? Apa gua lagi lemot? Udah kelihatan. Ya. Di sini di Muwatta Malik diceritakan hal yang sama. Tetapi ini dari Hafsah. Hafsah dan Aisyah mempunyai mushaf lalu menuliskan dengan hal yang sama, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Bang Durat, coba geser ke bawah lagi teksnya. Bentar ya. Bukan teks Arabnya. Oh, teks Arab, ya. Nah, ini masih bisa orang coret-coret biasa. Ya, lanjut, silakan. Ya. Ini yang coret layar siapa ini ya? Jadi ini terkait dengan siapa musab yang dibakar oleh Utsman. Sebentar Pak Duran. Ini yang Pak Duran nulis apa melingkari Malik itu bukan? Bukan. Gua nggak usil begitu kok. Tolong yang punya Zoom ya dikontrol. Gimana sih? Maksudnya jangan sampai jadi fitnah. Bentar. Saya masih setting di dalam ininya. Zoom-nya. Nggak bisa langsung di sini. Lanjutin aja dulu. Oke, lanjutkan dulu bro. Tolonglah teman-teman mau Muslim ataupun Kristen, tolong jangan. Iya, jangan memframing ya Kristen ya, karena saya tidak memframing, cuma kepada semua pihak. Ini semua ya. Tolong jangan ada yang mengganggu di layar. Saya udah cek Sahih Muslim 998 itu sama, walaupun terjemahan Indonesianya tidak apa, kalau saya bilang sih tidak terlalu ini ya akurat. Terjemahan di bahasa Inggrisnya lebih bagus. Sunan Abu Daud sama, Inggris dan Indonesianya sama terjemahannya. Sunan An-Nasai sama juga, Inggris dan Indonesianya. Nah, kalau menurut hadis ini seharusnya kalau memang mengikuti daripada mushaf Aisyah dan mushaf Hafsah, Al-Baqarah 238 ada frasa kata dan sholat asar. Tetapi di dalam Quran sekarang itu sholat asarnya tidak ada. Oke, silakan ditanggapi dari Muslim yang mengatakan jika di mushaf Hafsah ada sholat asar ya Aisyah, tapi di sekarang katanya tidak ada sholat asar. Kalau saya sih melihat sebenarnya itu sedang ngambil pendapat ketika sholat wusta itu adalah sholat asar. Coba sholat wusta adalah sholat asar. Iya, yakin? Itu ngambil. Ini share screen-nya saya coba ya, saya timpa maaf ya. Oke, ya, gua cabut dulu ya. Ya, gini aja, ini hadisnya kan ini. Langsung ke ininya, pernah memerintahkan untuk menulis mushaf, lalu dia berpesan, jika sampai ayat ini, jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusta Al-Baqarah ayat 238. Maka beritahukanlah kepadaku ketika aku sampai ayat itu, aku lalu beritahukan kepadanya seketika itu pula dia mendiktekan kepadaku, jagalah oleh kalian seluruh sholat dan yang ada dan sholat wusta, yaitu sholat asar. Itu penjelasan dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Maksudnya di sini sholat ya. Atas aku mendengar ini dari Rasulullah. Ya ini contoh ini ayatnya itu, ini. Ya. Itu Sahih Muslim 998 bukan? Ini Muslim 998 iya. Ini keterangannya dalil bagi pendapat. Ini baca bahasa Arabnya. Saya baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim di sini kan. Nah, Abi Nunis Maulana Aisyah nukola amarotni Aisyah an aktuba, jadi memerintah kepadaku Aisyah untuk menulis mushaf. Ya udahlah nggak usah terjemah ya. Waqalat tidak balagot hadil ayah Pak Adini hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Udah segitu ayatnya. Ketika palama balagtuha
dan tuha wa amlat alaya hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Udah segitu ayatnya, Bang. Di sini dikasih penjelasan di luar ayat itu. Oke. Wa sholatil asr dan sholat Yang asar. menulis, yang mendiktekan itu Aisyah atau siapa? Ya ini baca aja terjemah di sini nih. Ya, yang mendiktekan Aisyah bukan? Betul. Oke. Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf. Berarti di sini yang berkata siapa? Abu Yunus. Tetapi yang mendiktekan itu adalah Aisyah kan? Betul nggak? Ya. Ya. Anda tahu nggak kalau Aisyah itu bilang sholat wusta itu adalah sholat zuhur? Itu pendapat, silakan aja. Mana coba. Dipahami dulu, wusto itu artinya tengah. Iya. Ini perbedaan beberapa ulama menerjemahkan kata sholat wusto. Tadi Ustadz Yusuf udah bilang, ada yang mengatakan menjaga sholat wusto itu contoh sholat duha. Ada yang bilang sholat duhur, ada yang bilang sholat asar. Kayak gitu. Aisyah, itu bukan termasuk di ayat. Aisyah menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur, bukan sholat asar. Jadi kalau Anda ambil premis di dalam hadis ini, sholat wusta yaitu sholat asar, itu bukan perkataan Aisyah. Terus? Ya, Aisyah menyatakan sholat wusta itu sholat zuhur, bukan sholat asar. Jadi kalau hadis yang Anda bawa, saya kan udah baca. Hadis yang Anda bawa bilang ya itu sholat asar, itu nggak tepat, bertentangan dengan hadis yang lain, Alif. Ini tadi yang sedang dibahas, mushaf, Al-Quran, atau waktu sholat, Bang. Lah, kan Anda yang membawa wusta, yaitu sholat asar, benar nggak? Anda membawa premis, yaitu sholat asar, kan? Ya, makanya ini di sini ada keterangan nih babnya nih. Dalil bagi pendapat yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Dibicarakan. Iya, saya tahu, Alif. Tetapi permasalahannya, Alif, pada hadis yang pertama, yang Tirmidzi, itu yang menceritakan atau meriwayatkan adalah Aisyah. Ingat, pelaku utamanya adalah Aisyah. Sedangkan Aisyah itu menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Jadi kalau di dalam Sahih Muslim yang Anda baca, menerangkan sholat wusta itu adalah sholat asar, itu tidak sesuai dengan pernyataan Aisyah di dalam hadis yang lain, gitu loh. Sebentar ini saya kasih ini ya. Ini gini, coba itu ditutup bisa? Ya, langsung aja. Enggak, aku malah jadi mempermasalahkan waktu sholat wusta. Ya udah, kalau mau fokus di situ nggak apa-apa. Bukan, gue tadi permasalahkan, ya, bukan gue permasalahan. Gue bertanya nih, Aisyah dan Hafsah mendiktekan kepada masing-masing juru tulisnya, peliharalah sholatmu, sholat wusta dan sholat asar. Tetapi di Quran yang sekarang kenapa tidak ada frasa kata dan sholat asar? Sholat asarnya itu dipenggal, nggak ada. Yang coret-coret apalagi Qurannya tuh nggak ada sholat asar. Coba yang punya Zoom lah, jangan kita saling tuduh. Yang punya Zoom itu tolong dikontrol lah. Tertib ini, nggak mungkin dari Muslim itu yang coret layar ya. Nggak mungkin. Pak Awi juga nggak boleh bilang itu. Kami pun nggak mungkin. Tangan jangan jahil lah, tangan jangan jahil. Ini tangan jahil kali. Tolong yang punya Zoom, tolong. Saya rasa yang punya Zoom, tolong standby di dekat perangkat Bang Qasim, di-co-hostkan aja yang saya screen. Kalau memang tidak bisa dirubah, kita co-hostkan aja. Yang punya Zoom pasti tahu itu siapa yang coret-coret. Bukan co-host atau host. Aduh, hostnya diambil, sorry. Pantesan nggak bisa saya ngatur. Ntar saya ambil dulu ya sementara hostnya ya. Ya, siapa yang bisa share screen itu aja yang dikasih ke host. Jangan jadi kita fitnah. Saya pinjam sebentar hostnya. Enggak, asal ada share screen kenapa ya kok ada itu ya? Ada yang iseng-iseng gitu loh. Aduh. Tolonglah dari kedua belah pihak, terutama dari pihak teman-teman Kristen. Tolong. Iya, itu terutama dari pihak Muslim juga kan, tolong dikendalikan. Ya, semua kan. saya
kita sampaikan. Cuma ini baru kali ini yang terus ya, silakan lanjutkan aja. Tidak usah diperpanjang di situ, lanjutkan aja. Lanjutkan. Silakan Pak Yusuf El-Qudsy-nya tadi dijadikan co-host dulu, cabut semua co-hostnya. Bang Yusuf dijadikan co-host dulu, Yusuf El-Qudsy, Bang Basin. Enggak, itu tadi dulu. Kalau seandainya share screen, semua partisipan juga bisa coret-coret ya? Iya, ini masalahnya tadi itu loh. Bisa nggak? Saya turunkan dulu ya. Yang resen, yang co-host, coba. Cuma yang punya Zoom yang bisa nggak yang coret-coret itu partisipan nggak bisa menggunakan fitur itu? Saya lagi setting di Zoom ininya, di browsernya. Belum dapat. Biar kita tidak saling fitnah ya Pak ya. Sabar aja sambil sabar menunggu saya cari settingannya. Yang raise hand yang dikasih co-host siapa aja? Bang Yusuf El-Qudsy, Ustadz Yusuf, Gus Yusuf, tolong raise hand Gus Yusuf, Pek Duran dikasih co-host dulu Pek Duran karena dia raise hand terus. Karena dia share screen Pek Duran. Apa saya ini apa resen ya? Tolong resen ya, resen. Caranya ini resen gimana Bang Ayu? Gimana ini resen ini ya? Angkat tangannya. Ini tandanya di mana ini? Ini Duran. Yusuf El-Qudsy, tolong Yusuf El-Qudsy, di bawahnya Bang Juma itu namanya. Beliau tidak. Oke. Caranya ada resen itu seperti apa Bang Awi? Caranya di mana itu ya? Itu tapi bisa. Tenang aja, host udah nemuin kok. Sonic siapa Sonic? Sonic belum itu penanya nanti, tidak usah dulu. Bang Basin tidak usah jauh dari, tolong jangan. Salatil siapa? Tidak. Sinun itu nanti aja. Udah. Duran udah. Aja dulu. Nanti ketika penanya mau share screen, nanti setelah ini selesai share screen-nya, Bang Duran dicabut co-host-nya, penanya berikutnya langsung dikasih co-host saja. Oke, silakan Bang Duran. Enggak, Pak Yusuf dong. Kan Pak Yusuf yang mau jelasin. Ya, ini ya. Ya. Ini dari Muwatta Imam Malik ini kitabnya. Ada bab khusus namanya As-Sholatul Wusta. Ini. Sholatul Wusta. Nih, kayak tadi tentang perbedaan wusta itu duhur ataukah asar, entah apa kan gitu kan ya. Kita melihat dari sini. Oke. Kelihatan ini Mas Duran? Kelihatan, Pak. An Zaid bin Aslam. Kok masih sih? Kok masih ini? Kenapa ini? Ini waduh, ini saya nggak bisa nih Bang Awi, saya nggak bisa share screen kayak gini caranya. Ya udah gini. Ya. Kesimpulannya gini aja Bang Duran, kalau tadi itu sedang menjelaskan ayat, lalu ada pendapat bahwa kata sholat wusta itu waktu sholat asar. Karena apa? Karena ayat itu turun di waktu asar. Itu ya, bukan menuliskan ada sholat asar, bukan gitu maknanya. Itu maksudnya coba ini saya tanpa share screen, saya tanpa share screen coba. Ya, silakan. Tanpa share screen karena bukan apa-apa, jadi diorek-orek gitu, jadi saya jadi jelasin aja Pak Yusuf, saya tahu kok Bapak ambil dari kitab Maliki ya? Iya, kitab Imam Ibnu Malik ya, Imam Ibnu Malik. Jadi gini, dalam satu kitab ini khusus bab namanya sholat wusta. Nah, ini jalur periwayatannya yang satu asar, yang satu duhur. Mari kita lihat. An Zaid bin Aslam, an Qoqo bin Hakim. An Abi Yunus Maula Aisyah Ummul Mukminin annahu qala amaratni Aisyah an aktubalaha mushafan summa qalat idza balaghta hadzal ayah fa'azinni. Kalau kamu ketemu ayat ini, nah ini fa'azinni. Coba kasih tahu ke saya. Nah, ini di Al-Baqarah 238. Falamma balaghtuha azantuha fa'amal lat alayya hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, terus wa sholatil asr. Nah, ini ada dua jadinya. Jagalah kalian itu akan jagalah akan kalian untuk kalian itu akan sholat wusta dan sholat asar. Ya. Nah, jadi ada dua ya. Waqumu lillahi qanitin. Harus tetap itu. Itu konsepnya dipegang. Terus sumakolat sami tuha mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari Rasulullah. Jadi mendengar apa? Jaga oleh kalian sholat wusta dan sholat asar. Nah, satu lagi. Malik an Zaid bin Aslam an Amr bin Rafi'. Nah, tadi sama-sama
ini dari Amr bin Rafi. Yang tadi itu dari riwayatnya dari Kokok bin Hakim. Kokok bin Hakim. Abu Yunus. Bukan. Jadi dalam hadis itu begini, Mas Duran. Imam Malik ini kitabnya ini berdasarkan beberapa jalur periwayatan. Satu, Zaid bin Aslam. Nah, itu kan ya, Zaid bin Aslam cerita kepada Kokok bin Hakim. Yang ini ceritanya itu adalah dari Zaid bin Aslam sama, tapi yang meriwayatkan ini Amr bin Rafi. Anahu kola, jadi meriwayatkan kuntu aktubu mushafan li Hafsah. Nah, gitu kan. Jadi Ummul Mukminin faqalat idza balagta hadhil ayat. Jadi sahabat Amr bin Rafi ini mendapatkan dari Hafsah Ummul Mukminin faqalat idza balagta hadhil ayat fa'azinni. Kalau kalian ketemu dengan ayat ini, hafidu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin falam balagtuha azan tuha fa'amat alaiya hafidu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asr. Nah, ini ada dua lagi. Salat wusta dan salat asar wa qumu lillahi qanitin. Tapi ada lagi. Nah, ini dari Malik, dari kitabnya Malik sendiri. An Daud bin Husain. Nah, ini riwayatnya dari Daud bin Husain. Ani beni Yarbu al-Makhzumi. Nah, kalau dari riwayatnya ini beda lagi. Jadi gini, anahu qala sami'tu Zaid bin Sabit. Nah, Daud bin Husain ini mendengar dari Zaid bin Sabit yaqulu, salat wusta itu apa? As-salatul wusta, salatul duhr. Jadi dari hadis ini, dua hadis ini berarti kalau disimpulkan, jagalah oleh kalian itu dua salat wusta dan salat duhur. Nah, yang dimaksud salat asar. Yang dimaksud dengan sholat wusta ini apa? Ya sholat duhur itu berarti jagalah oleh kalian tuh sholat duhur dan sholat asar. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi di sini. Anau balaghu anna Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas. Karena yakulani. Jadi dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas as-sholatul wusta sholatus subhi. Jadi sholat wusta itu ya sholat subuh. Ya. Nah, ada lagi gitu. Terus ada lagi mendengarkan gini, qala Yahya qala Malik qaulu Ali bin Abi Thalib wa bin Abbas ahabbu ma sami itu ilayya fi dzalik. Nah, setelah itu baru yang namanya Yahya yang periwayat ini untuk yang diambil oleh Imam Malik itu bahwa ketika mendengarkan keterangan ini dia senang. Sami itu ilayya fi dzalik. Ahabbu ma sami itu ilayya dzalik. Jadi yang ditekankan dalam hadis ini jaga sholat subuh, jaga sholat duhur, jaga sholat asar. Nah, makanya klaim ini sebetulnya untuk membantah kaum Syiah yang sholatnya bukan 5 waktu, tapi 3 waktu. Nah, jadi sebenarnya ini bantahan untuk kaum Syiah. Jadi 3 waktu sholatnya. Ya, jadi gitu. Nah, sholat itu 5 waktu, ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Gitu, maksudnya begitu, Mas Duran. Ya. Saya nggak berani share screen dia, nanti kalau dicoret-coret nanti maka. Nggak apa-apa Pak Yusuf, saya nangkap kok. Jadi gini Pak Yusuf, ya, peliharalah sholatmu. Nah, ketika dikatakan peliharalah semua sholatmu, apakah ini 5 waktu atau 3 waktu nih? Nah, gini, ini bagus pertanyaan. Karena kan menggunakan kata wa atau dan, ya kan? Dan sholat wusta dan sholat asar. Ya, coba Pak Yusuf terangkan kepada saya kenapa Aisyah mengatakan peliharalah semua sholatmu. Kalau semua sholatmu adalah sholat 5 waktu, berarti ada kelebihan 2 nih, jangan-jangan. Nah, bagus. Itu dulu. Ini pertanyaannya bagus. Oke, itu dulu ya. Nah, terus ya, pertanyaan kedua saya, ketika Aisyah mendiktekan peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Tadi Pak Yusuf juga sudah menjelaskan bahwa Aisyah itu menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Terima kasih Pak. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan dalil lagi. Ketika Aisyah mengatakan pelihara semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar, lalu frasa kata berikutnya sama persis dengan apa yang tercantum di surah Al-Baqarah 238 Pak. Nah, tetapi yang saya pertanyakan, kenapa frasa kata dan sholat asar itu tidak ada di dalam Quran sekarang?
Sedangkan mushaf Aisyah dan mushaf Hafsah itu jelas di dalam hadis menyatakan itu termaktub atau ada di dalam mushaf Hafsah dan mushaf Aisyah, Pak. Ya, oke, saya terangkan ya. Ya. Oke, saya langsung gini aja. Yang sholat duhur itu bukan dari Sayyidina Aisyah, tapi dari Malik itu mendapat periwayatan dari Daud bin Husain. An Abni Yarbu al-Makhzumi. Kalau periwayatannya dari ini, maka yang dimaksud sholat wusta adalah sholat duhur. Begitu. Tapi kalau yang riwayatnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Pak Yusuf, boleh saya share screen sebentar gak Pak hadisnya Pak? Bahwa Aisyah menyatakan itu adalah sholat duhur. Jadi bukan pendapat Pak ya? Ini bukan pendapat, jalur riwayat. Coba nih saya kasih share screen ya, screen. Sebentar dulu Pak. Jadi sama-sama enak ya. Ini dari kitab aslinya ini. Ya. Hadis Tirmidzi 167 Pak. Ada berita zuhur Pak ya. Nah, oke. Oke. Zaid bin Sabit dan Aisyah bilang tuh Pak ya. Zaid bin Sabit dan Aisyah mengatakan sholat wusta adalah sholat zuhur Pak. Nah, oke. Berarti bukan pendapat dari tabiin Pak. Ini pendapat daripada Zaid bin Sabit dan Aisyah. Direkod oleh Tirmidzi. Gitu Pak ya. Oke. Ya. Nah, sekarang saya cabut ya. Enggak. Tadi itu saya kasih tahu untuk yang di kitabnya Imam Malik itu riwayatnya dapatnya dari Daud bin Husain. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini saya kasih tahu Imam Malik ini dapatnya dari Daud bin Husain, Ibnu Yarbu al-Makhzumi, anahu qala. Kok ada ini ya, kenapa ya? Ya apa sih itu? Orang Muslim ini yang ini kenapa ya? Ini kenapa boleh ya, gitu begini? Pak Wi tidak boleh gitu. Tidak mungkin orang Muslim itu. Tidak boleh gitu dong. Ini gini aja, kalau ini ada masalah seperti itu, silakan teman-teman yang lain saja lah. Enggak, Pak Yusuf bacain aja, terangkan kepada saya Pak. Saya percaya apa yang Bapak bacain, gitu aja Pak. Kalau Muslim dianggap kurang adab itu Pak Laskar Kristus. Sama, betul Pak. Sama. Di kekristenan juga itu kurang adab. Saya buka mute-nya dulu, Bang Nun. Ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Nun. Apa yang mau disampaikan? Ini itu Gin Kece itu yang suka coret-coret dari tadi, Gin Kece. Siapa tuh? Coba. Gin Kece ya, ada. Aku lihat ini Gin Kece. Dia mana tuh? Gin Kece tuh. Gimana Gin Kece? Kenapa kamu seperti itu, Bro? Udah ditaruh di waiting room. Nah, itu kan. Iya, betul. Pemilik Zoom itu pasti tahu lah. Jadi kita tidak boleh fitnah. Silakan Pak Duren. Saudara Muslim, silakan. Enggak, sekarang Pak Yusuf dong. Kan Pak Yusuf mau menerangkan. Oh ya, silakan. Oke ya. Dari kalau kita memegang dari kitab Imam Malik, maka dalam Imam Malik itu ya, itu dapatnya as-sholatul wusta, sholatul duhur. Nah, itu dari siapa? Dari jalur siapa? Dari Zaid bin Sabit. Yaqulu as-sholatul wusta, sholatul duhur. Nah, Zaid bin Sabit ini itu dalam Tobaqotnya itu sahabat Rasulullah SAW. Nah, riwayat dari Zaid bin Sabit itu diambil oleh Ibnu Yarbu al-Makhzumi. Ibnu Yarbu al-Makhzumi diambil oleh Daud bin Husain. Daud bin Husain diambil oleh Imam Malik. Jadi dari ini nanti di dalam kitab tadi yang di share screen sama sama Mas Duran tadi itu, coba di share screen tadi Mas Duran. Moga-moga nggak ada itu ya. Yang mana nih Pak? Yang mana Pak? Itu. Jadi selain tadi itu riwayat dari Zaid bin Sabit dan Aisyah radhiyallahu an, kan gitu. Salat wusta adalah salat duhur. Tapi intinya begini Mas Duran. Saya share apa enggak nih Pak? Boleh di-share, boleh. Dari Sunan At-Tirmidzi kan? Tirmidzi 167. Kalau ada yang punya aplikasi silakan dibuka. Kalau saya nggak begitu hobi dengan aplikasi ya. Ya, mohon maaf. Oke. Ya Pak. Jadi saya langsung dari kitabnya langsung ya. Jadi nggak biar nggak ada dusta di antara kita gitu ya. Pak Yusuf udah bisa baca Pak?
Bapak mau terjemahan apa mau yang bahasa Arabnya, Pak? Saya lebih senang bahasa Arab. Ya udah, berarti saya katasin ya. Nah, oke. Segini cukup? Ya bisa lah, bisa nggak apa. Nah gini, saya bacakan ya. Isa hadis Samro fi sholatil wusta hadis Hasan. Hadisnya Hasan. Ini derajat hadis. Bahwa kalau aksaril ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mayoritas ulama dari para kalangan sahabat-sahabat Nabi mengambil dari kalangan sahabat Nabi, gitu kan ya. Qala Zaid bin Sabit wa Aisyah sholatul wusta sholatul duhur. Jadi ijma ulama ini ya, mengambil keputusan bahwa sholat wusta itu sholat duhur. Nah ini dari yang ini yang Anda tampilkan ini ya, Mas Diran ya. Nah, terus diambil lagi qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar sholatul wusta sholatul subuh. Kalau ngambilnya dari riwayat Ibnu Abbas, tahu bakotnya sama ini, sama sahabat Rasulullah. Jadi Said bin Sabit sahabat, Ibnu Abbas juga sahabat, kan gitu. Sholatul wusta sholatul subuh. Jadi sholat wusta itu ya sholat subuh. Nah, terus ada lagi hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, hadatsana Quraisy bin Anas, an Habib bin Sahid, qala li Muhammad bin Sirin. Nah, ini Muhammad bin Sirin ini dalam tabiin ini. Salil Hasan miman sami hadis haqiqah pasal tuhu qala sami itu bin Samurah bin Jundab qala Abu Isa wa akhbarani Muhammad bin Ismail hadatsani Ali bin Abdullah bin Al-Madini an Quraisy bin Anas bi hadzal hadis qala Muhammad qala Ali wa sama'u Hasan min Samurah. Jadi ada beberapa lagi. Ke bawah tolong Mas. Ke bawah lagi Mas. Ke bawah ini ya. Bentar ya. Min Samurah sahih. Gitu. Jadi yang tadi di atas tadi untuk sholat duhur, sholat tadi itu ya yang itu duhur itu statusnya Hasan. Yang ini untuk subuh itu dari Samurah itu hadisnya statusnya sahih. Bihadal hadis. Nah, dalam memahami hadis seperti ini, kondisi seperti ini artinya betapa pentingnya sholat itu bagi umat Islam untuk menjaga sholatnya, terutama ketika berkenaan dengan sholat al-wusta. Masalah wusta itu subuh, entah itu duhur, entah itu asar, terserah mau dimaknai apa, tetap dijaga. Nah, satu sholat subuh ini memang berat ya. Kami sebagai umat Islam pun itu berjuang betul kalau mau sholat jamaah subuh itu perjuangannya sangat besar. Terus sholat duhur sama sholat asar ini adalah sholat di waktu jam kerja, Mas Duran. Ini juga teramat sangat besar. Tantangannya sangat besar. Jadi gini, betapa pentingnya sholat ini untuk dijaga, walaupun dalam kondisi kerja tetap harus terjaga. Jadi seperti itu. Ustadz Yusuf, saya coba sederhanakan pertanyaannya Bang Duran tadi yang mengenakan kenapa di Al-Quran sekarang katanya di surah Al-Baqarah tadi yang disebutkan tidak tertulis sholat asar, padahal di mushafnya Aisyah ada sholat asar gitu ya, Bang Bang Duran ya. Bagus. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Nah, jadi gini Bang Awi, Quran itu komplit itu sebagai dalil untuk akidah, dalil ubudiyah. Untuk aplikasinya itu di sunnah Rasulullah SAW. Jadi di aplikasinya. Nah, aplikasi ini dari beberapa sahabat itu memaknai dan menafsirkannya itu berdasarkan riwayatnya, itu jalurnya masing-masing juga. Jadi ada yang mengatakan, itu subuh, itu asar, dan itu adalah duhur itu. Even apapun itu pendapatnya, itu artinya betapa ditekankannya itu menjaga sholat. Nah, kalau di dalam beberapa mazhab fikih, karena Islam itu ujung-ujungnya naik ke fikih. Fikih itu ke hukum. Jadi hukum dan aplikasi hukum. Artinya gini, aplikasi ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Karena kita tahunya bagaimana sholat subuh itu 2 rakaat itu tidak ada di dalam Quran, itu dalam sunnah Rasulullah. Sholat asar misal 4 rakaat, kalau dicari di Quran ya nggak ada, itu aja di sunnah Rasulullah. Nah itu makanya Quran dan sunnah itu menjadi pedoman dalam umat Islam.
Nah, sunnah sekarang itu Bang Yusuf, artinya Gus Yusuf, ketidakadaannya mushaf Isa itu tidaklah mempengaruhi keaslian Al-Qur'an ya. Ya, jadi maksudnya penulis mushaf di sini tuh bukan gini, bukan diartikan Sayyidina Aisyah mempunyai mushaf Quran sendiri, di situ ada tulisannya sholat duhur, bukan begitu pemaknaannya. Jadi kalau memaknai hadis itu, ketika kalian ketemu dengan ayat ini, itu jagalah. Jadi ditekankan tuh pada konten di dalam ayatnya. Nah, kontennya itu di wusto ini. Nah, memang wusto ini berbeda pendapat beberapa ulama ini. Toh demikian walaupun berbeda, tapi semuanya pemaknaannya sama, yaitu tetap menjaga sholat. Itu saja, Bang Awi. Monggo yang lain. Silakan Bang Duran. Oke. Gimana Pak Duran? Ya, saya rasa sih cukup ya. Cuman tadi kan kenapa harus ke bawah masalah wusto. Tadi kan si Alif kan membawa dalil yang menyatakan sholat wusto yaitu sholat asar. Maka itu saya bawa nih. Kenapa wusto itu bukan selalu harus sholat asar. Gitu doang sih. Jadi sholat wusto itu ada berbagai macam pendapat. Dan pendapat daripada Aisyah, sholat wusto itu adalah sholat asar. Sholat zuhur, bukan sholat asar. Iya, iya. Itu aja sih. Yuk, thank you. Oke, terima kasih Bang Duran. Silakan Bang Laskar Kristus. Siapa berikutnya? Cuma ini ada yang resen Pak Antonius ini mungkin ada yang mau disampaikan dulu ya. Kita bukakan mic-nya dulu. Silakan Bang. Gimana? Nah, sebentar, Bang Antonius ini resen ada apa ini? Silakan Bang Antonius. Oh, selamat malam. Iya, ini kan session bertanya ya. Apa mungkin nggak apa-apa yang lain dulu yang bertanya nggak apa-apa deh. Iya, Saya belakang aja. Sebentar ya Pak ya. Yang bertanya oleh Bang Kristus yang kita coba tanya ke domba kecil apakah semua resennya ya, tolong bertanya turunkan aja kalau itu bertanya, karena yang bertanya akan diatur oleh Bang Laskar Kristus yang bertanya. Silakan Bang Laskar. Silakan Pak domba kecil. Tolong Bang domba buka. Kecil, kita buka mute-nya Bang domba kecil. Silakan Bang domba kecil. Pak domba kecil, silakan. Silakan Pak domba kecil. Silakan Pak. Sudah buka mic itu. Silakan Pak domba kecil. Boleh bertanya Dan? Apa giliran saya udah bertanya ini? Ya siap. Oke. Ready ya Pak Awi ya. Silakan Pak. Oke. Ya. Tentang penciptaan Isa dan Adam itu samanya di mana? Silakan. Oke, terima kasih. Bagus juga pertanyaannya ini. Silakan dari narasumber Muslim, Bang Yusuf PI, Bang Ali, Bang Kores, Uni Rifa. Mudah itu dijawab. Ya, samanya itu sama-sama ditiupkan ruh dari Allah. Kenapa? Oke, silakan. Itu jawabannya. Silakan Bang Domba. Ya, jawabannya itu sama-sama ditiupkan. Ya, sama-sama ditiupkan. Iya, kalau Adam yang niupkan siapa? Kan dibilang dari Allah semua. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Bukan masalah Isa tidak punya ibu, tidak punya bapak, Adam tidak punya ibu bapak, bukan masalah itu yang dimaksud. Tetapi penciptaannya itu sama-sama ditiupkan ruh dari Allah gitu. Kenapa? Silakan. Kalau yang saya tahu literatur Al-Quran nulis itu kalau Adam Allah sendiri yang meniupkan. 15:29 silakan dibuka. Oke, silakan Bang Yusuf. Kalau Isa itu Jibril. Oke, kita lihat sama-sama. Dari menurut Bang Domba katanya kalau di Adam dari Allah langsung ya gitu ya. Kalau dari ini pernyataan Bang Domba tadi ya. Dari kalau Isa dari Jibril yang meniupkan gitu ya. Dengan dasarnya tadi apa tadi? Quran surah berapa? 19 15:29. 15:29 tuh Allah, Adam. Ya. Silakan Bang Yusuf, silakan di share screen aja layarnya biar Bang Yusuf aja yang share screen biar ini. Bang Alif atau Bang surah berapa? Biar dijelaskan ayat itu. Quran surah 15 ayat 29. 29.
Ya, 12 ayat 9 biar dijelaskan dulu ayatnya itu maksudnya seperti apa. Share screen biar dibaca sama teman-teman Bentar ya. yang lain. Ya. Saya share screen dulu. Bentar, saya balik. 29 ya di sini. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, terus gimana, Bang? Kalau ini Allah apa malaikat nih? Apa Jibril? Bentar, di situ kan ruh dariku, mir ruhi. Kita baris bawahi dulu ya. Nih, kita baris bawahi mir ruhi, ruh dariku. Sekarang kenapa Isa putra Maryam di 17 itu pakai ilaiha mir ruhana. Nah, jadi secara tekstual kalau Adam itu ditiupkan langsung oleh Allah dari rohku katanya gitu kan. Terus dari Isa putra Maryam dia melalui malaikat Jibril. Nah, maka dari itu kata saya mereka sama-sama ditiupkan roh dengan proses yang berbeda. Itu persamaannya. Makanya inna masalah Isa innallahi kamasali Adam. Sama-sama ditiupkan roh. Mari sekarang kita ke At-Tahrim ayat sebentar ya. Kita ke At-Tahrim ayat 15. Coba dikasih berdiri layarnya Bang Yusuf, nggak usah tidur biar lebih jelas. Nggak usah tidur ya. Ya, berdiri aja biar lebih besar tulisannya. Oke. Di ayat terakhir. Nah, di sini kan juga di kata mirruhina. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Maka dari itu persamaannya apa? Sama-sama ditiupkan roh gitu. Silakan Bang Domba. Iya, berarti iya, kalau yang 15:29 kan aku meniupkan ruh. Ya. 19 aku mengutus rohku Jibril. Jadi kan pengertian gini, pengertian ruh di dalam agama Islam bukan cuma malaikat Jibril, bukan cuma ruh yang diciptakan untuk manusia. Al-Quran pun disebut ruh. Langit pun disebut ruh. Ini loh Pak. 19 itu kan Allah memerintahkan ruh yaitu Jibril untuk meniupkan ruh. Benar enggak? Dalam artinya mungkin begini, maksudnya dia bahwa Jibril membawa roh begitu ya untuk ditiupkan ke dalam. Enggak tahu, intinya kalau 19 itu Jibril yang meniupkan ruh. Kalau 15:29 itu Allah aku meniupkan ruh. Nah, sama-sama kan ditiupkan ruh. Ya, sama itu ya, beda yang meniup ya. Ya itu maksudnya, maksud pertanyaannya, maksud samanya itu adalah sama-sama ditiupkan roh ke dalamnya ya. Cuma proses berbeda kan? Ya, silakan. Oh iya, kalau yang Adam dari Allah langsung kan, Allah langsung yang meniupkan kan? Iya. Kalau Isa itu malaikat. Malaikat Jibril yang bawa ruhnya dimasukkan ke rahim Siti Maryam. Nah, artinya kan sama-sama ditiupkan ruh. Ya. Kalau kita buka 359 lagi berapa? Saya buka 359 biar enak sama bacanya. Tahu saya hafal itu ayatnya. Pencipta. Ya, bacalah kalau hafal. Inna masalah Isa innallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kan gitu. Silakan Bang Yusuf dijelaskan apa yang mau ada apa dengan ayat itu. Adam dia menciptakan dari tanah, kemudian berkata kepadanya jadilah. Ya, apakah Isa diciptakan dari tanah? Tidak. Apakah proses penciptaan Adam hanya dikumpulkan Allah yang mengumpulkan atau siapa?
Karena dalam literatur Islam, ya, penciptaan Adam itu rumit. Benar tidak? Nah, malaikat Mikael disuruh ke bumi untuk mengambil tanah, tapi ditolak oleh bumi. Lalu dipanggillah malaikat Jibril, ditolak juga sama bumi. Lalu dipanggillah malaikat lagi, malaikat Israel, penyabut nyawa itu, malaikat maut. Akhirnya berhasil. Nah, itu setelah dikumpulkan, ya toh, tanah itu Allah membentuknya dari tanah liat hitam, lalu dikeringkan, lalu dibentuk. Kalau sama dengan Isa, bagaimana proses Isa? Atau proses penciptaan Adam yang dari tanah itu yang keliru, karena nggak ada yang kesamaan. Makanya aku tanya, dari ruh itu tidak ada yang sama. Waktu penciptaan Adam, Allah meniupkan ruhnya tidak langsung masuk. Sudah? Boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Oke. Jadi Anda ini, Pak Domba Kecil, Anda berbicara tentang prosesnya, bukan mencari persamaannya berarti. Ya memang kita tahu proses penciptaan Isa dengan penciptaan Adam dari tanah, sedangkan Isa dari rahimnya Maria ditiupkan ruh gitu. Nah, tetapi Adam itu ketika dia berbentuk tanah, dia juga ditiupkan ruh. Bahkan ruh dariku, kata Allah. Bukan dari kami lagi, dariku langsung gitu. Miruhi bahasanya. Nah, kalau Anda berbicara tentang proses, memang prosesnya nggak sama gitu penciptaannya. Tetapi apa yang sama di kata kamasali itu sama-sama ditiupkan ruh. Terus Anda ini mau cari perbedaan atau cari persamaan gitu loh. Kalau dibaca lagi 359 dengan baik, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadi sesuatu. Kan sudah berbeda. Tetapi kalau alasanmu hanyalah meniupkan ruh, ya terserah. Karena dalam peniupan ruh juga, itu Adam dari Allah, malaikat itu ruh itu diperintahkan, yaitu Jibril diperintahkan meniupkan roh. Jadi prosesnya juga beda. Nah, jadi kan prosesnya itu kalau Isa putra Maryam melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi Adam enggak langsung diakui Allah bahwa dariku, kan gitu katanya. Nah, di sini Anda perlu lihat di teks Al-Qur'annya, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, titik. Lalu Allah menjelaskan tentang Adam. Nah, prosesnya. Nah, proses Isa tadi juga Anda katakan melalui rahim Maria di bawah malaikat Jibril, ruh tersebut. Nah, begitulah proses penciptaan Isa putra Maryam. Tetapi kata inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, apa yang samanya, perumpamaan yang samanya, sama-sama ditiupkan ruh mereka. Ya, letaknya juga berbeda ya. Nah, habis itu prosesnya Adam dan berbeda. ubun-ubun. Iya. Allah meniupkan ruhnya di ubun-ubun apa di kepala ya. Kalau Jibril meniupkannya di parjaha. Beda sih. Ya sama-sama ditiupkan ruh kan. Mau dia tiupnya beda-beda tuh. Terserah mau letaknya di kaki atau di tangan atau di dada atau dimanapun, sama-sama ditiupkan ruh kan dia. Jadi kalau prosesnya nggak ada yang sama ya. Ya jadi prosesnya kan nggak ada yang sama. Ya, cuma yang sama peniupan roh. Oke ya. Sama-sama ditiupkan roh. Sama-sama ditiupkan roh. Ya, intinya nanti biar pemirsa biar pendengar lah yang menilai ya. Iya. Masuk ke pertanyaan kedua boleh? Silakan Pak. Oh, ya. Umat Islam sangat membanggakan dengan teori Big Bang. Apa kalian juga percaya teori Big Bang? Gimana Pak Domba? Gimana? Umat Islam sangat membanggakan sains tentang Big Bang. Ada dalil-dalilnya. Apakah kalian di sini percaya juga tentang teori Big Bang? Oke, silakan. Apakah cerita sains itu hanya diada-adakan aja atau benar-benar kalian percaya?
Kalau saya percaya, silakan narasumber Muslim yang percaya. Karena kalau pertanyaannya kan kalian di sini percaya, kalau saya pribadi percaya. Silakan narasumber Muslim, karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan ini. Pertanyaannya tadi Bang Domba ini, apakah kalian percaya juga sesuai apa yang dinarasikan Al-Quran tentang teori? Ya, jadi kalau kita ini umat Islam itu memegang teguh Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada sains yang membuktikan Al-Quran dan hadis, kita percaya. Tapi patokan kita adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di hadis. Jadi kalaupun yang di luar itu berbeda. Sebentar Bu Ripa sudah ada pertanyaan Pak Domba itu dari sains bumi ini semesta ini tercipta dari Big Bang. Apakah Islam percaya dengan itu? Jangan ke ini ya, jangan lari-lari. Itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang di Al-Quran dan hadis itu kami percaya. Kalau percaya silakan hadis dan Qurannya. Pertanyaan Anda kan apakah kalian percaya tentang salah satunya sains yaitu teori Big Bang. Saya bilang kami percaya kepada Al-Quran dan hadis. Loh kok tunjukin Al-Quran? Semua Al-Quran dan hadis kami percaya. Dan hadis-hadis dilihat dulu doif apa maudhu atau apa gitu kami umat Islam. Bukan gitu Bu Rifa. Rifa nggak tahu tuh. Ini Bu Rifa maksudnya. Tahu kamu minggir. Palaskar urusan jawab. Kristus ini kami umat Islam. Kalau kamu ragu-ragu, diem dulu. Ragu, sains itu kan gini, teori Darwin. Apakah itu sains? Apakah kami percaya? Loh nggak bisa. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, kami tidak bisa percaya. Masa kalian mau paksakan sains kepada kami? Sementara kalau Al-Quran itu ada terbukti secara sains, maka kami akan ambil itu. Jadi patokan kami Al-Quran dan hadis bukan. Tahu kalau Quran menuliskan Big Bang. Banyak umat Islam percaya. Dengar dulu Rifa, dengar dulu. Memaksakan paradigma kalian kepada kami. Pertanyaan kamu. Sabar dulu. Sebentar. Biar ini Pak Domba dulu. Silakan Pak Domba ulangi dulu. Ya, betul. Silakan. Big Bang itu diklaim umat Islam adalah sains dalam Quran. Ya, betul. Apa kalian percaya klaim itu bahwa umat Islam juga percaya tentang Big Bang karena ada di dalam Quran tentang teori Big Bang? Ya. Silakan narasumber Muslim. Kita nggak tahu diem, kita ngomong. Kok lucu? Ya? Tolong jangan ribet, jangan ribet. Kau jawab. Lucu. Jawab aja. Nggak apa-apa. Sini aja pengen jawab. Jawab aja, Pak. Jawab aja ya. Oke, tunggu. Tolong jangan dipotong selama Uni Rifa menjawab. Suaranya putus-putus Uni, coba diperbaiki mic-nya. Iya, kenapa kami harus menjawab apa yang kalian paksakan? Contohnya gini, teori-teori orang-orang terdahulu seperti keilmuan, seperti teori Darwin itu ada dan disebut sebagai keilmuan. Lalu kalian harus memaksakannya apa sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Patokan kami adalah Al-Quran dan hadis. Jika Al-Quran menyatakan A lalu dibuktikan oleh sains itu juga A, kami terima. Patokan kami Al-Quran dan hadis, bukan pandangan orang gitu loh. Kan pertanyaanmu, kamu kan bertanya apa kalian percaya kan gitu pertanyaanmu. Itu jawaban saya begitu. Lah, kok lucu. Umat Islam, Rifa dengarkan baik. Teori Big Bang itu ada dalam Al-Quran. Kau ketik di Google itu keluar. Iya. Kalau Quran mengatakan bahwa ada teori Big Bang sudah dituliskan dalam Quran, kau kebakaran jenggot Rifa. Kok punya jenggot? Kok kebakaran jenggot? Ini sebentar Bu Rifa, sebentar. Biar dia selesaikan Rifa, jangan dipotong. Kalau omonganku salah bahwa umat Islam tidak percaya Big Bang, katakan sudah. Kamu tahu enggak? Kalau enggak tahu diem. Oke. Gitu. Pertanyaannya begini. Kasih ya teman-teman yang lain. Oke, coba narasikan Pak. Pertanyaannya Pak Domba kecil ini, apakah kita yang ada di sini percaya mengenai teori Big Bang sesuai dan itu juga ada di dalam Al-Quran? Silakan. Ya. Jawab saya percaya, tapi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Masih banyak narasumber di sini termasuk. Alright, oke, lanjutkan. Ya, yang lain teman-teman, kalau saya, teman-teman silakan jawab yang lain. Kalau saya begini,
saya berpatokan pada Al-Quran ya. Kalau Al-Quran bilang A, maka itu terbukti secara sains, saya terima. Tapi saya tidak mendahulukan sains daripada Al-Quran. Monggo yang lain teman-teman. Silakan karena memang teori ini ada dalam Al-Quran dan maksudnya gini. Ya, silakan itu kan dia bawa satu ayat ya Al-Anbiya ayat 30 kan gitu. Apakah orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu kan gitu. Nah ini Al-Quran kan di tahun 500-an ya atau 1500 tahun yang lalu kurang lebih ya kayak gitu. Ini menceritakan. Lalu saya nggak tahu kapan teori Big Bang ini gitu. Nah apakah teori Big Bang ini sama dengan Al-Quran kan gitu. Kalau sama ya sudah. Kalau tidak sama ya saya tidak percaya gitu aja. Silakan Pak Domba ditanggapin. Kalau tidak percaya tidak apa-apa, kalau tertulis silakan. Oke, tadi kan sudah dibukakan kan Al-Anbiya 30. Ya. Itulah klaim umat Islam mengatakan bahwa teori Big Bang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Kan ditanya, apakah kalian percaya? Karena kalian mengatakan bahwa percaya. Ya. Yang jawab nanti siapa percaya ini? Ya, makanya Pak moderator jangan gitu dong. Ya, silakan Pak Domba. Ya, yang percaya siapa yang mau jawab? Ya, pertanyaannya sederhana begini narasumber Muslim, kita jawab dulu apakah percaya atau tidak, itu aja dulu. Oke, itu simpelnya, baru alasannya, betul. Ya, itu. Silakan. Apakah percaya atau tidak mengenai surah Al-Anbiya ayat 30 itu? Betul. Surah Al-Anbiya sangat percaya 100%. Ketika teori Big Bang sama dengan ayat ini, ya saya akui kebenaran teori itu. Oke, tak sebentar ya Pak ya. Silakan Pak Domba. Itu ada yang percaya tuh, Pak Arif. Pak siapa tadi? Sekarang kalau kalian percaya bahwa itu ada banyak ayat itu tentang mawar merah, ada di Quran juga, banyak kalau mau kita lihat. Kan cuma satu ayat. Ya silakan dulu ya. Aku cuma pengetahuan aja, nggak mau googling, nggak bisa googling. Nah, kalau kalian percaya bahwa dalil-dalil Quran itu banyak tentang teori Big Bang itu memang ada. Pertanyaannya apakah yang diciptakan Allah? Silakan. Oke. Ini pertanyaannya mengajak kita berpikir. Ini bagus pertanyaannya Pak Domba ini. Jadi pertanyaannya, ketika kita meyakini bahwa terjadinya alam semesta ini hanya karena sebab akibat dari teori Big Bang atau terjadinya sebab akibat penciptaan. Allah karena terjadi secara natural kok itu. Mungkin begitu ya Pak Domba ya. Apa yang diciptakan toh terjadi itu saja kan karena adanya Big Bang. Silakan Bang Alif. Gampang aja penjelasannya Bang Alif. Iya, udah. Tadi kan masa jawaban saya nggak jelas. Surat Al-Anbiya itu saya percaya. Saya ulang lagi ya. Ketika teori Big Bang ini sama dengan surat Al-Anbiya, ya saya akui kebenaran teori Big Bang. Kalau tidak sama, ya saya tidak akan mempercayai kan gitu. Oke, sehingga lanjutlah ke pertanyaan berikutnya. Lalu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Toh itu terjadi begitu saja kok. Karena adanya teori Big Bang terjadilah langit dan bumi. Di mana kapasitasnya Allah untuk menciptakan? Nah, ini perlu dijelaskan ini. Justru ini atas kekuasaan Allah gitu. Itu dia. Kan disuruh beriman. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan. Ini siapa ini yang menciptakan? Siapa yang menciptakan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Nah ini siapa yang ngomong kayak ini? Yang berfirman. Pertanyaannya kan gitu. Yang diciptakan Allah apa? Teori Big Bang itu ledakan. Terjadilah semua planet-planet. Lalu yang diciptakan apa? Ini pertanyaannya lucu ya, yang diciptakan Allah apa? Jadi bentar, bentar Ripa, ini ya lucu kalau bagi yang berpikir. Enggak apa-apa, kita harus jawab ini, kita jangan jawab dulu. Jangan Ripa tadi yang masuk akal jawabnya moderatormu aja ngatakan pertanyaan bagus. Bagus pertanyaannya, jangan bagus ya. Makanya Ripa tolong. Ripa kok kejang-kejang. Ini Pak Alif tadi yang bagus. Siapa? Ya lanjut aja. Sinyal buruk. Ya. Silakan Pak. Yang lucu
si Laskar Kristus, emangnya kamu di situ aktor yang berhak ini? Ini kan sudah jelas tadi. Enggak, saya meluruskan yang jelas. Tadi kan sudah dijawab jelas. Biar saya tengah Bang Laskar. Oke. Suaranya Uni putus-putus Uni suaranya. Iya, makanya. Bang Laskar, kita dengar Uni dulu. Silakan Uni. Halo, gimana? Putus. Enggak, kenapa kok si Laskar Kristus ini mengatur siapa yang menjawab, siapa yang tidak? Ini sebenarnya gimana sih Bang Awi? Kita di room siapa sih sekarang? Enggak apa-apa, silakan Uni Ripa. Diam dulu Bang Laskar, silakan Uni Ripa. Tadi putus-putus suaranya Uni Ripa. Kok dia yang Iya. Putus. Nah, jadi gini ya. Putus-putus Uni, putus-putus Uni. Saya pun tidak mendengar, maaf Uni, putus-putus. Coba perbaiki headsetnya dulu. Tidak percaya dengan saya. Kamu putus-putus, Ripa. Putus-putus. Siapa sih ini si orang inilah? Astaga, Tuhan Yesus. Sabar. Putus tadi suaranya. Putus. Saya pun tidak mendengar. Iya, biarkan Alif saja. Alif itu agak ini. Sabar Pak Laskar. Pak Laskar biar saya yang silakan. Kalau Uni Ripa tolong diperbaiki dulu headsetnya. Silakan dulu Bang Alif sambil Uni Ripa perbaiki headsetnya. Silakan Pak Alif. Pak Alif aja dulu. Pak Alif tolong dulu ini headsetnya Uni Ripa putus-putus ya. Pertanyaannya tadi siapa yang diciptakan? Siapa yang ciptakan kan? Gitu ya? Apa yang diciptakan Allah. Oke, baik. Di situ kalimatnya ini loh. Sorry ya, di Arabnya itu lafadznya itu rotko. Rot itu terjemahan sebagai suatu yang padu digunakan untuk merujuk pada dua zat, ya, dua zat yang berbeda yang berbentuk suatu kesatuan, seperti gas atau apa, dan itu hakikatnya Allah yang tahu. Saya nggak tahu itu, mohon maaf, ya. Tapi disitulah yang menjadi akhirnya itu dipisahkan semua itu. Oke, ya. Teori Big Bang mengatakan karena ledakan semua alam semesta ini tercipta ada. Kalau kalian percaya dan katakan itu cuma dua dipisahkan, apakah Allah tidak menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang lain? Kalau Allah menciptakan, berarti teori Big Bang salah. Karena dari teori Big Bang lah semua alam semesta ini ada. Jadi, ya. Silakan. Kalau tes sabar dulu Bang Alif, Uni Ripa mau bicara, kita diam dulu, kita dengar dulu sampai sebelum putus-putus. Uni coba dites dulu. Ini udah oke belum? Ya oke. Oke, jadi begini ya. Tadi dia bilang begini, kalau memang kalian percaya dengan teori Big Bang, lalu apa yang diciptakan Allah? Jadi dia mau berpikir, mau mengajak kita memaksakan premis bahwa Allah itu menciptakan langsung ada. Enggak, semua yang Allah ciptakan itu punya proses. Contoh, penciptaan Nabi Adam itu perlu proses, penciptaan langit dan bumi itu perlu proses. Artinya teori Big Bang itu sendiri ya, yang bahkan katanya sejalan dengan Al-Quran, saya lebih percaya Al-Quran dong, ya kan? Nah itu adalah proses penciptaan. Jadi kalau kamu bertanya apa yang diciptakan Allah, ya itu proses penciptaan itu Allah yang menjadikan semuanya. Mau dia penghancuran di awal kayak kemudian dipisahkan kayak itu semua prosesnya dari Allah. Jadi kalau kamu tanya apa yang Allah ciptakannya itu, semua proses itu terjadilah sesuatu itu karena Allah. Begitu. Kasih. Oke, lanjut ke Ari. Berarti Allah menciptakan ledakan. Tunggu dulu. Berarti Allah menciptakan ledakan, tidak menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Karena dari ledakan itulah semua ada. Semua terbentuk. Kalau umat Islam merujuk ke Big Bang, berarti alam semesta ini ada karena ledakan. Apakah Allah menciptakan ledakan ini? Tidak menciptakan matahari. Oke, sabar. Udah? Atau menciptakan mercon. Oke, sabar. Dijelaskan. Oke, silakan Uni. Gimana? Jadi ini simpel banget ya pertanyaannya, mungkin anak SMP pun bisa jawab. Simpel, jawab aja. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, mau menciptakan matahari kek, mau menciptakan bumi kek, mau menciptakan manusia, semua melalui proses. Agar apa? Agar manusia bisa memikirkan semua proses penciptaan alam ini ya, karena kita memang diperintahkan
pakai akal ya kalau beriman ya, bukan imani saja. Nah, jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, prosesnya salah satunya yaitu peledakan itu. Nah, jadi kenapa aneh gitu? Karena toh manusia pun lahir dari dunia juga perlu proses. Ada seorang laki-laki perempuan menikah, kemudian terjadilah hal-hal yang harus diproseskan, maka timbullah anak. Nggak langsung twing, jadilah manusia, nggak gitu. Semua harus melalui proses, dan salah satu prosesnya ledakan itu. Kau jawab aja, penciptaan menurut Islam bagaimana? Sama nggak dengan aku sempurnain jawabannya unik, boleh? Oke, silakan. Kores Kristus hadir lagi. Tolong jangan dipotong ya, tolong jangan jadi dipotong. begini, mungkin domba kecil ini kebingungan mana media, mana cara, mana pencipta gitu. Karena Big Bang itu bukan pencipta. Mungkin domba kecil itu pencipta ya. Tapi buat kami yang afala takilun, agama orang-orang yang berpikir, yang namanya Big Bang itu cara. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah Allah menciptakan alam semesta, ya iya. Lah, kan alam semesta tercipta dari Big Bang. Big Bang itu ledakan, dia bukan entitas, nggak bisa mikir dia. Ya. Itu jawabannya. Oke, berarti jadi struktur dalam Sabar Pak Laskar Kristus, silakan. Enggak apa-apa. Iya, dari pernyataan Kores itu kan dari struktur penciptaan itu tercakup teori Big Bang gitu ya, Pak Kores ya. Oke, silakan Pak Domba. Oke. Berarti Allah menciptakan ledakan itu bukan menciptakan matahari, bulan dan bintang. Karena kalau merujuk ke teori Big Bang, segala sesuatunya dari ledakan itu bukan diciptakan. Jadi kalau kalian percaya tentang teori Big Bang, berarti Allah tidak pernah menciptakan alam semesta. Sekarang saya tanya sama Kores, tolong jelaskan penciptaan yang dalam 6 masa itu supaya kamu bisa merujuk. Benar? Wah, cakep, siap. Nah, ini berarti logikanya lucu ini. Berarti kalau misalnya domba kecil masak nasi goreng, itu nasi goreng yang bikin minyak goreng gitu, bukan domba kecil. Dar. Udah. Ya usah dardor. Otak bom. Silakan. Ceritakan kisah penciptaan alam semesta yang 6 masa. Silakan. Jangan dulu ke sana. Ini yang soal analogi lu dulu, iya nggak? Ya itu kesinambungan Pak. Lu atau mie goreng yang nyiptain nasi goreng? Saya luruskan ya Pak Kores ya. Itu kesinambungan maksudnya. Itu iya. Ini jangan kesana dulu, kita mesti clear dulu. Lu mesti mengiyakan atau enggak? Begini Bang Kores, ketika begini sebentar saya tanya dulu. Silakan. Ketika sudah pindah mudah-mudahan kalian berarti itu sudah mudah-mudahan Awi tidak keliru. Coba silakan Awi. Akan dilanjutkan tadi mengenai penciptaan 6 masa itu kita jelaskan. Artinya analogi yang dibangun Bang Kores tadi. Nanti dulu Awi, dia mesti ngaku dulu yang nyipta ketika dia lapar terus dia makan nasi goreng, yang bikin nasi goreng itu si domba kecil atau minyak goreng, gua tanya. Kalau nggak bisa jawab, saya bantu. Udah aku jawab. Silakan jawab. Jawab dulu itu, baru kita lanjut. Gini aja bro, kalau Kores nggak bisa jawab, saya bantu jawab, oke? Ya coba, lu jawab dulu itu minyak goreng atau lu yang bikin nasi goreng pas lu lapar? Bukan, itu udah kesinambungan Pak. Gue yang goreng. Lu terus minyak gorengnya? Minyak gorengnya? Gua bodoh kalau goreng nasi goreng nggak ada minyak goreng. Oh, kalau lu nggak pakai minyak goreng ya, langsung garam gitu ya? Ya makanya kan. Gue jadi kalau masak nasi goreng tanpa minyak goreng. Ya udah, berarti ya emang lu kankeran berarti perut lu. Udah kok sekarang jawab aja. Ya udah, berarti lu kagak bisa jawab karena mau ada minyak goreng, mau ada garam, mau ada nasinya, tetap lu yang akan diberikan tanggung jawab sebagai yang bikin nasi goreng. Itulah Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta menggunakan teori Big Bang, maka bukan teori Big Bang-nya yang disebut pencipta, tapi Allahnya gitu loh. Iya, Allah menciptakan dor. Oke. Iya, dar kan gitu. Coba dikondisikan Pak Awi, coba kondisikan. Aduh, Laskar Kristus lu, gua lagi mencari temen lu, dibantu-bantu dulu. Kamu udah jelas. Maaf ya. Silakan Pak Awi. Mulu nih si Laskar Kristus kayak rum dia aja. Enggak Pak. Saya terpilih moderator untuk membawa.
Iya, lu dipilih jadi moderator, bukan bukan pengganggu. Ini temen lu nggak bisa nentuin siapa yang bikin nasi pas dia lapar. Kamu nasi goreng itu sudah keliru. Banyak orang yang goreng nasi tidak pakai minyak. Silakan Pak Awi. Bukan dibilang pencipta. No. Tidak perlu kita dulu Laskar Kristus, dia dulu Laskar Kristus. Silakan. Iya, jadi tolong anak buahmu yang disuruh diam. Laskar Kristus sama domba kecil. Loh, kenapa saya disuruh diam sedangkan Kores bocah suruh? Karena lu juga mungkin bikin aduh, berisik kali kalian ini diskusi. Diam dulu kau. Tolong dulu dulu diam ini gua menjawab. Silakan Awi. Tadi kamu tuh banyak ngomong. Iva. Sebentar. Awi. Siapa yang buka unmute-nya yang lain tolong ya, yang kos tolong buka unmute-nya, dan lain yang diberikan kesempatan bicara. Silakan Pak Domba Kecil. Domba kecil, iya dong, teratur dong. Silakan Pak. Penciptaan alam semesta yang 6 masa itu. Oke, terima kasih. Jangan cerita nasi goreng darderdor. Silakan Kanda Gurunda, ke Kanda saya. Silakan Bang Juma bantu kuatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Panglima kami. Pertama, saya mohon maaf karena saya telat ya. Tadi saya foto saya ada tamu. Jadi gini, terkait dengan teori Big Bang. Harusnya ini sudah menggugah hati sahabat Kristen. Kok bisa ya seorang Rasulullah Muhammad SAW 1500 tahun, 400 tahun sudah menemukan teori ini. Padahal beliau bukan ahli. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir mengenai 6 masa, itu diterangkan di dalam surah An-Naziat pasal ayat 27. Ini adalah masa periode di mana alam semesta itu pertama kali berbentuk dari ledakan besar. Sama seperti yang diteorikan oleh Big Bang. Itu yang pertama. Kemudian, dari ledakan ini, berdasarkan ayat Al-Quran, surah An-Naziat, ayat 27, di situ disebutkan terbentuknya awan debu atau dukhan. Nah, ketika dukhan ini berkondensasi sambil berputar dan memadat di situ, terbentuk unsur hidrogen. Ini sesuai dengan temuan para ilmuwan. Nah, masa kedua, di dalam surah An-Naziat juga diterangkan, di ayat ke-28, itu jelas diterangkan bahwa proses pengembangan dan penyempurnaan. Nah, dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan. Nah, ini orang-orang yang paham tentang bahasa Arab itu pasti ngerti itu. Nah, meninggikan bangunan di sini memberi pengertian bahwa alam semesta mengembang. Jadi galaksi-galaksi saling menjauh ya, satu sama lain, dan langit juga makin tinggi. Sedangkan kata penyempurnaan atau menyempurnakan itu memiliki makna bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan terjadi sebuah proses evolutif atau bertahap. Itu hari kedua. Itu masa kedua. Kemudian di ayat 29 itu masa ketiga. Ya. Terdapat kalimat dia menjadikan malamnya itu sebagai gelap dan menjadikan siangnya itu sebagai terang. Masa ini adalah masa di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga menjadi siang dan malam. Jelas? Terus kemudian masa keempat di ayat ke-30. Nah, pada masa ini daratan bumi itu muncul. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini adalah dahulu kala itu terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian ilmuwan itu mengatakan bahwa masa matahari itu terpental keluar. Jadi masa yang terpental ini menjadi planet, diantaranya adalah bumi itu sendiri. Nah, penghamparan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pembentukan superkontinen di atas permukaan bumi. Nah, ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan, yang ada hanyalah batuan-batuan yang kemudian berpijak dengan suhu ratusan derajat Celcius. Ini berkaitan dengan temuan ilmuwan berdasarkan kesesuaiannya dengan Al-Quran surah An-Naziat ayat 30. Begitu seterusnya. Di ayat 31 itu masa kelima. Di situ menunjukkan di mana terjadi evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Nah, ini perlu dikaji dan kemudian sahabat-sahabat mungkin nanti bisa melihat bagaimana kemudian sains menemukan ini. Di dalam surah Al-Quran, surah An-Naziat pasal ayat 31. Nah, kemudian di ayat 32, ayat 33,
Adinda Kores mungkin bisa lihat atau bisa tampilkan nasihat di sini. Jadi gunung-gunung itu dipancangkan, artinya gini, ketika gunung itu dipancangkan, gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, munculnya tumbuhan dan seterusnya. Jadi gunung ini memiliki akar di dalam tanah atau bisa disebut juga dengan pasak. Nah, ini kita umat Islam itu pasti ngerti tentang teori ini. Nah, terkait dengan itu sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Qur'an itu tidak bertentangan dengan sains. Itu tidak bertentangan dengan sains. Makanya itu dikatakan di dalam Al-Qur'an seperti yang dibahasakan tadi oleh saudara Ustadz Alif, awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafatahna wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, ini justru pijakan Al-Qur'an mengajak orang-orang yang menutup diri. Apakah orang-orang yang menutup diri tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu adalah menyatu? Lalu kemudian kami pisahkan antara keduanya. Lalu ada yang bertanya, lalu apa yang diciptakan oleh Allah? Allah menerangkan, kami jadikan segala sesuatunya yang hidup berasal dari air. Itu data, itu dalil. Lalu kemudian Allah mengatakan, walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh aku telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi teori yang tadi itu ketika dilihat di dalam Al-Qur'an itu berkesesuaian. Hebatnya Rasulullah Muhammad SAW di situ. Bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari langit. Demikian sementara. Makasih. Oke. Jika Allah menciptakan matahari dan bulan berarti teori Big Bang sudah pupus, hancur. Karena dari teori Big Bang, segala sesuatu di planet ini itu gara-gara ledakan. Jadi benar, Allah tidak menciptakan segala sesuatunya. Tetapi kalau kalian menyangkal Big Bang, berarti Allah lah yang benar, yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi begini sahabatku, ya sedikit moderator begini. Al-Quran itu tidak pernah terpengaruh dengan teori-teori. Kebetulan saja teori sains itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa kemudian kebenaran Al-Quran diukur oleh teori Big Bang. Kalau Anda mengatakan teori Big Bang gugur, silakan aja gugurkan. Tapi yang pasti Al-Quran itu menjadi cerminan dan itu sains mengakui. Wassama'a banainaha bi'aidi wa innala muhsi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Kalau kemudian sains menyatakan hal yang sama, alhamdulillah, berarti iman kami semakin kuat dengan itu. Terima kasih. Kalau kamu pikir sama, berarti terbentur dengan penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Maka teori Big Bang harus dipupuskan. Karena tidak masuk dalam penciptaan Allah. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan Big Bang menciptakan segala sesuatunya. Apakah Allah menciptakan mercon supaya meledak dan semuanya terjadi? Tidak. Oke, mungkin dalam Quran dikatakan, mau ngomong. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan Allah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Jika kalian percaya dengan Allah maka teori Big Bang pupus. Jadi jangan begini lagi bahwa teori Big Bang adalah suatu kebenaran. Oke, ini sudah diulang pernyataannya, silakan. Itu aja pertanyaannya. Lagi Bang Gurunda, silakan. Ya, saya minta datanya kalau teori Big Bang itu menciptakan mataharinya itu seperti apa di teori Big Bang. Kemudian kalau itu dijadikan segala sesuatu teori Big Bang. Ustaz sudah nggak tahu teori Big Bang. Tadi kita membahas teori Big Bang. Makanya kenapa kau tanya segala sesuatunya itu gara-gara ledakan itu? Nah, justru teori itu kemudian membuktikan bahwa ketika proses yang terjadi itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Ini cuma teori. Ini teori, tapi Al-Quran kemudian itu menyatakan bahwa hal yang sama itu ada kesesuaiannya dengan teori yang ada gitu loh. Orang itu tidak pernah melihat Al-Quran, mereka tidak pernah mempelajari Quran yang menemukan itu, tetapi kemudian Al-Quran ternyata jauh lebih dulu menjelaskan hal yang diteorikan oleh Big Bang. Sekarang aku tanya lah kau sama Ustadz Suma, kau percaya teori Big Bang apa tidak? Saya percaya Al-Quran. Ya berarti teori Big Bang salah. Ya Allahu alam, mau dia salah mau dia benar, saya percaya kepada Quran. Kenapa rupanya? Ya maka
Yang ku tanya teori Big Bang kau percaya apa enggak? Kau percaya Quran? Saya percaya Quran. Saya percaya Quran. Boleh bilang aja nggak percaya atau percaya Quran. Gitu, Pak. Kau, iya, aku tanya buka gini ya. Aku ini tanya teori Big Bang, bukan tanya kerupuk sama es jus. Kamu pilih mana? Enggak. Kamu percaya enggak sama teori Big Bang? Saya percaya teori Big Bang berdasarkan Al-Quran. Teori Big Bang berdasarkan Quran. Ya. Kalau masuk ke teori Quran dan Big Bang, ya itu teori Big Bang dengan Quran itu bertentangan. Ya, coba tunjukkan. Ya, coba tunjukkan di mana pertentangannya. Apakah di Big Bang menerangkan bahwa sabar. Apakah di teori Big Bang Anda menemukan bahwa langit punya tiang, sementara Al-Quran menerangkan langit ditinggikan tanpa tiang? Apakah Anda temukan itu? Di teori Big Bang ada dikatakan langit punya tiang, sebagaimana dalam kitab Anda? Ayo, silakan. Yang kutanya sekarang Big Bang dengan Quran, kenapa kau alegoris itu tiang? Gitu ya. Alegoris ya. Giliran itu alegoris ya. Mantap. Iya, gunung kan ditancapkan. Dari mana teori gunung ditancapkan? Gak mau lari-lari ke sana, kau gak usah lari. Big Bang itu teorinya segala sesuatu alam semesta itu gak dari ledakan. Kalau kau percaya itu berarti kau juga menyangkal Quranmu. Makanya aku tanyakan. Itu pemahaman Anda yang tidak paham Quran. Silakan aja Anda bicara. Silakan Anda bicara. Saya sudah menguraikan 6 masa berdasarkan Quran dan berdasarkan sains. Oke? Ya. Apalagi? Enggak ada, karena kamu percaya Quran berarti tidak percaya sama Big Bang. Kalau kamu percaya Big Bang, percaya Quran, kamu dari kebingungan. Enggak. Kamu teori Big Bang. Kami enggak ada kebingungan. Tolong moderator share teori Big Bang biar Ustadz Zuma tahu apa teori Big Bang. Dia enggak tahu. Sini gua share sini. Silakan. Ini gua share sini. Bang Domba juga tadi udah ditegasin loh. Kalau teori Big Bang sesuai dengan Al-Quran. Nih. Some of his would later become. Nah, nanti yang akan menjadi galaksi atau galaksi itu apa, tata surya, bintang-bintang, planet dan manusia itu dulunya terkonsentrasi di dalam titik kecil yang tidak sebesar atom. Nah, ini dari earthsky.org ya. Halo. Nah, coba, ayo bagaimana? Ya kan, silakan Pak. Ini siapa yang buka mute-nya? Malik ini siapa yang buka? Tolong tertib ya. Jangan dibuka mute-nya buat berkesempatan. Oke. Siapa tadi itu? Ini udah nih. Coba saya bantu sederhanakan apa yang dimaksud oleh si Pak Domba Kecil. Pak Domba Kecil ini sepertinya bermaksud bahwa teori Big Bang itu adalah pencipta. Itu. Sedangkan itu adalah satu proses yang terjadi. Sesungguhnya Allah Saya tidak pernah mengatakan teori Big Bang bukan pencipta. Woi, jangan bohong, woi. Tadi lu teori Big Bang menciptakan sesuatunya terjadi karena ledakan. Proses Tuhan itu Big Bang. Proses. Kores. Tadi lu bilang ini menciptakan ya. Jangan bohong lu. Pak Awi tolong dikondisikan. Pak Awi tolong dikondisikan. Kekristenan dan juga channel Islam. Enggak ada namanya teori bisa bohong lu. Teori Big Bang itu Lu pencipta. bilang teori Big Bang menciptakan, jangan bohong. Itu proses penciptaan. Dia bilang tadi proses penciptaan. Bohong mulu lu. Dia proses penciptaan. Dia bilang aku dengar, bukan menciptakan. Teori Big Bang itu gara-gara ledakan alam semesta. Enggak, teori Big Bang itu ledakan. Lu bilang teori Big Bang menciptakan. Kok ditarik lagi? Tolong Pak Awi. Ini Kores ini ini. Oke, saya mute all dulu, tolong tertib dulu. Saya kira apalagi pertanyaannya Bang Domba Kecil, karena sudah biarlah netizen di luar yang menilai bagaimana penjelasan dan bagaimana pertanyaan. Ya udah aku closing untuk ini ya. Jadi di sini Domba Kecil ini belum cukup. Saya rasa cukup. Pertama dia masak nasi goreng nggak pakai minyak, itu bikin kanker lambung. Sebentar, Kores. Kalau kamu dia bilang teori Big Bang itu menciptakan, Tuhannya berarti pencipta. Itu silahkan dilanjut. Silakan Bang Domba Kecil, dilanjutkan apa lagi? Jangan Domba Kecil lagi, nanti ngulang lagi Awi. Ya, jadi Bang Awi,
Bang Awi, Makanya- sedikit makanya Bang Awi, sudah. 1 menit. Oke. Biarkan Silakan. responden yang menilai. Oke, Ya, oke, jadi saya salah kuliah dulu, satu Pak Oscar. Silakan Bang. Silakan Udah, Pak Awi. sabar dulu, Pak Iya, Oscar. sedikit aja Bang, sedikit. Dikondisikan, semuanya dikondisikan Pak Awi. Silakan Bang Juma, silakan. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai teori berarti hal yang dinarasikan tapi tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita buktikan secara nyata karena itu terjadinya masa lampau. Namun yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta ini terus berkembang. Itu sesuai dengan pengamatan teori Big Bang. Al-Quran menerangkan seperti yang saya bahasakan tadi, rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ini artinya bahwa alam semesta ini memang mengembang, mempunyai proses sehingga mencapai pada titik kesempurnaan. Itu sesuai dengan proses penciptaan pada hari kedua atau masa kedua di dalam surah An-Nazi'at 28. Rasulullah Muhammad SAW tidak punya mikroskop, tidak punya teropong yang bisa mengetahui ini semua. Dia bukan orang terpelajar, tapi karena dia adalah Nabi wakil Tuhan, dialah yang menjelaskan dan ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Demikian, silakan yang lain. Silakan Pak. Oke, jadi sekedar mengingatkan kita berjalan sekitar 3 jam lebih ini. Silakan Pak Laskar Kristus. Belum, udah dah. Udah ya. Sebentar Pak Domba. Ya, tadi kan dia closing tentang. Silakan Pak Laskar. Ya intinya kan jadi teori Big Bang itu bisa jadi bisa tidak kan dalam Al-Quran. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya Pak Kasih Setia. Bang Erben, silakan. Akhi Awi sebentar. Ini terakhir kah? Kasih Setia? Iya. Silakan. Jam ini setengah jam pasti Kasih Sejati. Awi. Ya, Awi yang ngatur. Silakan Bang Kasih Sejati. Buka dong mute-nya. Resen, mana resennya? Di atas dulu. Oh, ini. Silakan Lerben, sudah dibuka mute-nya. Bang Kasih Sejati. Silakan Tulang. Silakan. Ini panggilan keakraban itu. Ketika dipanggil Lai, dipanggil Tulang itu panggilan keakraban. Iya. Nggak usah di komen lah. Silakan Tulang. Aku nggak bertanya. Suaranya coba diperbaiki dulu. Cuma berdua dong kapan-kapan. Tulang. Dia nggak bertanya, Laskar dia nggak bertanya, katanya udah. Si Malikil aja, Malikil. Oke. Malikil aja, Malikil. Malikil ini siapa? Oke. Di Malik kah? Oh, saya iya Malikil, raja segala raja, Bro. Herdi. Lama udah berjumpa, Bus. Oke. Tolong dikondisikan. Iya, Pak. Saya dulu, saya sapa dulu Bang Herdi. Ini teman lama saya nih, lama muncul nggak dengar suaranya nih. Gimana kabar? Api. Bang Herdi, Brother Herdi. Yowes. Sebenarnya ini Bro, tadi hanya saya mau lebih perjelas lagi maksud dari sahabat saya domba kecil ya. Domba kecil kan bertanya untuk menjelaskan hari-hari itu 6 masa atau 6 apa. Nah, kalau di dalam kekristenan kan hari dalam Quran masa. Nah, sebenarnya dari kata masa itu bisa diuraikan lebih panjang lagi. Dasar menyebutkan masa itu apa? Masa sebulan, seminggu, ukurannya apa? Oke. Matahari, bulan, masa kan masa. Kalau dalam kekristenan kan jelas hari pertama jadilah terang. Ya, jadilah terang. Maka ada hari itu dari disebut hari pertama. Jadi ada ukurannya. Kenapa disebut hari? Karena ada terang di hari pertama diciptakan. Nah, di dalam Quran kan masa. Ukurannya sehingga disebut masa itu apa? Sebenarnya sudah jelas tadi. Cuma saya melihat Bro Suma lari ke sana kemari mengomentarinya. Sorry Bro. Karena memang kita berikan Anda seluas-luasnya waktu. Sedikit lagi, boleh? Bentar Pak. Iya. Ya. Tadi mungkin maksud Bro domba kecil itu penjelasan di dalam kekristenan Alkitab kan, baik Kristen maupun Yahudi dijelaskan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Maksudnya Bro domba kecil ya dijelaskan ada enggak penjelasannya. Lalu tolak ukur disebutnya masa itu apa?
ukurannya bulan, matahari atau apa, ya kan? Masa, ingat masa itu ada sesuatu disebut masa itu ada sebab akibatnya loh. Jangan kita semua menyebut masa lalu tidak ada tolak ukur, itu kan mimpi. Oke, silakan. Oke, pertanyaannya sederhana, apa tolak ukur disebut masa dalam proses penciptaan itu? Karena kalau di Kristenan disebut satu hari jelas. Satu hari kedua, hari ketiga, ini kan masa. Apakah masa itu satu bulan, satu masa itu 1 tahun? Mungkin begitu ya, Bang Herdi. Mana Bang Herdi? Tidak usah di-mute, Bang Herdi. Siap, ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Bang Juma, Bang Kakanda saya, silakan. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari sahabat kita. Jadi gini, ketika berbicara mengenai masa di dalam Al-Quran itu jelas di dalam surah Al-Jasiyah ya, ayat 24 Allah menerangkan begini. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmi inhum illa yazunnun. Jadi di situ ada kata dah. Nah, ini berbicara mengenai masa. Nah, apa masa itu? Apa dar itu? Ini jelas digunakan untuk menjelaskan waktu yang panjang dan lama yang dilalui oleh alam raya dalam kehidupan. Yakni berbicara mengenai sejak diciptakan sampai alam semesta ini bisa terbentuk. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Nah, berbicara mengenai masa itu artinya berbicara mengenai waktu. Tapi tidak kemudian diterangkan bahwa waktunya sama seperti setelah terjadi siang dan malam. Ada hari, ada minggu, ada bulan, ada dan seterusnya. Nah, kenapa? Kalau kita menggunakan proses penciptaan dengan menggunakan kata hari, nah ini akan terjadi kebingungan dan kontradiksi antara yang dinyatakan sebagai proses penciptaan dengan kejadian yang terhitung oleh waktu. Misalnya gini, ketika dikatakan bahwa Tuhan di dalam kitabnya orang Kristen menciptakan alam semesta 7 hari misalnya atau 6 hari. Berarti 6 hari 24 jam dong. Ya kan gitu ya. Makanya Al-Quran tidak menyebut seperti itu. Al-Quran menyebutnya 6 masa, 6 waktu, 6 periode. Nah, makanya Al-Quran juga menerangkan kata apa? Al-waktu. Masa juga bisa disebut dengan al-asar dan seterusnya. Nah, tidak seperti di kitab Anda disebut hari, itulah hari pertama. Berarti hari pertama 24 jam. Hari kedua 24 jam, hari ketiga 24 jam. Berarti 24 jam penciptaan alam semesta dan nanti hari ketiga, hari keempat baru ada matahari. Sementara sudah ada hari pertama di hitungan hari pertama, sementara di situ alat untuk menghitungnya belum ada, yaitu matahari. Siang dan malam akan menjadi masalah besar di situ. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda, masa yang dimaksud di sini, saya ngambil satu contoh dalam Al-Quran yang tadi, Al-Jasiyah ayat 24, menerangkan tentang waktu yang panjang atau periode yang panjang. Tidak 24 jam seperti hari pertama, hari kedua dalam kitab Kejadian. Terima kasih. Oke, begitu Bang Herdi. Jawabannya, masa itu adalah waktu yang panjang. Tidak dijelaskan berapa lamanya. Silakan. Boleh? Silakan. Oke. Masa adalah waktu yang panjang. Nah, yang saya tanya bro, tolak ukur sehingga disebut masa itu apa? Nah, oke lah, kamu sedikit menyinggung tadi tentang hari. Ya, tetapi di dalam Alkitab itu tidak pernah disebutkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti penamaan itu oleh di zaman Musa, ya kan? Nah, hari yang dimaksud di dalam itu bukan itu matahari, tetapi Tuhan kami di dalam Mazmur 27 adalah terang. Jadi dia menciptakan hari pertama itu siang. Dan nanti bisa dibuka di Kejadian 1 ayat 3. Itulah hari pertama, ya, terang. Jadi terang itu bukan hanya dengan matahari baru bisa terang. Nah, kalau terang itu baru ada nanti adanya matahari, artinya Tuhan kami terbatas kok. Karena Tuhan kami itu adalah Maha Dahsyat, Maha Kuasa, Maha Terang. Ya, dia menciptakan terang, jadi tanpa matahari pun jadi terang. Ya, seperti itu kira-kira bro. Jadi pertanyaan Anda mungkin sedikit mendiskreditkan. Ya, mungkin karena terinspirasi dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu.
Tapi mungkin saya merasa Anda terinspirasi dari Quran. Pertanyaan Anda itu. Nah, lanjut tentang Bang Herdi, ini berbicara mengenai sebentar Pak Zuma, biarkan dia dulu. Jangan ngibul. Sebentar, enggak. Jangan memalukan, Bang. Tolong dikondisikan Pak Awi. Sabar, Bang. Kasihan kalau begitu cara menjelaskannya. Si Zuma ini memang nggak bisa kayak begitu, memalukan itu namanya. Dia nanti akan bertanya lagi, lalu Pak Zuma merespon. Silakan dia berbicara mengenai penciptaan kok larinya ke Tuhan, gimana sih? Enggak, dia belum selesai Pak Zuma. Bang Kristus dia dulu. Silakan Bang Herdi selesaikan. Iya, itu betul. Ini Awi ini jago moderator. Kamu Ripa, kamu putus-putus Ripa, kamu putus-putus, diam dulu. Silakan diam dulu Laskar Kristus. Silakan. Oke. Maksudnya saya hanya mengcounter karena kan Bang Zuma sedikit menyenggol, jadi saya jawab sedikit ya. Jadi bukan saya mau lari ke sana kemari, tidak. Tapi kita fokus kepada masa. Ya, ingat, sesuatu itu disebut itu pasti ada tolak ukurnya. Nah, Bang Zuma menjawab, oh ini waktu yang panjang. Nah, bro, waktu yang panjang itu ada siang, ada malam, tidak? Nah, jadi ribet kan? Anda menjawab pasti ribet. Anda pasti mulai, oh itu siang terus, itu malam terus. Nah, kalau saya kejar itu bisa belepotan juga Anda menjawab. Siangnya karena apa? Karena matahari atau karena Allah SWT. Nah, masanya ini yang Anda harus jelaskan. Ya, masanya ini waktu yang dialami masa itu, waktu yang panjang yang Anda seperti kira-kirakan itu siang atau malam? Ukurannya apa? Bulan, matahari, bintang atau apa? Nah, mungkin itu dijelaskan. Itu seperti apa yang Bang Kecil uraikan ya. Jadi maksudnya sudah dimengerti maksudnya. Oke, silakan. Silakan Bang Kanda saya sekalian menanggapi apapun tadi itu. Silakan. Iya. Jadi begini, Bang Herdi, Anda keliru lagi yang memahami tentang proses penciptaan yang diterangkan dalam Al-Quran. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah itu menciptakan ya dalam 6 masa. Kan itu yang menjadi acuan. Jadi penciptaan di sini makanya tadi itu diawali dengan teori Big Bang yang berkesesuaian dengan Al-Quran. Itu yang perlu sahabat saya ketahui. Bahwa kemudian ketika yang tadinya itu menyatu lalu dipisahkan, lalu Allah menjadikan proses penciptaan alam semesta dalam 6 masa, itu belum Anda memahami ketika saya menerangkan proses 6 masa itu seperti apa. Kan tadi saya mengatakan kepada teman-teman yang ada di sini, bagaimana kemudian proses penciptaan itu terhadap matahari itu kapan, terus kemudian pengembangan dan penyempurnaan alam semesta itu seperti apa, itu diterangkan. Jadi dia butuh proses. Tidak seperti di kitab Anda, belum ada matahari, sudah ada siang dan malam. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Kemudian ketika berbicara mengenai masa, seperti yang saya terangkan di awal, Al-Quran menjelaskan tentang masa itu bisa disebut dengan al-waktu, bisa disebut dengan al-asar, dan bahkan uniknya lagi, masa di dalam Al-Quran itu bisa disebut dengan sebutan ajal. Ayatnya ada, lengkap. Bisa disebut ad-dar dan seterusnya. Berbicara mengenai pergerakan dari waktu ke waktu. Nah, kalau berbicara mengenai ad-dar yang berkaitan dengan penciptaan itu tadi, seperti yang saya terangkan dalam Al-Quran itu, digunakan untuk menjelaskan masa yang panjang dan lama yang dilalui oleh alam raya. Artinya bahwa proses penciptaan sebelum terjadinya matahari itu telah terjadi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran terjadi ledakan itu tadi, yang terpisahkan itu tadi. Lalu kemudian dikatakan rafa'a samkaha pasawwaha. Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Ini yang diceritakan ini adalah alam semesta. Gitu loh Bang Erben, ya. Bang Erdi, sorry. Nah, lalu kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan begini. Apabila kamu menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri dan pada waktu ketika kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu ada kewajiban ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi masa itu juga bisa disebut dengan al-waktu. Itu loh Bang. Jadi masa itu adalah waktu di mana alam ini berproses, bergerak. Itulah yang terjadi pada masa penciptaan berdasarkan Quran. Demikian sementara dari saya.
Oke. Sedikit saya tambah ya. Sedikit boleh ya. Saya nanya sedikit. Haleluya, tolong. Sebentar Pak, haleluya. Haleluya ini siapa ya? Ini teman-teman Kristen. Sebentar Pak. Kenapa? Ini sudah mau hampir finish, bro. Boleh? Izin dia sebentar. Tapi di akhirin setelah ini ya. 5 detik aja. Enggak, ini sudah. Sebentar Pak, haleluya. Sebentar Pak. Maaf ya Pak. Ini yang terakhir dari ini karena kita sudah. Soalnya tadi kan cuma bilang 6 masa, padahal di Al-Quran ada 8 masa loh. Itu. Ini yang buka mute-nya haleluya, siapa yang buka mute-nya? Kalau bukan Bang Kaisar pasti Pak Laskar Kristus ini. Sudah memang bisa buka sendiri tadi, bro. Bisa buka sendiri tadi. Yang bisa buka sendiri. Aku hanya mau nanya di Al-Quran kan sebentar Pak, haleluya. Sama bisa buka sendiri. Haleluya, ikutin moderator. Tolong dicabut. Iya, itu moderator Kristen Laskar Kristus itu. Di Al-Quran kan ada 8 masa. Kenapa dibilang cuma haleluyanya di Awi aja itu si haleluya Pak Awi. Kang Awi di ini lagi di mute semua dia dulu karena ini bisa di. Oke, kita sudah mute semua. Laskar Kristus dicabut aja hostnya dulu ini karena tidak mungkin dari kami yang membuka ke mute-nya. Pak Awi ini mute-nya kagak di lock mana Pak buka Awi. mic. Semua bisa buka Pak Awi. Oke, tolong jangan di lagi itu sudah unmute, tolong jangan. Karena pertanyaanku belum selesai tadi. Lanjutlah kalian. Silakan Bang Herdi. Mana Bang Herdi tadi ini? Bang Herdi tolong Oke, mungkin Pak Herdi sudah ya, selesai ya. Enggak, sebelum. Ini penanya terakhir ini sudah 4 jam kita ini, brother. Minta tolong satu lagi Pak Awi. Oh, sorry di mute tadi, bro. Sorry. Silakan. Ya. Oke, jadi sudah 2 kali kan saya tanya ukuran tolak ukur sehingga disebut masa itu apa. Tapi Bang Suma tidak menjawab dari kesana kemari. Ya, karena di dalam keimanan kami disebut hari itu jelas ada terang. Jadi matahari itu hanya Tuhan ciptakan untuk menerangi siang hari. Ya, jadi terang itu sudah ada. Tuhan menciptakan terang. Jadi bukan berarti terang itu nanti karena ada matahari, tidak. Tuhan kami itu Maha Kuasa. Jadi terang itu sudah ada. Matahari Tuhan gunakan untuk menerangi siang hari. Ya, bulan digunakan untuk menerangi malam hari. Jadi ada tolak ukurnya yaitu hari terang. Nah, Bro Suma mungkin lebih fokus lagi, bro, lebih mengkaji lebih dalam lagi apa itu arti kata masa. Nah, mungkin Kores bisa scroll itu di Google apa itu masa, ukuran tolak ukur masa itu apa sehingga disebut masa. Karena masa itu suatu waktu yang panjang, berbulan-bulan bisa, bertahun-tahun bisa. Itu ada siang dan malam. Nah, penyebutan itu jika digeneralisir ke penyebutan masa Quran, maka mental semua argumen kalian. Paham ya? Jadi yang kalian yang sebut-sebut dari tadi ini masa sama dengan masa yang disebut sekarang atau tidak? Jadi bahasanya masa itu yang kalian sebut itu masa yang kita bahasakan sekarang ini sama enggak dengan masa yang Allah alami saat itu? Nah, kalau memang itu sama, tentu sesuatu yang berbeda. Nanti bingung lagi kalian mau menjelaskan. Kalaupun itu kalian mengatakan sama, dan kalaupun kalian juga mengatakan beda, akan bingung lagi. Tolak ukurnya sehingga disebut masa itu apa? Kan harus ada tolak ukur. Masa loh. Oke, sudah dipahami. Tolong dijelaskan sekali lagi mengenai masa ini, karena masih berfokus pada proses penciptaan dalam Al-Quran yang mengatakan ada selama 6 masa, artinya 6 waktu yang berbeda. Bisa juga dibilang 6 tahapan lah ya. Dari masa ke masa itu, dari tahapan satu ke tahapan berikutnya yang terkait dengan waktu. Silakan narasumber Muslim. Silakan. Abang Juma dulu Kak, sampai selesai. Biar selesai sama Bang Heti. Nanti kalau nyambung. Guru kanda saya. Oke, baik. Begini. Jadi masa yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah periode, bukan hari. Yang dimaksud dalam Al-Quran itu periode. Makanya tadi sengaja saya mengambil ayat suci Al-Quran dan supaya kita fokus satu titik dalam satu surah, yaitu ayat 26 dari surah An-Nasyat, ya, An-Nasyat sampai ayat ke-33. Itu 6 periode di situ dijelaskan berkesesuaian dengan sains. Kenapa saya ngambil ini? Karena kita berbicara mengenai sains. Jadi bukan masa dalam arti kata
waktu seperti dalam arti kata hari, enggak, tapi di sini adalah periode. Makanya diterangkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Jadi ini berbicara mengenai periode penciptaan. Nah, terkait dengan pertanyaan si teman saya tadi ini, ya, teman main kelereng saya di WA, siapa Haleluya, diterangkan memang dalam Al-Qur'an, dalam surah Fusilat ayat 6, bumi diciptakan 2 masa. Di ayat 10 penciptaan gunung dalam 4 masa. Kemudian di ayat 12-nya langit diciptakan 2 masa. Artinya kalau mau digabungkan ini menjadi 8 masa. Tapi tidak begitu cara mengkaji Quran. Artinya begini, saya kasih analogi. Analogi misalnya membangun sebuah gedung, ya. Membuat pondasinya itu kurang lebih membuat pondasi 3 hari, membuat dindingnya 5 hari, membuat membuat plafonnya 2 hari. Jadi total sudah berapa hari itu? Ya, jadi 8 hari, ya kan? Tapi ternyata pada proses penciptaannya plafon dan juga dinding itu dikerjakan secara bersamaan, menghabiskan waktu yang sama. Bukan berarti selesai 3 hari pondasi, habis hari keempat baru dikerja plafonnya, hari ini baru, enggak seperti itu. Makanya belajar Quran itu memang harus berkesesuaian dengan ilmunya, tidak hanya terhadap terjemah. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam Al-Quran jelas menjelaskan penciptaan alam semesta, bumi, seluruh isi bumi dan langit beserta seterusnya dalam 2 masa. Kemudian 2 masa tambah 2 masa itu sama dengan 6 masa. Itu sudah jelas itu. Nggak bisa dipungkiri. Al-Quran itu menjelaskan dalam surah Fusilat ayat 9 sampai ayat 12. Itu dari saya. Silakan sahabat yang ingin menambahkan. Terima kasih. Oke, Bang Ali. Terima kasih. Sabar dulu. Kita di sama Bang Alif. Silakan Bang Alif. Iya. Baik, Herdi itu menekankan di kata masa ternyata ya, kalau kita pahami coba di situ. Ingat bahwa Allah itu sendiri memang Allah yang menciptakan waktu itu, dan Allah tidak terkungkung oleh waktu gitu loh. Itu yang perlu diketahui. Ingat, tidak ada yang bisa menentukan masalah waktu itu. Kalau saya coba baca kita beberapa literatur aja, Albert Einstein ya, secara terbuka dia membuktikan fakta ini dengan teori relativitas. Ia menjelaskan waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Dalam sejarah manusia tidak seorang pun mampu mengungkapkan fakta ini dengan jelas sebelumnya. Makanya Al-Quran itu mengatakan dalam 6 masa. Artinya Allah yang tahu tentang masa itu berapa lamanya. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan, ada yang mengatakan manusia berbeda dalam merasakan waktu. Contoh aja Bang Herdi, ketika dia lagi senang merasa sekejap. Ketika dia lagi susah kayak gini nih, nunggu jawaban dia merasa lama banget. Padahal saya nggak nyampe 1 menit kan. Tapi rasanya lama. Tapi kalau dia lagi menjawab merasa, bentar banget. Nah itu masalah waktu itu nggak bisa ditentukan. Allah yang maha tahu tentang itu. Makanya Allah ciptakan dalam 6 masa. Ada kan ketika urusan Allah naik ke langit, urusannya kadarnya seperti 1000 tahun dan sebagainya. Ada juga ketika ditanya kamu berapa lama di bumi, dikatakan hanya sebentar saja, cuma sehari. Artinya masalah waktu itu ditentukannya apa tadi? Bahwa Allah yang tahu gitu segala sesuatunya. Mengenai kata masa gitu loh. Ya, bukan jam. Ya, gitu aja kesimpulannya. Oke, terima kasih Bang Alif, terima kasih kepada semua penanya. Ini kita sudah 4 jam. Mohon maaf. Aku mau nambahin dong. Ini sebentar, boleh Pak? Sebentar Pak Moderator, Pak Awi, boleh satu lagi penanya? Ini kita sudah 4 jam lebih, bisa dilanjutkan di besok lagi. Kita buka ruang, tetap kalau mau besok kita lanjutkan, tetap Kristen bertanya, Muslim menjawab, tidak apa-apa. Ini aku jawab Ferdi ya dikit ya. Ya cukup. Sepertinya cukup ya, kita sudah tunggu. Enggak, karena pertanyaan juga kan enggak boleh. Kita akhirin saja. Kita akhir. Woi, ini yang ngatur-ngatur siapa sih ini? Nah, jadi perhatiin. Masih dari tadi ngatur-ngatur mulu lu. Kenapa menggunakan masa? Kita akhirin seperti kata Pak Awi. Takut banget gua jawab sih. Enggak. Gimana Pak Awi? Kita akhirin. Siapa sih ini ngatur-ngatur mulu dari tadi ya? Iya, saya moderator. Saya membawa. Ini di mana? Ini di Room Muslim ya. Ini di Room Muslim ya. Iya, tapi saya yang membawa gini. Ini di Room Muslim. Ini di Room Muslim. Saya membawa. Ini di Room Muslim. Iya,
Tapi kita mau jawab, kita mau closing statement juga nggak ada yang bakalan. Mana hostnya nih? Kita harus selesaikan. Cabut Karena dong ini sih. juga, dari tadi cerewet banget nih kayak mulut mak-mak dari tadi. Karena saya juga buka YouTube di sini. Syukurin. Kita Viewer lu saja. sana ini bakal berantakan nih, gue jelasin sekarang. Perhatiin ya. Nah ini kan ini ya. Ini Coba Pak Wi. 13 juta Pak Wi 800 tahun. Pak konsistensinya. Tadi lu minta waktu ya. Tadi lu minta waktu ya. Kalau pakai perhitungan hari, saya minta waktu tapi tidak di. Ini Yahudi baru 3.700 tahun ini. Makanya Pak Wi kalau di Islam itu pakai masker. Kita harus fair. Kenapa lu kejam? Enak nggak? Enak nggak? Ini lihat ini baru 3.700 tahun. Jangan kita main starting point-nya ketika silakan Pak Wi. Ciptaan dunia coba ini kan ya ini udah nggak cocok sama sains ini. Saya lebih setuju Pak Wi. Silakan Pak Wi. Lihat coba. Ini baru 3.700 tahun. Pak Wi gimana? Kita mau lanjut. Adinda kita mau tutup. Ditutup aja dulu ya. Tolong Adinda itu cuma agak bijak. Oke, kita mute all semua. Saya rasa semua juga sudah menyimak, baik di YouTube maupun yang ada di sini. Kita kembalikan ke masing-masing. Ini sudah 4 jam lebih kita berdiskusi. Kalaupun ada penanya-penanya yang belum sempat bertanya sekarang, silakan bisa lagi besok. Kita masih buka ruang untuk teman-teman Kristen bertanya, Muslim menjawab. Tidak ada masalah itu. Kalau memang masih mau ada pertanyaan. Oke, terima kasih kepada semuanya ya. Saya pribadi memohon maaf jika selama proses tanya jawab ini banyak kericuhan yang tidak bisa dikendalikan. Itu gara-gara Laskar Kristus tuh, besok nggak usah lagi tuh dia tuh. Ricu gara-gara dia tuh. Oke, sudah cukup kita. Oke, seperti biasa saya akan menutup dengan satu surah dalam ayat suci Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Demikian penutup dari saya. Terima kasih kepada teman-teman Kristen yang sudah datang ke sini bertanya. Sesungguhnya saya dari pertanyaan Anda pun saya banyak mendapat pelajaran dari ustadz-ustadz kami yang ada di sini. Karena pertanyaan Anda, saya pun bisa jadi menambil manfaat pelajaran. Sesungguhnya banyak yang saya jadikan pelajaran dari tadi. Terima kasih kepada semua menarasiar yang menyiarkan secara langsung acara ini, yaitu Penegak Islam Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Kata Pengantar Channel, Akang Satria TV, Riva Mau TV, Triun Slayer Comment Center, Ustadz Akal Sehat, dan Zulkifli M. Abbas Official, Naja Media, serta Alwan TV dan Uco Tebas. Oke, saya berikan kepada ketua kita Pak Amir untuk menutup acara. Silakan Pak Amir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi yang sudah berlangsung hampir 4 jam ini berjalan dengan baik. Ya, semoga acara demi acara yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hujatan. Dan mohon nanti kalau dari pihak Muslim maupun pihak Kristen, dari rekan-rekan yang suka menghujat, ya kita sepakati bahwa yang penghujat itu kita akan kick. Betul? Okay. Nah, makanya dengan adanya diskusi yang kayak gini, kita menarasikan apa yang ditanyakan oleh pihak yang menanya. Nah, alhamdulillah dari pihak Muslim juga sudah menjawab dengan gamblang. Nah, terkait dengan keimanan kita serahkan masing-masing dan netizen yang menerimanya. Nah, mungkin itu saja dari penutup saja. Mungkin saya juga terima kasih kepada tim Kristen yang telah menanyakan kepada pihak Muslim dengan tidak memframing maupun tidak apa istilahnya yaitu tidak menghujat.
dan dijawab dengan oleh pihak Muslim dengan gamblang. Ya mudah-mudahan ini juga bisa sebagai bahan renungan atau sebagai bahan ilmu yang bisa didapat, karena hal ini dari jawaban-jawaban tersebut bisa mencerahkan atau bisa memahamkan dari masing-masing pendengar untuk mencerna dari hal-hal yang diragukan terkait dengan keislaman maupun besok terkait dengan kekristenan. Ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan santun, maupun kita tantang di Muslim maupun tantang di Kristen bisa berjalan dengan lancar. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku juga akan nutup untuk di channel Trius Layar Comment Center. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menjadi manfaat, terutama data yang terakhir ya, yang dimana Big Bang itu terjadi 13 juta 800 tahun yang lalu. Bang Kaisar silakan. Kalau misalnya pakai hari penghitungannya ini baru 3.700 tahun. Sabar Bang Kores, silakan Bang Kaisar. Kenapa kita nggak pakai hari, kita pakainya masa ya? Nah, itu yang menjawab. Ya, terima kasih. Selamat datang di kebenaran. Sampai jumpa di hari esok. Sabar dulu Bang Kores, kita berikan penutup dari Bang Kaisar. Kores, ya. Oh iya, gua closing di channel gua. Iya, udah. Ya, terima kasih pada pihak Muslim yang menjamu kami untuk bertanya. Saya ingatkan untuk besok kami undang untuk kalian yang bertanya kepada pihak Kristen di jam yang sama di Zoom yang akan saya berikan kepada Awi atau Pak Amir. Gitu aja, Pak Awi. Oke, terima kasih Bang Kaisar ya kepada semua partisipan yang ada di sini. Saya mewakili kedua moderator. Saya belum closing, Bang. Ya, sebentar juga dong. Ya, mewakili kepada semua partisipan dan narasumber di YouTube, kami mohon maaf apapun itu karena pasti ada salah dan khilaf dari kami yang tidak diterima oleh siapapun yang ada di sini dan ada yang di pemirsa di YouTube. Sekali lagi saya mewakili kedua belah pihak, dari pihak Muslim dan pihak Kristen. Silakan Miri Pak kalau mau. Oke ya, assalamualaikum buat teman-teman Ikhwani Fisabilillah yang ada di live comment, yang nonton sampai miliaran dengan seluruh makhluk ya. Jadi begini, mungkin teman-teman pada semua bingung kenapa Unirifa hari ini ada rada emosi. Kenapa? Karena suaranya banyak banget dari tadi ya. Kalau kita datang ke rumus Kristen tuh nggak kayak gitu. Nah oke. Tadi Uni mau minta maaf terkhusus buat siapa namanya teman Kristen kita Duran yang Uni panggil dengan dialek berbeda, dialek bahasa Inggris Duren, dan Uni disuruh minta maaf ya. Uni minta maaf ke siapa Laskar Kristus, dia marah ketika Uni panggil dialek Duran dengan Duren, padahal mereka memanggil Yesua dengan Yesus, nggak marah. Jadi kalau Duren diganti dia marah, Yesua diganti nggak apa-apa buat si Laskar Kristus. Itu aja Uni closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di kebenaran. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tidak usah lagi ada closing. Kalau gitu kita cukupkan closingnya semua. Benar siar 3, 2, 1 stop live-nya. Silakan dibuka semua mute-nya. Terima kasih ya Bang Kaisar. Kurang banget sih gayamu Awi. Oke, thank you semua teman-teman. Mohon maaf kalau kebenaran yang kita sampaikan ini ya. Selamat 6 hari dokter spesialis. Selamat makan nasi goreng nggak pakai minyak.